Tiga bunyinya begini, tatkala ia duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri serta berkata, nyatakanlah kiranya kepada kami, masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Bisa dimengerti, Bang? Kami sangat mengerti, Pak. Kami sangat mengerti. Jadi ayat 3 ini bicara tentang murid-murid Tuhan itu pada waktu itu bertanya. Nah, termasuk iya. Ada Petrus di situ. Boleh saya tanggapi, Pak? Yohanes di situ, ada Matius di situ. Iya, Tunggu, di poin, Pak, saya jelaskan. Ini kan enggak, masih dalam tanda bertanya. Saya menjelaskan pertanyaan. Saya mau sampai penjelasan saya itu jelas kepada Abang supaya nggak lagi kita kemana-mana pembahasan kita. Bukankah tadi Bapak bertanya kepada kami, sudah dipahami? Saya bilang kami sudah memahami. Iya, makasih ya. Iya, saya mau makanya menerangkan. Oh, masih lanjut. Iya. Kalau sudah dipahami, apa yang dilanjutkan? Oke, supaya bisa dimengerti bahwa. Oke, silakan. Jadi dalam ayat yang ketiga, jadi kepada teman-teman Kristen yang mendengar melalui Komel ini, bahwa itu pernyataan Tuhan, penjelasan Tuhan kepada murid-muridnya tentang hal akhir zaman. Karena murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Pak, yang itunya udah dipahami, Pak. Iya, saya mau lebih pertegas lagi karena itu berhubungan dengan pertanyaan dalam ayat 23 Bapak yang Bapak tanya. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya. Kan itu sudah dipahami tadi, udah dibilang. Ya. Jadi bicara tentang akhir zaman, yang dimaksud tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Tuhan kedua kali ini kita sementara menunggu. Mungkin sama seperti agama Abang juga menunggu, tetapi dalam Isa dalam kepercayaannya Abang. Kami juga menunggu dalam kepercayaannya kami. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, bicara tentang akhir zaman itu saat-saat ini akan ada pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, sesat, yang mengaku dia Mesias. Nah, salah satu contoh ada yang di Indonesia saja banyak yang mengaku bahwa saya Kristus. Saya Kristus. Di Barat juga mengaku dia Kristus. Nah, itulah kepalsuan-kepalsuan yang ada. Jadi mereka bukan menyatakan bertemu dengan Yesus, tidak. Tapi dia menyatakan bahwa dia Mesias. Dialah Yesus. Dia tidak berkata, dia bertemu dengan Yesus. Boleh saya tanggapi ya? Baik, kan di situ pernyataan Yesus itu bukan hanya orang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ada yang mengaku sebagai Yesus. Tolong dipahami, Pak. Kan kalimatnya, baik di tadi Lukas 21 nomor 8, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti di 24 dulu, Pak Alif, Matius 24 tadi. Sama ini sama sama. Kita Matius 24 dulu, fokus di situ, Bang. Memang saya tahu itu juga tentang akhir zaman, saya mengerti itu. Tapi ya, kita bahas aja di ayat ini supaya yang datang itu mengaku kalau dia itu Yesus. Benar nggak? Di ayat mana, Bang? Tuh kan saya sebutin. Mau Matius 24 nomor 4 dan 5 mengaku sebagai Mesias. Berarti kan mengaku sebagai Yesus. Di dalam Lukas 21 juga sama, mengaku sebagai Yesus, kan gitu. Tadi pertanyaannya di dalam Matius 24 ayat 23, Bang. Jadi ini kita pindah lagi ke pembahasan kan ayat yang Anda lain, Bang. katanya runut dari awal, dari 3 tadi, 4, 5. Kita tanggapin poinnya di situ, Bapak. Boleh saya tanya sebentar aja sama Pak Ali. Ayat berapa di dalam Alkitab Paulus mengaku Mesias? Ini teman-teman Kristen nggak paham ya? Ayat berapa saya tidak Paulus bilang mengaku Mesias. Saya tidak bilang Paulus mengaku Mesias. Siapa yang bilang? Saya sedang tidak membahas itu. Ada yang mengaku sebagai Yesus. Nah, iya, betul. Nah, sekarang ketika Paulus berbicara, ada nggak lawan bicaranya itu mengaku sebagai Yesus? Ya, jadi kita masuk ke pembahasan di dalam kisah Rasul, Bang. Silakan buka datanya, Bang. Yang pembahasan itu. Jadi tadi yang itu kan konteks yang berbeda, Pak Ali. Kalau Bapak simak betul.
Kan mengaku sebagai Yesus, akulah dia. Pengakuannya itu. Iya, tapi kan itu konteksnya berbeda. Lah ini yang sedang kita bahas. Nah, ada ya nggak contoh begini. Contoh Paulus mengaku bertemu dengan sesosok yang sosok itu mengaku sebagai Yesus. Oke? Sosok tersebut mengaku sebagai Yesus. Benar nggak? Saya pun bermimpi sama Tuhan Yesus. Nggak masalah itu, Pak. Saya nggak mempermasalahkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mungkin sudah monitor. Yang jadi masalah ketika kita bilang menjadi Mesias itu yang jadi Assalamualaikum. Bentar masalah. Bang, naik kita sapa dulu Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma ke mute. Bang Zuma. Lagi jauh dari perangkat kali. Oke, sambil nunggu lanjut, beliau. Oke, baik. Nah, yang sedang kita bahas tadi kan Yesus itu yang manusia ketika dia mengajar, dia mewanti-wanti terhadap muridnya bahwa hati-hatilah nanti ada yang akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan ikuti mereka atau jangan percaya. Nah, yang ditemui itu yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesusnya. Nah, contoh ketika tadi, contoh Paulus peristiwa mengaku bertemu, yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Nah, pesan Yesus tadi jangan percaya, apalagi yang ditemui ini bukan manusia. Kan gitu. Nah, sementara Yesus tadi ketika dia mengajar sebagai manusia, pesan Yesus tadi jangan percaya. Pernyataan Yesus ini memang perlu ada pembuktian. Tidak semata-mata dia berpesan kalau itu peristiwanya tidak akan terjadi, alias sebuah nubuatan lah mungkin bahasanya, kan gitu. Maka perlu ada pembuktian. Nah, itu salah satu contoh saya bilang. Maka tadi, apalagi si Yahudu sudah tidak ada, dia menuhankan Yesus yang bukan manusia. Sementara yang datang tadi kepada Paulus itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Coba, Anda percaya nggak yang datang kepada Paulus itu adalah manusia? Buktinya tidak terlihat oleh Paulus sebagai manusia. Bukan manusia itu, hanya cahaya. Nah itu pertanyaannya, pesan Yesus kalau ada yang mengaku sebagai Yesus. Coba, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Maksudnya itu secara fisik atau secara rohani yang di Matius itu? Hati kita. Iya, maksudnya itu apakah secara rohani atau secara fisik? Ustadz Alif, kalau ini nanti Bang Zuma kan itu dekat lagi maghrib. Bang Zuma masuk aja dulu Bang Zuma. Ustadz Alif juga dari tadi bilang. Permisi Tante, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Titin. Saya diutus ke sini untuk mendeteksi pengikut sibilisis. Satu poinnya Gurunda, satu poinnya tadi, tapi kayaknya udah gak ada. Tadi yang Kristen itu mengatakan menuhankan Yesus yang bukan manusia. Berarti iblis. Ah, Iblis, itu dia. iblis. Sedang dideteksi ya. Lanjut Gurunda. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka sembah selain aku itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk atau iblis yang sakit kepala. An-Nisa ayat 117. Nah, jadi Yesus itu harus diimani sebagai manusia. Manusia yang diberi kodrat sebagai manusia mulia, manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah hamba Allah yang terkemuka. Kemudian beliau dilahirkan dari seorang manusia keturunan Adam alaihissalam. Sampai selama-lamanya juga dia adalah manusia. Nah, yang disembah oleh saudara kita Kristen ini adalah juga bernama Yesus Kristus. Tapi sayangnya bukan manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar waspada kepada Yesus. Jadi Yesus minta kepada muridnya menjauhi Yesus. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada.
kepada Yesus. Kok Yesus waspada kepada Yesus? Ya, karena setelah dia akan datang Yesus penyesat yang akan banyak menyesatkan orang. Dan pengikut Yesus ini nanti akan mengajarkan seluruh manusia hingga sampai kepada titik akhir. Kenapa saya katakan hingga sampai pada titik akhir? Sampai hari kiamat. Jadi keturunan orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini akan ketemu dengan Yesus asli di hari terakhir. Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen ini yang sampai bertemu dengan Yesus asli nanti tuh kecewa semua. Ternyata yang mereka ikuti selama ini itu Yesus palsu yang bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil, maksudnya menerima pengajaran 13 kitab. Itu bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah planos itu? Planos dalam bahasa Yunani itu artinya penyesat, penipu, pembohong atau iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Nah itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya dan itulah penyesatnya. Jadi Kristen ini dilema. Di sisi lain mereka mengaku Yesus itu manusia, di sisi lain mereka mengaku Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang penyesat itu. Maka Kristen memiliki konsep kelabakan atau konsep pitikana-kanai dalam bahasa Jepang, bahwasanya Yesus itu dua kodrat, dua natur, 100% manusia, 100% bukan manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi ya, saya berharap teman-teman Kristen ini masih ada sisi di dalam dirinya untuk bisa kembali menjadi kodratnya manusia, jangan menjadi penyembah setan. Silakan. Bang Jim, 5 pertanyaan yang simpel aja. Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa ia mengampuni? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia disembah? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia mengaku dia satu dengan sang ilahi itu? Terus yang kelima, kelima ini Pak. Dia bisa bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Gimana itu Pak? Oke, menjelaskan. Baik, saya jawab. Yesus Anda katakan Tuhan karena dia bisa hidup, bangkit kembali. Dia bisa mengampuni pertama dia bisa mengampuni. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu bukan dari Yesus. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku yang kamu dengar itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi bukan Yesusnya, karena Yesus manusia. Dia hanya materi, ibarat kaset. Dia hanya kaset sebagai sumber suara, di mana suara itu adalah suaranya Roma Irama yang diputar dari kaset tersebut. Dia hanya menyampaikan suara dari sang pemilik pengampun, yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Kalau nggak salah itu yang kedua tadi. Kenapa dia bisa bangkit? Karena Yesus itu menubuatkan adanya penyesat yang akan dilemparkan keluar. Ingat, hati-hati. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus yang dimaksud oleh Yesus? Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan dilemparkan keluar dari kubur. Di dalam Yohanes 12 nomor 30, Yesus berkata, di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini akan datang, dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Begitu juga yang disebutkan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah
penyebab dia disebut Tuhan itu gugur. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi apa? Yesus mengampuni. Yesus mengampuni. Sudah. Yang pertama yang mengampuni, yang ketiga keluar dari kubur, yang keempat, yang ketiga apa? Bang Kenaik tadi yang ketiga apa Bang Kenaik? Yang ketiga tadi, Ya. Sama-sama kita lupa. yang ketiga tadi bersatu. Oke, satu dengan Tuhan. Yesus itu justru karena dia mengaku dengan Tuhan, sementara dia adalah manusia, menandakan dia adalah seorang Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Dalil pendukungnya, coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dia yang telah mengutus aku, senantiasa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah saksi itu untuk diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 14 nomor 41. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi dia, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hatinya. Tuh, jelas tuh. Yohanes 5 nomor 37. Engkau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, berarti yang didengarkan kemudian oleh mereka, yang dilihat oleh mereka bukan Bapa. Oke? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab kita memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Bapa, satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Jadi satu Tuhan itu Yesus, satu Allah itu Bapa. Mereka tidak bisa bersatu. Karena kapan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti Allah itu 2. Kapan Bapa bersatu dengan Yesus, berarti Tuhan itu 2. Sementara dalilnya, kita memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada di surga. Dan kita memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhan satu, Bapa, Allah cuma satu. Gak ada kemudian Allah 2, tidak ada kemudian Tuhan 2. Apalagi? Gugur lagi. Yang keempat tadi apa? Oke, saya menanggapi sedikit ya tentang nomor Boleh. 1 tadi. Boleh. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 57, itu bunyinya begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga beberapa ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jadi ayatnya di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang mengampuni langsung. Oke. Bukan sang Bapa itu. Oke. Dibantah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang gue maksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia perantara yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana dia melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan semua itu melalui perantaraan manusia, utusannya, wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Gugur. Yesus, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku loh. Penguatnya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang knight, apalagi seorang Kristen atau jemaat biasa, bahwa seluruh mukjizat yang kulakukan, mengampuni dosa, menyembuhkan, membuat orang mati bangkit, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Aku bukan Bapa, tapi itu semua yang kulakukan di tengah-tengahmu bersaksi bahwa aku mampu melakukan itu semua karena aku adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Gugur lagi. Apalagi? Silakan ditanggapi. Ya, Argumennya Kisah yang Para kuat. Rasul 2:36 Ya. itu Rasul Petrus berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Kenapa Bang Juma tidak mau mengakuinya? Coba mundur di 32-nya, anak muda.
Yohanes berapa tadi? Kisah para Rasul berapa? Rasul 2:36. Ya, coba mundur lagi. Jikalau seluruh kaum Israel harus dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Kan Coba ada maju perkataan lagi. Tuhan itu. Coba mundur lagi kawan. Kisah para Rasul 2 kan? 36 kan? 26. Coba mundur 4 langkah ke belakang. Apa katanya? Ini Yesus bukan inilah. Paulus loh, tapi Rasul Petrus loh berbicara. Iya, tapi mundur 4 ayat ke belakang, 4 angka ke belakang, mundur. 1, 2, 3, 4, jatuhnya di 32. Apa katanya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu tuh. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia bukan Allah. Kan sudah nyata dalilnya 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, Allah ini membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Allah. Gugur lagi. Ada lagi anak manis? Oh, udah jadi anak manis ya si naik sekarang Bang Zuma ya. Iya, anak manis karena dia tidak menghujat dan tidak manis. Ada lagi? Ya Ayo, kalau ayo. masalah itu kita bisa lihat di 1 Petrus ya 38. Ya silakan. Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan oleh? Menurut roh. Iya, dibangkitkan oleh? Bapa kan roh. Iya, betul. Yesus dibangkitkan bukan? Berarti Yohanes 1 itu Bapa melalui firman-Nya terjadilah Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan bukan? Ya karena Bapa itu sangat mulia, tidak ada manusia Nah, atau malaikat sekarang yang bisa kalau Yesus dekat tidak sama dia. dibangkitkan gimana keadaannya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan gimana? Maka sia-sialah iman Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-Heh-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi Ada kan lagi? dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah rana Dia dalil Tuhan yang aja. menjadi silakan. manusia, Pak. Bukan Gimana? manusia menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia itu beda, Pak. Tidak bisa, dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Di Mau Yohanes bukti? 1 sama Mau Yohanes bukti? 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Bukan, manusia yang salah. menjadi Tuhan. Salah. Beda. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, Pak. Karena Tuhan Tidak bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang. Kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia. Tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia. Kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan?
Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal kah atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin. Mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut. Sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai. Sekali lagi saya menghargai itu iman saudara yang menganggap Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu daging. Yohanes 1 nomor 14, firman artinya perkataan itu telah menjadi daging, menjadi Yesus. Jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Itu punya mulut kan? Apa? Yang Anda maksudkan Yesus Kristus itu punya mulut kan? Manusia semua punya mulut kecuali Pak Bom Bom. Tidak ada mulutnya dia, cuman lubang telinga dia ngomong. Jadi saudara, menurut Yesaya 55 nomor 11, Tuhan itu punya mulut. Mulut Tuhan ini mengeluarkan firman. Yang kekal itu mulutnya, bukan firman yang keluar dari mulut itu yang kekal. Bukan. Contoh, ketika dia berkata, jadilah Fir'aun, maka Fir'aun jadi. Apakah Fir'aun kekal? Padahal itu adalah firman Allah? Tidak. Tidak, dia punah, sirna kemudian. Yang kekal itu mulut yang berbicara, sifat, kalam yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Bukan Yesus yang kekal. Yesus itu hanya manusia sama seperti kita yang dicipta melalui firman. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah perkataan menjadi manusia. Apa perkataan itu? Malaikat Gabriel pada bulan ke-6, baca di Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, datang kepada Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Wahai Tante Maria, aku utusan Bapa, ingin menyampaikan firman. Engkau akan bunting, hamil, dan melahirkan anak bernama Yesus. Nah itu, Roh Kudus datang kepada Maria membawa firman dari Elohim. Firman itu berupa ketetapan. Firman itu ketetapan, perkataan Tuhan, ide, gagasan Tuhan yang datang kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, sebentar lagi kamu hamil. Loh kok bisa? Tuhan yang mau hamil. Mau tidak mau hamil. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan Maria hamil, maka Maria hamil. Apa yang terjadi? Iya. Firman itu telah menjadi daging dan disunat pada hari ke-8. Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalam Allah yang kemudian menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia manusia yang diberi kemuliaan kemudian. Nah, jadi Yesus itu murni 100% ciptaan manusia. Dia manusia, ciptaan yang berasal dari kalam. Kalam ini kemudian mengeluarkan kalimah. Kalimah ini perkataan, sama seperti ketika Anda adalah manusia. Anda punya mulut.
mulut Anda punya kemampuan apa? Berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang melahirkan sebuah apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda kenaik pingin makan pisang. Anda akan berkata, aku ingin makan pisang. Pertanyaannya, Anda yang berkata, melalui mulut Anda, keluar suara Anda, apakah di antara 3 komponen ini ada pisang? Belum. Pisang itu adalah pribadi yang lain. Karena Anda berbicara seperti itu kepada ibu Anda, dan ibu Anda memenuhi kemudian permintaan Anda, apa yang terjadi? Anda diberikan pisang. Maka pisang ini adalah pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut kenaik. Pisang bukan perkataan, pisang bukan mulut, pisang bukan kenaik. Begitu juga sebaliknya. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi lisan, ide, gagasan yang terlontar dari Anda. Tetapi itu bukan Anda. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda. Dan pribadi baru Anda itu, pribadi baru itu membentuk kemudian suara, dan terjadi apa yang Anda instruksikan, yaitu pincang. Begitulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Sifat yang bersama-sama dengan Allah. Kemampuan berkata-katanya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifatnya, sifat kalamnya yang melekat pada diri Allah. Sifat kalam inilah kemudian yang beraksi. Aku ingin menciptakan terang, jadi terang. Aku ingin menciptakan gelap, jadi gelap. Aku ingin menciptakan kebaikan, jadi kebaikan. Aku ingin menciptakan kejahatan, jadi kejahatan. Aku ingin menciptakan makhluk tanpa ayah bernama Yesus. Jadi, apa pembuktian timbal baliknya? Terakhir, apa pembuktian timbal baliknya? Bapa Elohim atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan manusia tanpa seizin manusia Yesus. Allah berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus tanpa seizin Yesus. Seketika kun fayakun, jadi Yesus. Seketika itu Yesus kaget, gedebuk, jatuh dia ke bumi, gedebuk. Ketika dia kedebuk ditanya, kamu siapa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Tuh, sorry. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Aku tercipta menjadi manusia tanpa ayah bukan atas keinginanku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Itu pembuktian terbaliknya. Silakan. Oke, menurut Bang Zuma, kenapa malaikat Gabriel minta izin kepada Bunda Maria? Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu Anda temukan di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Di Bible, di Lukas. Iya. Dia datang memberitahukan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Betul? Ya, kenapa minta izin? Lah, ia harus menyampaikan dong. Sama di dalam Al-Quran juga. Surah Maryam ayat 18 ayat 19. Roh Kudus datang kepada Maryam lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk memberitakan tentang lahirnya anakmu, seorang laki-laki yang suci. Sama pada bulan ke-6 Gabriel pun datang kepada Maria memberitakan hal tersebut. Malah kemudian malaikat pun sempat-sempatnya berbicara kepada Yusuf, si tunangan Maria. Hendaklah engkau menamai anak itu ketika dia lahir bernama Yesus. Kenapa malaikat minta izin sama Bunda Maria? Kenapa kira-kira? Itu instruksi Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Roh Kudus agar datang ke Maria si perawan untuk menyampaikan tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Dia datang membawa firman, membawa perintah. Tante Maria,
dengarkanlah senandung rindu dari Sang Tuhan. Engkau wahai perawan suci yang bertunangan dengan tukang kayu Om Yusuf, engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Terjadi nggak? Terjadi. Bukan Pak. Jawabannya itu di Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjukkan namanya free will. Itulah kebenaran Alkitab. Nah, Tuhan iya, itu menciptakan malaikat dan manusia itu diberi free will. Makanya malaikat itu datang bertanya. Makanya Bunda malaikat- Maria itu karena dia suci, dia mengatakan jadilah. Kalau malaikat itu Itulah tidak namanya diberi kehendak free free will. Malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Yang diberikan kehendak free will Kenapa itu, malaikat itu jatuh dalam dosa? yang jatuh dalam dosa itu iblis, bukan malaikat. Cuma Dia itu malaikat juga. Pak. iya, kenapa dia disebut malaikat? Karena pada saat itu potensi jahat belum ada. Belum ada Adam. Belum ada yang bisa dicemburui. Jadi gini, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Yang Muslim juga dengar. Anak-anak saya di bawah dengarkan ini. Jadi pencipta langit dan bumi itu di dalam Yesaya 45 nomor 7 menciptakan segala sesuatunya. Termasuk potensi kejahatan, kebaikan, keburukan, kejayaan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehangatan, kepanasan, kedinginan, kecintaan, kebencian, apalagi kenistapaan, kesialan, kenasan, kemujuran, semua diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum bisa kemudian dirasakan karena belum ada makhluk yang berpotensi untuk merasakan itu. Jadi Tuhan menciptakan rasa lapar, rasa kenyang, jahat, mujur, diciptakan. Nah, ketika ada perintah kemudian untuk sujud, itu datangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk langit. Hei kalian, sujud. Kepada siapa kami harus bersujud? Kepada Adam. Nah, pada saat Adam dicipta, maka potensi untuk mengambil sisi jahat itu pun datang. Sebelum Adam dicipta, tidak ada iblis. Mau ngapain iblis? Mau berbuat jahat, tidak ada potensi. Karena belum ada lawan. Tidak ada lawan dicipta. Belum bisa merasakan rasa lapar. Kenapa? Karena belum ada pencetus rasa lapar itu. Jadi gak bisa lapar. Tidak bisa jahat. Kenapa? Belum ada makhluk yang bisa menyaingi saya, membuat saya ingkar terhadap Tuhan. Begitu kemudian ada Adam alaihissalam, maka potensi jahat itu kemudian bereaksi. Maka si jahat mengambil potensi itu. Dialah disebut iblis. Makanya dikatakan illa iblis. Semua makhluk langit pada saat itu menghormat kepada Adam, kecuali satu kelompok namanya iblis. Dialah yang panen tentang sifat jahat yang dicipta oleh Allah. Andai potensi jahat itu tidak dicipta, mau seiblis-iblisnya iblis tidak akan bisa menjadi iblis karena potensi jahat tidak ada. Manusia tidak makan satu hari akan merasa lapar. Kenapa? Karena potensi merasa lapar itu ada. Kalau Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, maka manusia tidak makan seumur hidupnya, tidak akan pernah merasakan lapar. Sampai di sini paham? Makanya salah Kristen ketika sok suci mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan tidak menciptakan jin. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen, menandakan bahwa agama Kristen itu adalah agama akal-akalan buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena dia menyangkali kesanggupan Tuhan. Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya ada kebaikan, kejahatan, keburukan, pendek, tinggi, rendah, gemuk, gendut, meletus, meledak, ada semua dicipta. Posisinya di bawah. Khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan segala sesuatu.
Semuanya diciptakannya. Tak ada yang tidak diciptakan. Iblis, setan, kampret, kablama, anak sendiri, padahal pararang. Semua diciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah begitu menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing. Nah, ada satu makhluk unik yang dicipta oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena dia punya syahwat, dia punya intelijensi yang tinggi, apalagi dia punya emosi, apalagi dia diuji dengan kesabaran, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pangkat, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak keturunan, diuji dengan segala macam. Jadi ketika manusia ini diberi potensi untuk menjadi manusia yang punya intelijensi tinggi dan memiliki kehendak bebas, maka untuk menguji kehendak bebas ini diberi ujian oleh Allah. Ingat, malaikat diberi ujian pada masa itu untuk tunduk. Di antaranya ada yang tidak mau tunduk, maka dia masuk dalam golongan iblis. Manusia diberi intelijensi yang tinggi dan diberi ujian, kemudian lapar, haus dan sebagainya. Mereka yang jatuh terhadap ujian itu masuk dalam kategori golongan iblis. Oke, Bang Juma, ini menarik Bang Juma. Iya, Kalau silakan. iblis itu tidak berdosa, bagaimana dia masuk ke Taman Eden menyesatkan Hawa? Jadi saudara, iblis itu hari ini ada di sini membisikkan kamu. Dia itu makhluk gaib, makhluk roh. Dia bisa menembus kemudian tembok. Dia bisa menembus kemudian langit. Hanya sampai ke Siratul Muntaha dia tidak sanggup. Tapi langit dari planet ke planet dia itu cuma salto-salto. Satu kali bersiul itu 5 planet, 5.000 planet bisa didatangi sama iblis. Jadi ketika mereka kemudian merasuki manusia, dia hanya membisikkan, hai si Fulan, jolilah. Jadi dia tidak datang di depan Anda dalam rupa bahenol jagot-joget. Hai Nik, halo Nik, halo, buka sekarang, hai Nik. Dia nggak gitu. Dia itu membisikkan, menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Jadi bukan fisiknya yang datang ke sana. Dia hanya membisikkan kemudian, hai Nik, cucuku, jangan kau percaya Bang Zuma, tetaplah menyembah mantan mayat, kamu akan selamat. Itu bisikan. Dan bisikannya itu diperkuat oleh apa? Wa ikhwanuhum. Kata Allah, wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang durhaka ini bisikannya lemah, cara menggodanya lemah, kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Inna qaida syaitan kana dhaif. Yang membuatnya lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa mereka saudaranya itu? Manusia yang tidak menggunakan akal, baik Islam maupun Kristen. Itulah saudara-saudaranya iblis. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersaudara dengan iblis adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, baik Islam maupun yang berKTP Islam maksud saya, maupun apalagi yang Kristen. Karena Kristen memang sudah tak ada larangan. Itu saudara. Menurut Bang Zuma, Ya. Iblis itu bisa mengakali sang bapak. Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis tidak bisa, tak berdaya. Kenapa dia bisa Maka masuk di surga apa Taman Eden? kan dia sudah izin. Makanya kaidahnya jelas. Aku terima demi kemuliaanmu, aku terima. Oke. Aku terima. Ingat saudara, di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan membuat kalian, Adam dan iblis, keturunan kalian bermusuhan satu sama lain. Siapa yang menciptakan permusuhan itu? Tuhan. Iblis mengiyakan, oke, gak apa-apa.
Kalau saya bermusuhan dengan Adam, gak apa-apa. Aku akan menyesatkan semua Adam keturunannya. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka. Izin ini diberi Tuhan gak? Iya. Jangankan diberi Tuhan, oh Tuhan kok yang membuat permusuhan itu. Maka bagaimana cara iblis menyesatkan? Dengan membisikkan. Diizinkan dia. Malah Tuhan yang membuat permusuhan itu. Oke, saya akan membuat permusuhan antara Adam dan iblis. Begitu juga keturunanmu. Sah. Maka sejak dari itu kemudian iblis tidak menyia-nyiakan waktu. Dia minta ditangguhkan usianya. Wahai Tuhan, ya, kalau aku tidak sanggup menjerumuskan eyangnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya yang lain, pasti aku akan datang dari belakang, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri kanan mereka, muka belakang mereka. Pasti aku akan sesatkan mereka semua, kecuali mereka hambamu yang menggunakan akal sehat. Semuanya akan aku sesatkan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu. Sedangkan Kristen tak ada beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Beribadah kepada roh Kristen itu. Kristen beribadah kepada roh, sedangkan roh itu adalah ciptaan Tuhan. Si jahat adalah roh, si baik juga adalah roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh. Roh baik, roh jahat, akulah yang menciptakan semuanya. Sedangkan Kristen menyembah roh. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berhasil gak iblis ketika kemudian dia mencobai Yudas? Yudas dicobai oleh iblis. Berhasil. Apa yang terjadi? Yudas kerasukan. Apa akibat kerasukannya? Dia kemudian mengkhianati Yesus. Apa akibat dari mengkhianati Yesus? Yesus konon ditangkap. Apa hasil ditangkap? Tuhan tidak membiarkan. Jadi yang ditangkap adalah sang pengkhianat yang memakan suap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iblis keluar melalui Yudas dari kematian, dari alam kubur. Keluar dia, dan apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi siapa yang tepuk tangan ketika kemudian separuh penduduk bumi percaya kepada kematian manusia sebagai tumbal kepada roh? Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Mau enggak Tuhan agar Yesus itu disalibkan? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya orang benar itu dibunuh sebagai kurban? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya manusia menjadikan manusia sebagai tumbal? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya Tuhan junior dijadikan sebagai tumbal? Enggak mau. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Lalu kenapa dibunuh? Kalau kau bunuh, itu adalah kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian yang sangat dimurkai oleh Tuhan, mendatangkan dosa laknat. Bukan malah menebus dosa. Itu cuman akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Makanya penyaliban itu diselimuti, dikelilingi oleh iblis. 1. Yudas, kerasukan setan. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Apa akibatnya? Karena mereka semua terrasuki oleh iblis. Apa pembuktiannya? Lukas 27 nomor 18. Gubernur Pilatus berkata, mereka semuanya menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu penyakit apa? Penyakit iblis atau penyakit orang sehat? Penyakit iblis. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Berarti penyaliban itu oleh karena rekayasa sibilisis. Nah sekarang siapa yang tepuk tangan dengan adanya penyaliban itu? Iblis. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Ahli tank.
Maka kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Maka poin terakhir adalah berbanggalah saudara-saudaraku Kristen karena bertemu dengan kami para apologet Islam yang membimbing kalian kembali kepada jalan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yaswil ujuh. Lalu kata Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. InsyaAllah tegur saya kalau saya salah baca. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan, aku firmankan kepadamu, kebenaran itu datangnya dariku. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan. Ajaran Islamku telah aku berikan, silakan. Barang siapa menghendaki kafir, tidak mau menerima ajaran Islamku juga, silakan dia kafir. Tapi ingat, sesungguhnya aku telah menyediakan neraka bagi mereka yang tidak mau berislam. Di mana gejolak api neraka itu akan mengepung mereka yang menolak Islam. Jika mereka meminta pertolongan, minta air minum untuk mereka hapuskan dahaga mereka, aku akan memberi mereka air seperti besi yang mendidih, yang bahkan menghanguskan wajah mereka. Itulah wahai Nabiku Muhammad, minuman yang paling buruk dan tempat yang istirahat yang paling jelek yang aku siapkan untuk mereka yang sudah bertemu dengan Islam tapi menolak agama Islam itu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Jadi orang-orang yang menolak Islam di dalam api neraka diminumkan kemudian cairan yang bisa membuat kemudian wajahnya hangus mendidih. Lalu kemudian menurut Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, orang yang Kristen juga akan ditolak oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka yang bahenol. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah mau maghrib, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang Itu asumsi Bang Suma, itu asumsi. Silakan Anda mengatakan. Pengetahuan kami secara Ya, silakan. Bang beritakan nanti lepas Bang Suma tadi saya mendengar. Silakan saudara, Sholat dulu, Bang. silakan. Maghrib dulu. Saya beritakan. tutup dulu. Silakan. Kalau Anda mengatakan saya asumsi, silakan. Saya baca dalil. Karena banyak saya catat, saya melihat, mendengar semuanya. Saya baca dalil. Saya habis sholat maghrib kita Ya, ketemu. Jangan saya tahu. kemana-mana. Saya akan naik ke sini lagi. Habis maghrib saya Saya paling mau mandi dulu 15 menit. sebentar Bang. Oke. Ya, mandi. 15 menit. Iya, aja. silakan, silakan, Oke, Bang. Mandi silakan dulu. mandi. Ya, Habis ya. itu kita ketemu di sini. Silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Yang penting jangan menghujat. Saya diskusi, suka. Bang, ya. Ya, saya suka teman-teman kasih. Kristen yang tidak Data ya, Bang. menghujat. Ya, yang tidak menghujat, tidak menista, kita pakai data, Betul, kita betul. pakai dalil supaya kita tercerahkan. Kalau ada yang salah dari Bang Suma silakan diluruskan, tapi ingat jangan sampai Anda membengkokkan yang sudah lurus. Itu kalau memang benar-benar bengkok, kita sama-sama luruskan. Demikian dari saya, si tampan dari Makassar. Ahai. Barusan nonton tahu satu kali Ji muji diri. Siapa lagi yang memuji diri kita toh selama ini? Iya maghrib, apalagi maghrib ini banyak etan. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Naik sabar dulu ya. Ustadz Arif sudah monitor kan Ustadz? Ustadz Arif? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu kan naik. Lukas 4:8. Ustadz, Ya sangat jelas ya Salib tadi ya monitor. kalau kami Iya, 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 Bang Kristenan Naik. itu kami semua tahu bahwa Adam dan Hawa itu berdosa, makanya dia dihukum gitu karena hukuman dosa itu Bentar, Bang. adalah maut. Bang Naik, Nah, Bang Naik. jadi Sabar kalau dulu ya, di Hah? Sabar dulu, sabar. Saya panggil dulu Ustadz Alif karena di sini juga jadwal saya. Ustadz Alif, monitor. Jauh dari perangkat kali ya, Ustadz Alif. Ya, buat Bang Naik. Ya, Bang. Pelan-pelan Pak.
Sebab ada tertulis, engkau harus Bang Naik. menyembah Tuhan Allahmu. Ya atau bukan? Ini sembahyang aja Bang Pandi. Kan waktunya sembahyang Bang. Silakan. Iya, saya mau mandi. sedikit lagi mau mandi. Kalau sedikit lagi. Cuma saya mau bicara dengan Memberitakan mandi aja MC dulu, Iman mandi saya. aja dulu. Mandi aja dulu, Iya, iya. Bang, di mute. Iya, Ini iya, kan iya. kita tunggu Ustadz Alif. Saya telepon dulu Ustadz Iya, iya. Alif karena beliau belum jadwalnya juga untuk sholat maghrib. Karena kita Saya mau- duluan di saya mau daerah bicara Sulawesi. sama Bang Naik itu. Oh iya, Saya mau bicara silakan. sama teman saya Bang Naik. Salah telepon pula aku. Kok telepon Bang Zuma? Lanjut Bang. Ya. Bang Naik bisa bicara tah? Iya, silakan. Ya. Bang, mungkin Bang lebih baik kalau dalam diskusi nggak usah banyak nanya sama mereka, jelaskan aja iman kita Bang. Karena pada saat kita tanya, pasti mereka akan membelokkan maksud dari ayat-ayat yang ada Bang. Karena mereka kan nggak ngerti tentang bagaimana Tuhan mengatakan dia sebagai manusia dan bagaimana perkataan Tuhan dia sebagai menyatakan sebagai Allah. Kita yang harus menjelaskan. Tidak bisa mereka yang menjelaskan tentang keimanan kita. Ini ibaratnya kita di rumah Kristen, mereka di rumah Islam. Ya kita yang menjelaskan tentang rumah kita seperti apa. Kita yang paling tahu rumah kita. Kita yang paling tahu tentang isi-isi yang ada dalam rumah kita. Mereka mungkin bisa melihat lebih jauh. Sabar Bang Fadi, sembahyang aja. Belum. Saya hanya bicara dengan teman saya. Enggak, saya lagi tunggu Ustadz Alif nih, Untuk Bang. teman-teman Kristen juga, tolong di follow akun saya supaya Iya, teman-teman Kristen di follow ya akun Bang Beritakan ya. tolong Pertanyaan kita itu maka Bagus, kita Tapi bisa juga nggak jawab. apa-apa. Teman-teman muslim juga nggak apa-apa. Kita Kita nah, di saling dalam apa? Alkitab kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha suci. Enggak mungkin Lucifer ataupun iblis itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Tuhan kan suci, sedangkan Adam dan Hawa aja ketika jatuh dalam dosa itu langsung dihukum. Dan bagaimana mungkin malaikat atau Lucifer itu bisa masuk ke dalam surga? Kan lucu. Paham nggak kira-kira Bang, pertanyaan saya Gini itu? Bang, Naik. Ya, saya mau bilang Bang Naik. Kalau dalam Nah, Bang, sembahyang aja Bang Fadi. Belum. Nggak usah Aku ganggu. lagi tunggu ini. Ini ada Kang Dito nih, Kang Dito. Izin dulu teman-teman Kristen, sabar ya. Biar ada Kang Dito bisa gantian. Kang Dito, monitor Kang Dito. Tunggu, saya bicara Bang Naik dulu. Ini Bentar, saya sapa dulu Kang Dito karena saya mau tinggalkan Komal. Kristen ini. Kang Dito monitor. Silakan didengar aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan Kang Dito ya sama Ustadz Alif ya. Lanjut Kang Dito. Pelan-pelan Bang. Lagi ngomongin apa ini? Untuk ya, saya sedikit lagi akan sedikit lagi. Sama Saya- juga kayak Bunda Maria tadi itu kan namanya free will. Iya kan, kita semua Kristen tahu bahwa kita tuh diberi will sesuai di dalam Alkitab kita, nggak berubah kan? Justru Ini, Bang, sebenarnya dalam Alkitab pertanyaan yang membangun iman kita sebenarnya itu. Pertanyaan yang pertama Bang, itu tentang malaikat yang turun naik surga. Ya toh? Itu Bang Naik tanya pertama. Kan Lucifer itu dalam urutan malaikat, dia itu urutan kedua. Yang pertama itu Mikael. Biar aja teman-teman muslim tahu, enggak apa-apa. Yang pertama itu Mikael, yang kedua itu Lucifer sebagai malaikat pemuji. Kalau Mikael malaikat perang, dan yang ketiga malaikat pemberita itulah Gabriel. Dan kemudian ada 7 tingkatan, ada malaikat-malaikat yang lain. Dan dia memang dihukumkan Tuhan, dijatuhkan, tetapi dia masih bisa ke surga dan ke bumi. Di surga dia menyesatkan malaikat. Itu pengetahuan kita, itu berbeda dengan pengetahuan agama-agama teman-teman kita di sini. Tetapi dalam perspektif penjelasan Alkitab bahwa setan itu karena dia juga adalah malaikat yang telah jatuh, dia masih ada masih diberikan keluasan untuk naik ke surga dan ke bumi sampai pada saat ini. Jangan dengarkan bisikan setan, Naik. Bukan. Kalau kita tuh kan malaikat, iblis itu termasuk dulunya malaikat, tetapi dia itu malaikat yang Lucifer, jatuh. kan ketuanya adalah Lucifer, Nah. itu malaikat pemuji Ini kan namanya. terbukti waktu Adam dan Hawa kan, bagaimana dia Iya, bisa karena kan komunikasi disediakan. dengan Kan di Hawa karena Yesaya dia kan 60, malaikat. Bentar, Iya, bentar. Dia kan belum Sebentar. Ini maksudnya Kristen sama Kristen atau apa sih?
Enggak, ini Kang Dito, Bang beritakan Sambil sama menunggu, Bang. Sambil menunggu Bang sebelum saya Zuma. wudhu ya, sabar ya teman-teman ya. Ya. Ini kan tadi Bang Zuma habis narasi, habis ada pertanyaan dari Bang Kenaik banyak tadi, banyak pembahasan tadi. Jadi mereka lagi ngobrolkan ini Bang Kenaik sama beritakan, biarin aja dulu mereka ngobrol tentang ya, lagi bahas tentang kekristenan nggak apa-apa, sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah. Saya juga izin Kang Dito ya, 7 menit lah. Gitu. Makanya itu iman kita Silakan, itu silakan. sangat luar biasa karena sesuai dengan Alkitab gitu. Iya kan? Bagaimana yang tidak suci itu masuk ke dalam surga kan tidak mungkin. Apalagi sampai bersoal jawab kan tidak mungkin. Itu Pak. Iya, tapi penjelasan Alkitab demikian bahwa memang dia kan masih ada posisi di sana. Walaupun dia sudah dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, tetapi tentang posisinya itu kan harus diganti, akan diganti. Dia masih ada posisi, dia belum nanti pada akhir zaman, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dalam kitab Wahyu itu penjelasannya, itu adalah rahasianya, Bang. Yang paling penting mereka pada akhir zaman itu akan dicampakkan ke lubang dan tidak akan diikat, dibelenggu pada akhir zaman. Tapi ini kan mereka belum dibelenggu, mereka masih diberi kebebasan menggoda manusia. Ke surga juga ya, masih diberi kesempatan. Nanti pada waktunya, pada saat waktunya akhir zaman setelah Tuhan datang kedua kali ke bumi, Bang, nanti disitulah dihukum mereka, dicampakkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya, ke neraka yang kekal. Tapi kalau saat ini kan masih di lubang yang tidak terduga dalamnya, masih belum, masih bebas dia. Karena itu banyak kan umat manusia masih disesatkan. Gini Pak, biar saya bacakan kamu ya agar jangan salah paham. Yeskiel 28 ayat 12 hingga 17. Saya ulangi Ya, saya lagi, ingat. Yeskiel 28 ayat 12 Nanti Bang, 17. nanti di room lain aja, Engkau- Bang. Nanti di room lain aja. Karena ini kan room Muslim, kita mungkin akan debat panjang lebar situ nanti. Follow aja, Bang. Nanti saya ikut. Oke, Bang. Kalau Bang nanti ya, Bang. Oke. Kan enggak enak juga kalau kita nanti kita bukain apa-apa. Kita aja di sini dikasih ruang, lanjut aja. Nggak bisa, nanti didengar oleh Bang Dito, Kang Dito. Kang Dito dapat ilmu lagi. Gayamu. Ya apa-apa, Alkitab Kristen itu luar biasa. Kita tuh memberikan cerahan sebenarnya. Iya, bisa, tapi itu terlalu sulit untuk mereka mengerti. Jadi nanti aja di room yang lain, Bang. Oke. Ini kan hanya hal-hal yang gampang untuk kita jelaskan tentang hal-hal yang mudah lah untuk kita jelaskan kepada mereka. Tapi Oke, kita kalau juga gitu. yang harus melihat, jangan sampai ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Itu ada rangkaian ceritanya. Kadang mereka ambil ayat itu di luar konteks cerita yang ada. Akhirnya pengertiannya juga lain. Maksudnya A bisa digiring kepada maksud yang B. Dan itu saya sudah lihat banyak ayat-ayat yang digiring seperti itu. Sebentar dulu. Makasih Kang Dito. Ku tanya kalian berdua. Malaikat itu Saya mau mandi dulu. Saya sudah bilang sama mandi, sudah selesai teman saya sama gantian. bisa itu. Udah, saya nggak mau keluar. Saya akan tetap di sini, tenang aja. Ya, Cuma sambil, kasih aja. ya sambil ku tanya samamu ya. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Datanya di mana kalau diciptakan? Naik. Iya, di situ kan ada terang dan gelap itu kitab Kejadian. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, yang mana datanya? Baru ku buka suara sudah pendiam. Tadi ngomongin malaikat Uriel, Rafael, Gabriel, Uriel. Substansinya tidak ada diciptakan. Apa? Iya, malaikat itu memang diciptakan, Pak. Kami Kristen gampang aja menjawabnya, Pak. Ya, diciptakan di mana tertulis diciptakannya? Waduh, pertanyaannya ini sangat mengguncang. Kolose 1 ayat 16. Kolose itu tulisan Saya bacakan ya. ya. Karena di dalam Dia
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah maupun penguasa, dengan segala diciptakan dan dia untuk dia. Itu Pak. Ada Menjawab malaikat. itu gampang aja Pak. Ada malaikat itu. Dari mana Paulus tahu? Nah di surga kan? Di surga kan? Mana nabi palsu kok diikuti? Iya. Iya, mana? Duh, lihat ini. Mencomot-comot, tidak ada di situ tertulis malaikat. Mazmur 148 25. Pujilah dia hai malaikatnya, biarlah semua muji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya terciptakan. Mana malaikatnya? Ya di surga itu kan semua diciptakan kan, malaikat termasuk malaikat. Itu Nehemia 9:6, Engkau Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dan segala tentaranya, bumi dan segala yang di atasnya, dan tentara surga sujud menyembah kepadamu. Banyak ayat Alkitab, Pak. malaikatnya mana naik? Malaikatnya mana naik? Malaikat, Di malaikat. surga itu kan semua kan diciptakan kan. Di surga itu kan segala isinya termasuk malaikat kan. Ada tidak tertulis malaikat diciptakan naik? Ya kan segala sesuatu kan diciptakan melalui firman-Nya. Tuh ngomongin firman naik. Ya intinya kami paham lah, memang itu ada yang tertulis lah gitu. Ya, jadi jawabannya diduga ada, sepertinya ada, tapi tidak ada tertulis malaikat diciptakan. Contoh gini loh, manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, gitu kan? Nah itu manusia tuh. Malaikat diciptakan dari cahaya, nah itu diciptakan itu. Ya kalau nggak ada gimana, naik? Sudah jawabannya sangat jelas tadi, kami paham. Nggak jelas, karena nggak ada tertulis malaikat diciptakan. Kalau segala sesuatu ya segala sesuatu. Kalau manusia segala sesuatu nggak? Tidak seperti itu. Kan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Tanpa firman-Nya segala sesuatu nggak diciptakan. Gimana sih? Ayatnya jelas. Firman itu malaikat kah, entah itu muka atau bentuk keripim kah, itu kan diciptakan melalui firman-Nya. Kan jelas ayat itu. Firman itu perkataan atau apa? Naik. Oh ya lagi itu ya, lagi tarhim. Sekalian aja lah, habis ini langsung masuk ke masjid. Apakah masalah di bawah? Gini loh teman-teman Kristen yang terkasih ya. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Nah, itu letter-letter itu ada. Kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Di mana tertulis malaikat diciptakan? Begitu maksudku saya. Sayang, gimana ini? Ada tidak kah? Nah, segala isi surga kan termasuk malaikat kan? Gimana sih? Segala sesuatu di surga itu ada apa? Apakah iblis juga diciptakan jadinya segala sesuatu? Tidak ada. Iya, mereka itu adalah malaikat. Makanya mereka bisa menyesatkan Hawa. Nah itu juga bohongnya kau. Itu bukan iblis lo itu ular lo itu. Masa Bapak yang mulia itu didatangi sama yang yang berdosa? Kan tidak mungkin. Itu logika falasi itu. Yang mana logika falasi? Bagaimana yang mulia itu ada yang nggak mulia? Masa kamu yang nggak mulia mau bicara sama yang sang mulia kan? Gimana sih? Enggak. Ini kemana-mana jadinya. Iya, makanya itu sesuai ajaran Kristen. Iblis itulah adalah malaikat, tapi dia itu malaikat yang memberontak, malaikat yang jatuh.
Kenapa dia yang menyesatkan Adam? Bagaimana kan dia malaikat, makanya dia bisa masuk di Taman Eden. Gitu loh, Pak. Oke, berapa malaikat itu yang berkhianat itu? Iya, tunggu ya, saya Ya, berapa malaikat yang jadi iblis itu? Terus malaikatnya namanya siapa? Malaikat kan punya nama tuh. disebut malaikat jatuh di dalam Alkitab. Oh, namanya malaikat jatuh. Buset. Iya, gini loh. Kalau ngelihat perbedaan, ternyata tidak ada tertulis letterlek. Ya kan? Kalau di Islam, malaikat diciptakan dari cahaya. Ada makhluk lagi jin diciptakan dari api. Di Perjanjian Lama ada disebutkan jin. Nah, jin itu ternyata dewa Baal. Sesembahan jin itu. Nah, itu di Yesaya 34 nomor 12 dan 14. Itu disebutkan jin. Tapi kok di Perjanjian Baru enggak ada jin. Jinnya rupanya jadi nabi palsu. Udah jangan dipaksain naik, enggak ada naik. Lo kira-kira berapa jumlah malaikat yang jatuh itu bersama iblis menurut kamu? Kalau menurutku sesuai dengan di Islam itu bukan malaikat yang jatuh. Itu namanya Azazil dari golongan jin. Yang awalnya dia taat beribadah kepada Allah 7.000 tahun lamanya berulang-ulang. Sehingga mengangkat kedudukannya itu bersama-sama dengan malaikat. Tapi dia bukanlah malaikat. Dia itu Azazil, tetap dari golongan jin. Begitu. Ini lebih detail memang Al-Quranul Karim datangnya dari sang sumber. Allah Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu yang pastinya dia ketahui karena dia maha mengetahui. Jadi menjabarkan di dalam Al-Quran jelas. Jadi iblis itu golongan jin yang bernama Azazil, yang kemudian tidak patut karena satu perintah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi menantang karena kesombongan, merasa diciptakan dari api lebih baik daripada penciptaan manusia dari tanah. Begitu. Sekarang kenaik ini yang Katolik kan? Makanya inilah jawaban kalau ke Kristen itu jawabannya dengan gampang. Kita bisa lihat di Wahyu 12:7-16 saya bacakan ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga-naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sesuai kan? Bahwa malaikat itu memang di surga dulu. Ya, tapi di situ kan konteksnya kan Kenapa? Mereka itu kan dibeli free will. Makanya kenapa Bunda Maria itu ditanyai sama malaikat. aduh, kemana-mana. Mantang-mantang dia maha kuasa, dia harus melanggar apa yang sudah dia buat. Kan enggak? Kalau ketetapan Tuhannya Kristen itu satu untuk selama-lamanya, tidak akan berubah. Nah, siapa itu namanya Tuhannya Kristen? Yesus Kristus. Malaikat dengan naga di situ itu siapa naga di situ? Naga itu ya si Lucifer itu. Jadi di surga nanti itu iblis ini bakalan di surga lagi gitu. Buset. Lah iblis itu kan sudah dilemparkan ke bumi. Gimana sih? Ya terus hubungannya sama kita Wahyu menjelaskan tentang akhir dunia di surga. Yang dia ada di berperang surga dengan itu malaikat para apa? orang kudus dan malaikat yang setia yang kudus. Dia surga itu suci. Iblis itu dilemparkan ke dunia, makanya iblis itu bisa
manusia karena sudah ada keturunannya akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan ini yaitu Yesus Kristus akan memusnahkan dia. Enggak dulu. Begitu kan itu Alkitab Kristen kan jelas dan keren gitu. Enggak, kenapa mondar-mandir kemana dari surga kemudian ke permukaan, tumit diremukkan Bunda Maria. Ini kok makin ngaco gitu loh kenaik ini. Sabar dulu, satu-satu. Malaikat yang jatuh tadi itu namanya siapa? Berapa malaikat yang jatuh? Iblis itu ada berapa gitu loh. Pertanyaan saya itu. Usah kemana-mana. Jangan-jangan lapar juga kayak Bu Darni tadi siang. Karena lapar dia ngomongnya ngaco. Dia mau bikin sekte baru itu. Tritunggal plus oneness. Udah gitu kenaik. Kalau memang nggak tahu, ya nggak tahu gitu loh. Memang nggak ada gitu. Ya namanya ada Pak, cuma semacam simbolik aja. Namanya ada semacam simbolik. Siapa namanya? Iya, Anda bisa baca di Yesaya 14:12. Iya, namanya siapa? Situ tulisannya engkau sudah Fajar itu iblis. Nama apa simbol itu bintang fajar itu? Bukannya sudah jelas di situ simbolik, disebut. cuma di Nggak tahu namanya. Inggris version itu ditambah jadi Lucifer, padahal tidak ada namanya sebenarnya itu. Ditambah-tambahi kan? Kan itu kan simbolik aja Pak, tidak mengurangi makna atau artinya gitu Pak. Ditambahin sama penulis King James Version. Karena ada cerita di Venezuela, nama vampir itu Lucifer. Jadi gambaran iblis itu kayak vampir katanya. Salam, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat sore, Kang Denny. Selamat sore, Kang Dito. Apa kabar? Baik. Baik, gimana kabar Bang Denny? Bang Fandi, apa kabar? Yoi. Baik selalu Bang Fandi. Ya, Masya Allah. Ada yang mau ditanggapi kayaknya Bang Denny tuh kalau naik biasanya ada yang mau ditanggapi, silakan Bang Denny. Iya, tentang iblis tadi itu. Ya, Iblis. aku baru masuk. Aku lihat kalian semua, aku pikir wah ini asik ini. Aku masuk deh, aku bilang gitu. Oke, siap Bang Denny. Aku belum tahu lagi ngobrol apa dulu. Nanti aku tanggapi dah. Oke, siap Bang Denny, siap. Lanjut Kang Dito sama Bang Naik. Oke. Ngobrolin ini, Kang Denny. Malaikat itu diciptakan atau tidak secara letterlek? Tuhan Diciptakan. menciptakan malaikat. Diciptakan. Di mana tertulis di Perjanjian Lama kan tentang penciptaan. Kalau tulisannya Paulus kan nggak kredibel. Ya, pokoknya malaikat itu diciptakan karena ada ayat yang berkata segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi segala sesuatu berarti semuanya ya. Jadi kalau malaikat ada berarti malaikat diciptakan gitu. Kecuali Tuhan. Ya berarti Itu sama. udah jelas kok. Ayatnya udah jelas kok. Ya berarti sama dengan jawaban kenaik tadi. Apakah memang disetting? Kalau tulisan Paulus itu tidak ada, kira-kira tahu nggak kalau malaikat itu diciptakan? Ya itu bukan kenyataan sih, jadi susah ngomongnya. Jadi saat berandai-andai gitu jadi susah kalau ngomong sama aku berandai-andai. Iya, sama ini kenaik juga Pak Denny. Kenaik juga tadi ngambil dalil itu. Oh, iya. Satu. Padahal kan kalau ke C1 itu yang di nomor 15-nya itu bahaya buat doktrin kalian. Iya. Coba dibacakan Kolose 1 nomor 15. Nah. Kolose 1 nomor 15 itu menceritakan tentang keutamaan Kristus. Jadi Kristus adalah yang utama dari segala ciptaan. Yang utama dari segala ciptaan. Jadi Yesus ciptaan ya? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan yang utama dari segala ciptaan itu sebenarnya menceritakan bahwa Dialah yang mula-mula menciptakan segala-galanya itu. Soalnya gini,
Gini, kita pikir dalam-dalam ya, kita pikir dalam-dalam ya. Jadi perikop daripada Kolose 1:15 dan 1:16 itu begini. Itu sedang keutamaan Yesus. Berarti keutamaan Yesus itu berarti menceritakan, perikopnya itu tentang menceritakan khusus tentang Yesus ya. Jadi keutamaan Kristus. Jadi menceritakan tentang Yesus. Nah, di ayat 15-nya seakan-akan memang banyak orang menyangka bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, anehnya sekarang gini, kalau aku mengikuti yang bagi mereka yang percaya bahwa Yesus diciptakan di ayat 15-nya, tetapi dikatakan di ayat 16-nya bahwa dia itu menciptakan yang segala-galanya. Itu jadi repot. Bagaimana sesuatu yang diciptakan bisa menciptakan segala-galanya? Itu kan aneh. Nah, jadi kacau balau nanti antara 15 dan 16 kalau Yesus itu diciptakan. Karena di 16-nya dijelaskan bahwa dia menciptakan segala-galanya. Gitu. Nanti rancu. Ya Enggak itu. juga Pak, kalau kita bisa lihat di Masa yang diciptakan menciptakan segala-galanya. Yohanes 1:3 juga betul itu. Coba bacakan. Sabar. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Sabar dulu. Ini kalian tidak sadar loh menggunakan dalil Yohanes loh. Wah, dari Yohanes aku. Iya kan 16-nya itu Yesus itu suksesinya nggak ada Pak. Ya. Jadi nggak bisa kita. Suksesinya nggak ada. Sabar. Menurut Kenaik, Kolose 1:15 tadi itu meyakini Yesus ciptaan atau bukan? Yesus itu bukan ciptaan. Baca dulu Kolose Dia 1:15. daripada Sang Bapa itu. Kolose 1:15. Kenapa sampai ngikut-ngikut gitu? Enggak, baca aja sendiri. Kolose 1:15. Yesus itu dikatakan di situ ciptaan. Menurut kamu, Yesus ciptaan atau bukan? Bukan Pak, Yesus itu bukan ciptaan Pak. Kau menolak Bible berarti? Enggak itu Pak. Kolose 1:15 coba tolong dibaca. Permulaan dari segala ciptaan. Soalnya gini loh, makanya tak ulangin lagi ya pelan-pelan ya, tolong jangan dipotong. Akang sabar. Kalau memang benar-benar Yesus itu ciptaan, kan aneh. Ayat 16-nya dikatakan dia menciptakan segala sesuatu. Jadi aneh nanti. Masa dia diciptakan terus dia menciptakan segala sesuatu, semuanya dia ciptakan, kan aneh. Apakah dia menciptakan dirinya sendiri? Kan nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita beda pendapat, nggak apa-apa. Jadi kan awalnya dikatakan Yesus itu awal mula ciptaan. Kemudian Yesus itu dikatakan menciptakan. Kan gitu. Ciptaan menciptakan. Betul. Jadi rancu nanti. Kalau manusia itu ciptaan. Kemudian dia menciptakan kursi, bisa nggak? Saya baca ya. Itu ada analogi yang nggak pantas, nggak cocok, nggak selaras. Saya baca aja ya bunyi ayatnya gimana. Ya, ayat 15 bunyinya demikian. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Ini terjemahan lama Bang. Iya, jadi Yesus itu ialah menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Oke, berarti menurut itu nggak putus itu, karena di dalam dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan, yang sesuatu. Tiada kelihatan. Oke, jadi memang sebenarnya kalau kita baca nggak kontradiksi. Oke, jadi menurut beritakan Yesus itu Yahweh gitu. Bukan. Yesus adalah Firman, jadi bukan Yahweh. Nggak usah Yahweh itu menurut Bapa. saya, menurut bunyi ayat tadi aja sudah ada bisa dilihat. Ini pasti beda Kang Denny sama beritakan. Coba beritakan tadi mengatakan anak itu Elohim, Yahweh. Ayo, sama Kang Dito kebun. Saya baca ini bunyi ayatnya demikian. Kan pembahasan tadi di dalam Kolose 1 ayat 15-16. Saya bantu bacain dan saya baca. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih daripada segala makhluk. Karena di dalam dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana, baik perintah, baik penguasa, baik kuasa,
maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia. Ya, jadi maknanya, Bunyinya. Silakan Jadi, dilanjutkan diskusi tadi sama Bang Denny. iya, maknanya kamu membawakan dalil lagi Yohanes. Jadi bayi itu adalah Elohim. Aduh, makin hancur lah sudah Tritunggal ini. Gimana ini? Aduh, Kang Denny masih ingat ya dulu hampir udah mengakui Yohanes. Aduh. Kalau di terjemahan Kalau kamu baca ayat aslinya prototokos itu bukan berarti diciptakan, Pak. iya salah Tetapi berarti. dia itu yang statusnya utama gitu loh. Yes, Bukan salah berarti. diciptakan itu sebenarnya. Ya, salah berarti terjemahannya. Ya nggak tahu lah, tapi ya memang artinya yang seperti itu. Ini tadi yang saya baca ini terjemahannya lagi nih Pak, yang saya baca ini. Tapi dalam tahun 58 ini yang saya baca pakai Alkitab lain. Iya, kan sudah direvisi, Dek. Kan udah sekarang jadi dia Yesus ciptaan, Dek, awalnya, Dek. Tapi terjemahan kan nggak berubah, Pak. Terjemahan aslinya itu, manuskrip aslinya, prototokos artinya itu, Pak. Bukan ciptaan itu, Pak. Ada itu tertulis begini. Yang tidak mengakui bahwa Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, dialah antikristus. Segala sesuatu yang dilahirkan adalah ciptaan. Tapi kalau Anda Mungkin tertulisnya yang tulis itu Rasul Paulus. Gimana itunya ayatnya? jadi gimana? Salah atau betul itu? Kalau saya nggak pusing, saya nggak pusing. Katanya mana Bang Dito? Ada itu Tapi- 1 Yohanes berapa ya? Tadi sama Bang Denny aja Bang, sama Bang Denny tadi, sama Bang 2 Naik. Yohanes 1:7. Lanjutkan yang tadi aja Bang, maaf saya ikut campur. Silakan yang tadi aja. Yang bahwa dia dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu antikristus itu ada tuh. Bukan 2 Yohanes pasal 1:7 bukan. Ada. Tapi ini yang paling itu tadi saya bilang. Dalil yang saya bicarakan Kolose 1 nomor 15 itu mau dibaca bolak-balik pun tetap Yesus itu awal mulanya adalah ciptaan. Pak, bahasa aslinya itu bukan pertama yang diciptakan, tetapi memiliki status yang tinggi gitu loh, Pak. Prototokos namanya itu, Pak. Hancur teman-teman Kristen di bawah mau ikut. Makanya kami itu kalau ada yang nggak kurang paham, kami kembali ke asli, sama juga seperti nama Yesus Kristus kan. Nama aslinya kan Yeshua Hamashiach, ya, Yahweh menyertai, Yahweh menyelamatkan. Ini kita kembali ke aslinya, Pak. Yohanes 3 nomor 6 Kang Dito, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Gitu Kang Dito. Itu. Aduh. Tapi jangan lupa kepadaku telah diberikan kuasa surga dan bumi. Siapakah Yesus penguasa palsu tuh. surga dan bumi? Tentu aja Yesus Tuhan. palsu. Aduh kalau dengar Bang Zuma nanti diajar kau. Iblis juga diberi. Jangan bawa dalil itu naik, hancur kau itu. Ampun. Kalau mau bahas kuasa Jadi Yesus, hamba. Mau Dia bahas menjadi kuasa- hamba. mau bahas kuasa Yesus pernah nggak dia jadi RT? RT aja dulu. Coba. Pernah nggak Yesus itu jadi RT di dunia? Coba RT aja dulu. Nggak pernah. Nggak pernah lah orang RW aja nggak tahu RW-nya mau jadi RT. Kan harus ada RW-nya dulu Fandi baru itu tunjuk itu RT kan. Allah. Bukan, perlu teman-teman yang saudara-saudara Kristen yang Hukum tetangga, Pak. Kok nggak nyambung, Pak? Iyalah. Kan bener ku bilang, nggak mungkin ada RT orang RW-nya aja belum ditunjuk. Maksudnya poin pembahasan ini rukun tetangga masuk ke Tuhan Yesus gimana sih? Nggak tahu nih. Itu tanya host kok tanya saya. Kan yang bawa RT kan host. Ini tadi Bang Naik sama teman-teman Kristen yang lain, coba diperhatikan nih. Di dalam Yohanes 3 nomor 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging.
Oke? Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ini, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Berarti ketika Yesus itu dilahirkan ya, berarti daging juga, manusia juga. Selesai. Kesimpulannya itu Yesus itu adalah ciptaan. Itu aja sih. Lanjut Kang Dito. Oke, gini Pandi. Itu ajaran Yesus ya. Yoi. Oke. Kau bukain sekarang Kolose 2 nomor 9 biar mencret sekalian. Ini adalah ajaran Yes. Paulus dan palsu. Nih. Ayo. Jadiin kecap sekarang, manis asin rame rasanya. Nano. Nih baca. Nih. Tuh, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kebapaan, Elohiman, keyahwean. Dagingnya itu Elohim bukan? Dagingnya itu Yahweh bukan? Dagingnya. Jangan kau kasih jadi oneness Kang Dito. Kau kasih jadi oneness Tritunggal nggak boleh kayak gitu. Itunya aku bilang, kalau memang mengikut Nabi palsu, ya kayak begitu. Jadi kayak gimana? Yesus mengajarkan yang lahir itu daging, pasti dialah lahirnya daging. Kan gitu. Jadi daging tetap daging, bukan daging tumbuh. Emang agak lain. Sudah tahu nih perbedaan apa yang diajarkan sama Paulus. Nah, kan? Sama ajaran Yesus. Coba direnungkan. Masih tetap mau ikuti ajaran Paulus? Baptis selam dulu jadi wanes. Gimana coba Mi? Hancur sudah Pandi. Kau tanggung jawab Pandi. Hancurlah perpuluhan. Kalau begitu terus hancurlah perpuluhan. Iya. Jadi Padahal baru adik-adiknya Bang Zuma, belum Bang Zumanya. Aduh, kalau sudah Bang Zuma yang masuk kemana ini? Jadi bubur nanti. Poin kamu bicara ini ke arah mana ini lo? Bingung kita. masih nggak ngerti. Yohanes berapa tadi? Mandi 3 nomor 6 ya? 3 nomor 6. Itu dukungan, dalil dukungan untuk mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Itu paling mendukung itu. Iya. Lo konteksnya di situ apa dulu maknanya Pak? Di situ percakapan itu konteksnya. Makna yang ingin dijelaskan di situ konteksnya apa dulu? Maknanya itu adalah setiap yang merah tulisannya itu perkataan Yesus. Dalam pengajaran apapun pasti harus dihikmatkan. Pasti harus diambil ajarannya. Menurut Yesus sendiri, yang dilahirkan daging pasti adalah daging. Yang dilahirkan roh pasti adalah roh. Jadi menurut dia sendiri, dia ini daging karena dilahirkan dari daging. Kan begitu. Dia ini manusia, dia ini utusan. Dia juga awal dari ciptaan. Awal-awalnya, mula-mulanya dia itu juga ciptaan. Jadi bukan Tuhan. Tadi kan kita lagi membahas di Kolose 1 nomor 15. Di 16-nya dibelokin lagi sama Paulus. Kan gitu. Poinnya di sana deh. Kalau segala sesuatu awal mulanya diciptakan, ya dia tetap ciptaan, kan gitu. Oh ini kan kontesnya Nikodemus datang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari. Mengajari Nikodemus kalau yang setiap yang lahir dari manusia dari daging adalah daging. Kan itu. Coba sekarang apa yang dikatakan sama Nabi Paulusu? Apa coba? Kolose 2 nomor 9 yang tadi dibuka itu. Daging itu Elohim. Daging itu Yahweh. Yahweh daging itu. Daging itu Bapa. Yang disalib jadinya. Yang disalib Itu yang 35 kan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Itu maknanya bukan masalah daging. Itu kan arti lain lagi gitu. Konteks dari apa yang ingin disampaikan dalam perikop itu kan tentang rohani gitu loh. jangan diputar lagi deh. Sudah benar lah yang dikatakan Yesus tadi, setiap yang lahir dari daging dia adalah daging.
kok dibuter lagi kelima? Nggak nyambung. Substansi yang lagi dibicarakan. Orang dibaptis itu hidup baru, Pak, menerima Tuhan Yesus. Oke, kalau Yesus yang dibaptis, Makanya setiap Gimana? orang Kristen itu wajib dibaptis. ya kalau memang alasanmu baptis, waktu Yesus dibaptis, maksudnya apa? Kristen Tuhan juga Yesus dia. dibaptis itu kan Tuhan berbicara langsung. Inilah anak yang kukasih, dengarkan dia. Disuruh dengar, kamu nggak mau dengar. Ya, artinya apakah Yesus masuk Kristen pada saat Yesus dibaptis? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Kami yang mengikut Kristus, bukan Kristus yang mengikut kami. Gimana sih? Makanya kamu saya ikuti bilang karena baptis, kan gitu kan. Kalau Yesus sendiri dibaptis, apakah dia menjadi pengikutnya sendiri? Masuk Kristen. Kan Bapak kan suruh, inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Makanya kami disebut Kristen, pengikut Kristus, karena kami mendengar dia. Terus maminya siapa yang membaptis? Maminya Yesus dibaptis nggak? Lah, situ kan tidak tertulis di dalam ayatnya. Kan Bunda Maria kan masih mengikuti hukum Taurat. Kan Bunda Maria kan masih mengikuti Taurat. Dia kan orang Yahudi. Berarti mami sama anaknya beda agama begitu? Tuhan Yesus datang membawa kerajaan surga, bukan agama, Pak. Azan Wandi. Siap. Saya sudah monitor juga, Kang Dito. Ustadz Alif sudah monitor, Bang Zuma mungkin udah monitor belum atau mau tunggu Isa lagi? Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Yang dibawa Akimoto, mau naik Akimoto? Ada Akimoto dibawa. Nah ini seru nih kalau ada Akimoto. Lama kali nggak naik Komal ini Akimoto. Apa nih? Sampai di mana tadi pembahasan Bang Kenaik? Udah agak jinak kau ke ya Kenaik ya? Masih fokus Yesus ciptaan tuh. Oh gitu. Enggak, dulunya Kenaik ini enggak kayak gini loh. Sekarang udah jinak dia. Udah lemah lembut. Kenaik Katolik kan kau? Kenaik? Iya, tapi kami Katolik memang diajarkan harus lemah Iya lembut. betul sih. Betul sih. Kalau itu saya setuju. Karena di WhatsApp saya itu kawan Katolik banyak nomor WhatsAppnya. Banyak. Bukan hanya satu orang, banyak. Kalau Protestan itu paling cuma satu orang. Satu dua orang. Calon mualaf ya. Calon mualaf ya. Calon mualaf ya. Iya, begini Pak. Para rasul aja nggak mengkhianati Tuhan Yesus. Bagaimana saya mau mengkhianati Tuhan Yesus? Kan nggak mungkin. Kalau kau Boleh- tidak boleh- hianat. boleh. Silakan Boleh. Kanda, silakan. Dari tadi kita. Iya. Saudara, kita diskusi Oke, ringan thank you ya. Kalau Ya. Ya. loh, kok turun? Begitu. Mila aja Bakeatin ala bajo. Assalamualaikum, Pak Banda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana saudara yang tadi mau diskusi dengan saya? Beritakan Masih. apa ini? Kebenaran masih ada belum? Nah. Silakan. Ya, masih sekian. Ya, apa mau bahas di mana kemana mau apa untuk apa tujuannya di mana? Silakan. Katakan Bang Suma tentang Yesus Tuhan itu aja. Oke, boleh. Jadi Ya. Yesus Data yang Bang. Kita aja Iya. ya, nggak usah kita ke bahasa yang lain. Ya. boleh. Ada berapa Tuhan menurut pemahaman saudara? Satu.
Yang mana yang satu itu? Tuhan Yesus Kristus. Bapak bukan? Oh, langsung aja. Iya, Bapak gimana? Enggak Tuhan dia. 10 ayat 30. Gimana? Jadi saya aja duluan jelasin langsung. Iya, silakan. Ya, saya aja yang duluan jelasin kan pertanyaan. Iya. Bapak, pertanyaannya Tuhan kamu berapa? Saya jawab 1. Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Ya toh? Pertanyaannya. Kalau menurut catatan Alkitab dalam kitab Yohanes, di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 18, tiada aku akan meninggalkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Jadi itu bicara tentang bahwa kalau dalam iman Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Roh Kudus itu yang diludahin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itulah Allah. Ya, ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi di dalam kekekalan sebagai firman, dia menjadi mengambil rupa daging. Jadi yang diludahin itu daging, Bukan. tubuhnya. Iya, itu bukan Roh Tubuhnya yang Kudus. diludahin, itulah manusianya. Karena itu di dalam Alkitab ada hal-hal yang perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang dia sebagai anak manusia, karena dia manusia 100%. Demikian juga ada perkataan dia sebagai Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata bahwa aku dan Bapa satu. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang diludahin oleh orang-orang Yahudi? Jadi saya jelaskan bahwa yang diludahan itu adalah sifat kemanusiaannya, daging itu, Bang. Bukan Roh Kudus itu, bukan? Pada saat seseorang meludahi saya misalnya, yang kena bukan roh saya, yang kena pasti kalau dia kena di tangannya, di tangan saya, daging saya. Pada seorang meludahi saya di wajah saya, yang kena daging di wajah saya, bukan roh saya. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan. Iya, berarti beda antara roh dengan daging, ya. Gimana kita mau bedakan? Sama seperti saya punya roh, tapi saya nggak bisa membedakan roh saya. Tapi saya tahu saya ada roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Walaupun diludahi pun kita tahu nggak kena, bukan kenanya di daging, bukan di roh. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Pada saat orang Yahudi meludahi Yesus, apakah rohnya kena? Tentu. Dan saya pikir itu bukan pertanyaan masuk akal. Kenapa? Sabar, Bang, Ludahin sabar. kena. Ya, Sabar, saya saudara. yang jelaskan Bang Suma, saya sabar, tetapi saya menjelaskan itu tentang pertanyaan Bang Suma itu. cara saudara menjawab itu akal-akalan. Jadi gini, ketika saya meludahin wajah Anda mengatakan itu tidak meludahi roh saya, kan gitu ya Bang ya, tetapi meludahi jasad saya. Yes. Nah sekarang jasad tanpa roh, Ya. ketika saya ludahin, ada nggak reaksi kalau jasad itu tidak ada rohnya? Jasad tanpa roh ketika diludahin, Apakah ada reaksi? artinya Bang Suma bicara bahwa artinya seperti mayat diludahi. Iya, masa ada mayat nggak itu reaksi? bergerak? Tentu tidak. Tentu Nah. tidak, karena dia itu mayat. Nah, Ya. berarti ketika dia marah, padahal bukan roh yang kena, kenapa rohnya yang marah? Datanya Karena- gimana? Hah? Data ayatnya gimana? Enggak kan? Anda mengatakan bahwa ketika saya meludahin saudara, maka bukan roh saudara yang saya ludahin. Oke, saya ikutin. Nah sekarang bisa nggak Anda marah tanpa roh? Padahal bukan roh yang kena ludah, kenapa harus Anda marah?
Bisakah saya marah tanpa roh? tanpa roh? Tentu Ya. tidak bisa jawab saya. Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Karena itu mayat. Terus kenapa marah? Kalau Kenapa memang bukan marah? kenapa marah kalau memang bukan roh yang kena? Kan itu katanya satu. Karena itu satu. dan apa satu? Dia satu dalam roh. Berarti jasad itu adalah roh itu juga kan? Hah? Pada saat dia hidup, jasad itu ada roh di dalamnya. Ya kan tadi katanya satu, Ya, Bang. Kalau tidak satu mati Tapi sudah. roh itu juga di dalam. Sama Nah. seperti Bang Suma. Bang Suma itu punya roh, pasti. Punya roh. Iya. Jangan lari ke Nah, saya. itu kita, jadi Kalau gambarannya manusia aja, Bang. Nah, kalau yang dikatakan satu itu adalah ketika roh dan jasad itu menyatu, kan gitu. Kan perimbangnya tadi antara Yesus dan Bapa, antara Yesus dan Bapa, antara roh dan Yesus yang adalah daging. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa yang daging itu ya bukan roh. Ya, itu 100% manusia. Nah sekarang bisa tidak kemudian Yesus merasakan lapar, merasakan takut, merasakan marah, sedih tanpa roh? Secara manusia, kemanusiaannya pasti lapar lah, Bang. Iya, tanpa roh bisa nggak lapar? Tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus lapar? Tanpa roh. Mana saya bilang Tuhan tanpa roh? Enggak, tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus ini lapar? Kalau Yesus tanpa roh berarti dia itu sudah mati, Bang. Iya, pertanyaan saya, mati. bisa tidak jasadnya Yesus itu marah tanpa roh? Mayat gimana bisa marah, Bang? Berarti tidak. Tapi tanpa roh itu berarti tidak. ya. Berarti antara jasadnya Yesus dan rohnya Yesus itu adalah satu komponen yang satu, betul? Ya. Oke, berarti meludahi Yesus sama dengan meludahi rohnya. Ya. Pertanyaan saya sekarang, rohnya Yesus itu Roh Kudus atau roh manusia? Roh Kudus. Bagus. Saya catat, Bang. Ya, Rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti menampar Yesus adalah menampar Roh Kudus. Meludahin adalah meludahin Roh Kudus. Membunuh Yesus berarti membunuh Roh Kudus. Sepakat enggak? Enggak, Bang. Membunuh Yesus sebentar lagi membunuh Roh Kudus. Gimana kalau itu mau mati, Bang? Tidak ada satu manusia Sekarang bisakah dikatakan membunuh roh. bisa nggak seorang Membunuh tubuh dikatakan bisa, membunuh tubuh bisa. Tapi pertanyaan Bang Suma gini, Bang Suma tanya, pada saat dia membunuh Yesus, berarti dia membunuh roh Yesus. Saya tanya, di mana orang yang bisa membunuh roh? Nah, Orang itu hanya bisa membunuh tubuh. Tubuh Di mana- itu bisa mati, Bang. Oke, Tetapi tadi- roh itu kekal, karena roh itu dari Allah. tadi dasarnya bisakah orang meludahi roh? So, Tidak. saya bilang, Tetapi ternyata dunia. meludahi dagingnya itu sama halnya meludahi rohnya. Tadi Anda mengiyakan. Karena kan roh di dalam daging, Bang. Nah, Kan itu sama dia. seperti saya. Itu dia makanya. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, kan gitu. Enggak, Bang. Karena gimana kita membunuh roh? Sama seperti seseorang bisa, misalnya dia dendam sama Bang Suma. Bang Suma ini melakukan penghujatan di agama Kristen, memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Kemudian dia dapat Bang Suma, dia bunuh Bang Suma. Dia hanya bunuh tubuhnya Bang Suma, tapi roh Bang Suma itu tidak mati. Karena itu saya Iya, bilang, pada saat kalau- seorang kalau- membunuh tubuh Bang Suma, dia tidak bisa membunuh roh Bang Suma, karena roh itu kan keyakinan Bang Suma ke neraka, ke surga mungkin. Iya, bukan. Maksud saya Itulah. gini loh. Maksud saya gini, Bang. Ketika kemudian Roh Kudus punya jasad, dia hidup sebagai manusia. Ya. Tapi ketika kemudian Roh Kudus dibunuh, maka dia tidak hidup sebagai manusia melainkan makhluk roh saja. Ya. Iya kan? Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, dalam arti kata memisahkan Roh Kudus dengan kemanusiaan Yesus. Betul?
Saya mau gimana bang? Membunuh Yesus sama dengan memisahkan antara jasadnya Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Terpisah mereka kan? Tubuhnya Yesus sendiri. Ya silakan. Bagus, kita tepuk tangan. Berarti apapun yang dilakukan manusia terhadap Yesus itu sama halnya melakukannya terhadap Roh Kudus. Betul? Karena kalau pembahasan roh itu juga saya nggak bisa kita menyatukan sama orang dihina pun, tapi dalam rohnya dia bisa tahan, dia bisa tenang. Kita tidak tahu bahwa itu kan berhubungan dengan hati, dapat dikatakan seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi pada saat pertanyaan Bang Suma tentang roh, saya juga untuk menjelaskannya karena sudah bicara roh, kita sudah tidak bicara akal. Nah, sekarang kenapa Anda tentang akal kepikiran, karena kita adalah makhluk berakal, maka tentunya masuk akal. Kalau kapasitas saudara tidak sampai ke sana, kenapa Anda berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Karena ayat pendukungnya ada bang. Saya percaya dengan Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes itu oleh muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dan itu ada pernyataannya di dalam Yohanes 17. Di situ diceritakan tentang aku tidak akan membiarkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Dan bicara tentang roh, tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus, karena itu bicara akan datang walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati secara manusia, aku akan datang. Karena itu janji Tuhan Yesus waktu pergilah, beritakanlah Injil kepada sekalian alam, kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian di dalam kitab Rasul, di situ pernyataan tentang Roh Kudus itu masuk pada murid Tuhan. Karena itu murid Tuhan pada awalnya ada orang yang Petrus pada saat ditakuti oleh yang dia takut, tetapi setelah Roh Kudus itu datang ke atas kepalanya, maka dia boleh mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus sehingga ribu orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi pada saat ini Roh Kudus itulah Roh Kristus sendiri yang datang kepada kita. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, sekarang apakah kemudian orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menghujat Yesus? Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang menghujat Yesus. Iya. Saya tidak bisa menilai tentang hal membunuh Yesus, apakah yang menghujat Yesus. Kalau yang meludahin, kalau yang meludahi Yesus, apakah itu sama bang? Apakah itu menghujat Yesus kalau meludahi? Jadi tentang hal membunuh meludahi Yesus, apakah menghujat Yesus? Membunuh meludahi, apakah menghujat Roh Kudus? Mungkin akan pertanyaan ke situ. Tentang membunuh dan ya, jadi bagaimana? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus? Menghujat. Bukan, tunggu dulu, pelan-pelan paman, pelan-pelan. Siap. Sekarang ketika menghina Yesus, menampar, meludahi, menonjok Yesus, menggantung Yesus, menombak Yesus, membunuh Yesus, apakah itu bagian daripada menghujat Yesus? Itu menghujat Yesus atau memuliakan? Itu adalah bentuk menolak Yesus. Menolak atau menghina? Menolak dengan cara menghina, menistakan, merendahkan. Bukan hanya cara menghina, menolak dengan cara membunuh, bukan hanya membunuh, tapi menyalibkan Yesus. Apakah itu bagian keselamatan harusnya kepada mereka, tetapi dialihkan kepada kita.
segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Iya. Gitu Bang. Apakah itu sama dengan menyangkal? Ya, menyangkal. Oke. Apakah itu sama dengan memfitnah Yesus? Memfitnah. Iya. Apakah itu sama dengan menghujat Yesus? Kalau bahasa menghujat, Bang, kalau menghujat itu kalau KBBI itu bicara tentang menghujat. Kan itu sudah bahasa lain. Kalau bicara tentang menghujat, Bang, Berarti Anda sudah tahu ini endingnya. Anda sudah tahu endingnya kemana? Saya bertanya begini. endingnya kemana ini, Bang? Hah? Anda tak? Endingnya gimana? Sekarang ini kan ini pertanyaan asumsi terakhir. Bang Suma yang Bang Suma mau angkat persepsi Bang Suma Bukan. ya, Orang yang paham Bible pasti tahu arah tujuan saya. Sekarang saya terakhir bertanya. ya. Pernyataan Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Di mana ayatnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Apakah Ya, saya baca dulu ya, Bang. Saya baca dulu ya. Oke, silakan. Abang jangan terlalu berapi-api. Enggak, saya cuman ada ini ending pointnya aja. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa, saya baca aja supaya saya juga Ya, silakan. meresapi penjelasan Abang. Silakan Galatia supaya nanti Anda sadar posisi apakah Anda ini anti Kristus atau Anda ini Ya. pengikut Kristus. Silakan. Ya. Galatia 3, Galasi 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Siap. Galasi. Galatia. Kan muslim salah sedikit nggak apa-apa, soal buat Galasi nggak masalah, saya nggak protes. Iya. Galati Ya, 3 itu 13. Anda tadi yang Maka memulai Kristus soalnya. sudah menebus kita. Galatia, bukan Galasia. Galatia. Iya, tahu. Iya, Oke, iya, silakan. Iya. Silakan. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bisa saya jelaskan Bang tentang ayat ini? Saya Bisa cuma saya bertanya. jelaskan dulu tentang ayat ini? Saya bertanya silakan. dulu baru dijelaskan. Pertanyaan saya, apakah Ya. dengan mengatakan Kristus mati dengan jalan Catat, Bang, saya, Bang. menjadi kutuk itu penghujatan atau bukan? Silakan. Penghujatan. Berat paman, berat. Kalau dia Bang, anak sekolah iya. minggu, pernah sekolah minggu ini dia paham. Bang. Apakah itu penghujatan dengan mengatakan Kristus itu mati dalam keadaan kutuk? Dian, di mute dulu Dian. Berisik kau Ini Dian. siapa Itu yang ada? Yang Itu ada tadi, penghujatan yang- atau penghormatan atau penghujatan itu? Saya mau jelaskan Bang semua. Sebentar Bisa, Bang Dian, di mute dulu Bang Dian. Ya. Berisik nanti Bang Dian. Jadi tentang imut. Ya. Jadi tentang Galatia 3 ayat 13 itu berhubungan dengan budaya pada masa itu, Bang. Hukuman yang paling berat pada masa itu itulah hukuman di kayu salib. Untuk penjahat kan? Hukuman karena itu dikatakan Itu hukuman untuk Iya, penjahat. Nah, sekarang bukan Yesus hukuman untuk penjahat, Bang. Itu intinya mereka yang disalib itu adalah hukuman terkutuk. Iya. Karena siksaannya itu sangat kalau kita tahu tentang karena dia siksaan melakukan yang dosa diberitahu besar. Tuhan. Karena orang itu melakukan Saya dosa besar. menjelaskan Bang semua. Enggak, saya bertanya. Saya menjelaskan. Saya bertanya. Saya Itu menjelaskan tentang iman saya, beri kesempatan. Oke, Saya silakan. menjelaskan tentang Ya. rumah tangga. Tapi saya deteksi kalau ada aroma-aroma ingin melarikan kemudian apa yang jadikan ending materi. Terima kasih. Ah, Ya, untuk teman-teman Kristen yang ada di rumah ini jangan lupa follow saya ya, follow saya. Jadi tentang pertanyaan Bang Suma, apakah Paulus menulis suratan ini kepada sidang jemaat yang ada di Galatia adalah penghujatan atau tidak? Karena bunyi ayatnya adalah maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu bukan Dengan penghujatan, Ulangan saat tetapi penggenapan nubuat para nabi ya.
Oke, Nanti saya sudah mendobakan tentang kematian kedatangan Tunggu, Yesus. sabar. Paulus sedang Nanti mengutip gantian. Kemudian Paulus sudah mengutip Ulangan 21. 21. Nah, di Ulangan Ya. 21 nomor 22 23 itu yang dihukum seperti itu siapa? Orang mulia kah atau memang orang dihina atau orang dikutuk oleh Tuhan? Ya, kita baca aja ayatnya. Ya, Ya, tuh Bang. silakan. Ulangan 21. 21. Siapa ini yang bercanda bisa dimut nggak? Ayatnya 22 23. 3 ya. Maka jika seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati dibunuh, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga, karena orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah. Maka sebab itu janganlah kamu najaskan tanahmu yang telah dikenakan Tuhan Allah padamu akan bahagian besar. Terima kasih. Sekarang inilah konsep penulisan. Oke, sekarang yang Anda temui di situ, yang Anda dapat poinnya di Ulangan 21 nomor 2223, orang yang dihukum di situ adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Tuhan sendiri yang mengutuk orang tersebut. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang dikutip oleh Paulus. Betul? Ya. Berarti Yesus adalah pelaku besar, pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Betul? Ya. Apakah itu menghujat Yesus karena sudah disepadankan dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Tuhan atau tidak? Jadi karena Bang Suma mengangkat tentang ulangan ini, saya ketawa ini. Bang Suma ketawa. Jadi Ini pertanyaan bisa saya serius. jelaskan Bang Suma? Bisa. Silakan. Bisa saya jelaskan. Jadi tentang hal penubusan ini tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Bukan. Paulus mengutip data itu. Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya, Paulus sedang menyetarakan antara pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus. Apakah itu menghujat atau memuliakan? Ini saya mau jelaskan tentang kutuk. Jadi Bukan, saya tidak minta. Saya tidak minta dijelaskan. Saya hanya bertanya, Paulus sedang menyetarakan antara orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar dengan Kristus yang mati dengan jalan kutuk. Itu bukan serta-merta langsung. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakan Yesus? Tentang Galati 3 ayat 13. Jadi itu bukan serta-merta langsung Paulus ambil keputusan bahwa Yesus itu terkutuk. Tapi semuanya ada jalan ceritanya yang ada. Yang kami orang Kristen sangat memahami akan jalan cerita tersebut. Karena jalan cerita itu bukan hanya dari Tuhan dilahirkan, tetapi daripada atas dunia ini ada kami. Penebusannya akan terjadi. Karena pengkhianatan dosa adalah melawan kehendak Allah. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka melawan akan firman Allah yang datang kepada mereka. Nah, itulah bentuk dosa, sehingga pada awalnya mereka tinggal di taman Daud. Pertanyaan saya, dengan Paulus, karena ini bicara tentang kutuk, dan kutuk itu berlaku yang saya menceritakan Allah berlaku dosa itu. Kalau orang nggak ngerti, langsung mengambil satu ayat saja, tentunya dia akan bingung karena ini lenong bocah ini. Saya bertanya, ini saya mau bawa pada dengan menyamakan tentang awal mula tentang dengan menyamakan Yesus
dengan orang yang dikutuk Iya. Tuhan karena melakukan Dikutuk. dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau memuliakan Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, saya tahu. Karena Peng- itu saya mau menjelaskan penghujatan- tentang hal arti kutuk Peng- penebusan itu. Penghujatan atau Saya apa mau ini? menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya mau menjelaskan Oke, tentang arti kutuk itu. saya 10 menit ibadah dulu ya. Bang Suma. Dinda semua masuk dulu, Semua saya dari salat cerita. dulu. Kalau Lenong Bang- bocah ini, silakan. Cuma suka mendengar. Ini Oke. penjelasan tentang Galete ini tentang hal anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Iya, sabar Bang ya. Lek Kaisar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini. Bisa iklan dulu nggak? Baik, Oke, silakan. baik, teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan lupa teman-temanku semua ya. Semoga pada sore hari ini menjelang malam kalian selalu dirahmatin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-temanku semua yang di bawah, jangan lupa tetek jemarinya sampai layar kalian itu pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber juga saya sendiri. Jangan lupa di follow akunnya Guru Dabang Zuma, host narasumber dan lainnya ya. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad 02 di frekuensi 3,1 FM. Ajaran kasih, kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, juga yang menyembahkan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap saja di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Muhammad mengajarkan Oke, Kang Dito, monitor Kang Dito. Masuk maghrib atau kayak mana Kang Dito? Kang Dito, Ustadz Alif atau Kang Dito ada yang monitor? Oke, Bang YGY ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mute-nya. Bang YGY. Oke, naik nggak ngomong, saya turunkan ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen ini, masih ada 2 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen ya, biar banyak teman-teman Kristen yang naik, supaya yang lain nggak takut kalau dialog. Baik, izin kawan-kawan Muslim standby, kita kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik belajar supaya bisa edukasi ya. Silakan kalau sudah monitor, mungkin Ustadz Alif atau Kang Dito, silakan kirim silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada silakan like Kaisar. Silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada, Ya, terima kasih teman-temanku semua. Mungkin Ustadz Alif dengan Kang Dito lagi gantung push rank ya teman-teman. Mohon di ini ya sebentar. Mungkin juga maghrib di sana. Kalau Kang Dito mungkin lagi push rank ya teman-temanku. iya jadwal maghrib kayaknya. Udahlah, mualaf aja lah biar kita sama-sama. Jangan, kalau mualaf tidak ada mainan dan tidak ada hiburan, begitu sahabatku. Saya itu sebenarnya mau komplain, mau bikin petisi sebentar lagi kami dengan Bang Zuma. Setiap naik 3 yang mualaf, setiap naik 3 yang mualaf. Aduh, untuk apa kami ini jadinya? Tiap malam,
bikin kopi campur skincare, udut habis 2 bungkus, habis semua ditaubatkan, bertaubat gara-gara Bang Zuma. Luar biasa. Oke, Bang Dian. Kang Dito monitor, Ustadz Ali monitor. Ini ada Bang Dian, ini Kristen juga ya, Bang Beritakan juga Kristen. Ada 2. Bang Den, selamat sore menjelang malam Bang Den. Ya, hadir. Bang Den. Saya hadir. Nah kan, udah push rank. Lanjut Kang Dito, sudah selesai maghrib kayaknya di sana. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Bu Beritakan, sebenarnya pertanyaan simpel tadi saya menyimak. Jadi Yesus yang di kayu salib itu penghujatan atau memuliakan? Silakan. Kalau dalam Galatia 3 ayat 13 ini, itu bicara tentang Paulus membandingkan tentang aturan hukum Taurat. Dan aturan hukum Taurat pada saat tidak dilakukan itu ada, dikatakan dalam ayat yang 13 ayat 6. Dia bandingkan dengan hukum yang ada pada zaman Ibrahim dengan zaman tentang hal Taurat itu. Karena perlu diingat, zaman Ibrahim itu berbeda hukumnya dengan zaman Taurat. Karena itu keselamatan bagi orang kafir itu. Jadi poin jawabannya apa? Penyalipan itu penghinaan, penghujatan, atau memuliakan? Artinya Yesus menanggung kutuk Taurat itu. Karena Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Keselamatan sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi karena kutuk dosa itu ditanggung oleh Tuhan, maka keselamatan itu terbuka. Karena itu Yohanes Pembaptis pun bilang bahwa ayat Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi itu bicara tentang hukum Taurat dengan masuk kepada zaman anugerah. Penjelasan dari Yohanes, kita kan bicara pakai akal juga. Pada saat itu yang melihat adalah Rasul Yohanes. Dia melihat akan hal itu dan mencatat tentang ketuhanan Yesus. Dan ditanyakan tentang menghujat atau tidak, itu bicara tentang pengalihan dari tentang hukum Taurat ke hukum zaman kasih dan anugerahnya Tuhan. Jadi Bicara apa, tentang kutuk Bang? tiap orang yang tergantung pada kayu. Ini bicara tentang Yesus memikul kutuk dosa itu. Bagaimana Poinnya langsung, Bang. itu yang Yesus Bang Beritakan. itu memang Yesus Poinnya apa? Poinnya apa? dipaku di kayu salib. Iya, Memang Yesus menanggung Poinnya apa kutuk sekarang? dosa. Poinnya apa Bang? Coba poinnya. Nah, apa poin dari Poinnya Abang? kalau kita baca keseluruhan dari pasal Galatia pasal 3 dengan banyaknya ayat pendukung yang menyatakan memang anak domba Allah itu akan memikul dosa isi dunia ini, maka itu bukan penghujatan. Karena kenapa bukan penghujatan? Karena Paulus menerangkan tentang kenapa Yesus itu disalib, bahwa dia melakukan syarat Taurat di kayu salib. Jadi penghinaan, penghujatan, penistaan, atau Ayat ini bukan serta-merta terkutuklah tiap-tiap orang yang terkena salib, tapi ada jalan ceritanya. Ada masa-masa tertentu yang menggenapi akan nubuatan itu. Dan Paulus hanya menuliskan hal yang terjadi. Dia menerangkan tentang jalan keselamatan melalui Kristus. Bahkan keselamatan oleh sebab iman. Ya, jadi Abang tidak meyakini bahwa yang disebut terkutuk itu Yesus gitu ya? Bukan seperti itu yang Iya. memang saya sudah menceritakan tentang jalan ceritanya seperti apa. Saya terangkan. Ya. Kenapa dikatakan kutuk? Terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Karena jalan ceritanya Yesus menebus dosa. Penebusan itu jalan ceritanya, penebusan dosa yang dilakukan oleh yang mengakhiri zaman Taurat itu. Karena itu Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah dia mengakhiri zaman Taurat itu. Karena masa Taurat, kalau dalam Taurat itu untuk datang beribadat itu harus ada penumpahan darah. Dan darah itu adalah darah
domba, darah lembu yang keimamatan dikerjakan oleh imam untuk melayani Ka'bah atau tabernakel harus dengan darah, dan itu digenapi di dalam kitab Ibrani. Yesus yang adalah itu penjelasan Rasul Petrus, karena itu dia menanggung kutuk dosa. Jadi pada awalnya manusia sudah diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan membuka jalan keselamatan itu. Karena itu pada saat kematian Tuhan, maka tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Artinya pandangan kita bukan hanya lagi pandangan di kamar suci, tapi masuk sampai kepada pandangan kamar maha suci. Abang udah menyimpang kemana-mana bang. Bang, yang saya tanyakan, menurut abang, ya, menurut abang beritakan ini, apakah Yesus itu, apakah Paulus menghujat Yesus karena dia mengatakan terkutuklah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Jadi kutuk Taurat dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Oke, baik. Karena itulah penebusan yang dia kerjakan. Baik, baik. Itu yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang melanggar firman Tuhan, tetapi dia yang tidak berdosa yang memikul. Itulah terus bang. Padanya. Ya sabar, gantian ya, supaya nggak berkesan kita di dalam gereja online terus, gitu ya. Kalau bilang saya mau lagi, saya masih mau ini. Nggak, sabar dulu. Udah bang, nggak nyambung. Gini, pertanyaan saya, abang tidak meyakini bahwa Yesus disalib itu dikatakan terkutuk oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya kan? Bukan seperti itu, Bang. Pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaan gini, Bang. Saya ingin meluruskan pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, apakah Paulus tidak menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu? Kang Dito. Itu kan pertanyaannya. Dan itulah jawabannya. Jawaban saya kasih satu rangkaian tentang hal kenapa itu tidak menghujat. Karena ada jalan ceritanya dan Paulus hanya menuliskan. Oke. Fandi boleh dibantu buka 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Bacakan Fandi, minta tolong. Itu ada tertulis terkutuk. Saya bisa baca juga, saya mau baca ya. 1 Korintus. Pasal 12. Ya, oke. Baca yang kerasnya. Ada itu kutipan itu. Pasal berapa, Bang? Yesus gitu ya. Pasal berapa, Bang? 12 nomor 3. Ayat 3 nomor 3. Fendi lagi sholat, Fendi. Oke. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata-kata dengan ilham roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat. Tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat. Dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Abang ini baca yang mana? Versi lama? Ya, versi lama. Ini lama ini dia sangat dekat dengan bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Yunani bukan Ibrani, salah saya. Bukan, yang terbaru apa itu yang coba baca yang TB1 atau TB2 tuh. Iya, saya sudah baca Alkitab saya ini. Baca aja dalam terjemahan lama. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa antara 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Dan Bang Dito, saya mau jelaskan bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri, harus dengan jalan ceritanya harus diketahui ya Bang. Ya, substansi kita kan tadi Abang mengatakan tidak ada tertulis disebutkan oleh Paulus, tulisannya Paulus itu terkutuklah Yesus. Nah ini saya kasih tahu. Korintus berapa tadi Bang Dito? Bang berarti nggak ngerti. 12 nomor 3. 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3. Ya. Alkitab Sabda ya, kita baca ya. Boleh. Nah, kan ini enak nih. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu menekankan bahwa tetap kalau ada orang tanpa Roh Kudus, ya, mereka tidak akan meyakini itu bahwa terkutuklah Yesus. Betul ya?
Wah, agak lain memang Kang Dito ini ulti mulu. Aduh. Apa bang? Itu kenapa bang? Bagus. Silakan teruskan bang. Iya, jadi Paulus Biasa aja, menuliskan. itu biasa bang. Iya, Paulus menuliskan memang benar-benar yang terkutuk di kayu salib adalah Yesus. Baca lagi ayatnya jelas-jelas. Saya sudah jelaskan, cuma bang Dito mungkin nggak ngerti. Iya, baca pelan-pelan lagi, Kaisar. Baik, atau yang saya bacakan 1954 yang lebih tua. Karena dia pengennya lebih lama toh. Sebab itu Nggak aku apa-apa, menyatakan dibaca kepada aja. kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata dengan ilham roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang mengutuk dia, tidak ada yang boleh mengatakan dia Tuhan. Tidak ada. Jangan ditambah bang, Kaisar, jangan ditambah. Bunyi aja ayatnya seperti itu, jangan ditambah. Baca bang, 1954 Anda Bang. meminta yang lebih lama. Jangan ditambah, Anda Bang. meminta yang lebih lama toh? Enggak, Anda Iya, meminta yang tapi lebih betul, lama. Tapi saya Iya. bawa narasi Anda pengen membawa narasi Melainkan yang dengan lebih Roh lama. Kudus. Itu kan sampai situ bunyi Melainkan ayatnya. dengan Roh Kudus. Nah, Oke, sebentar saya tampilkan, Lanjut. Saya screenshot dulu, saya tampilkan ya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Itu saya bacakan yang terakhir 1954. Anda bilang tadi lebih dekat dengan teks Ya, original. sama bang. Itu sama bunyinya sama dengan kitab saya bang. Sama. Berarti tidak ada dusta di antara kita ya bang ya? Ya sama. Tapi cuma tadi abang kan tambah. Jadi itu yang saya protes yang tambah. Jadi cuma sampai di Roh Kudus dengan Roh Kudus. Ya, karena di situ tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Rohul Kudus. Apa salahnya bang? Kan betul itu. Ya betul. Silakan baca Ya, bang seperti dengan itu. keras. Iya seperti itu. Terus apa yang jadi pertanyaannya? Oke. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada orang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya pelan-pelankan ya. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, bukan tidak dapat berkata ya. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Ya, selain terus? oleh Roh Kudus. Kalau dari membaca kita dapat memahami atau tidak bahwa si Paulus ini meyakinkan ya bahwa orang yang berkata-kata karena Roh Elohim ini bisa berkata, bukan tidak dapat berkata. Tulisan inilah yang membuat Paulus itu meyakini Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ini tulisan Paulus bahwa penekanan substansinya adalah terkutuklah siapa? Penekanannya bang, abang udah ambil kesimpulan. Maksud saya penekanan ayat itu apa menurut abang? Apa? Ya, yang menjelaskan bahwa Paulus kalau Apa yang di penekanannya Galatia abang 3 apa? di Galatia 3 nomor 13 dia menghiden bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib tidak mengarah bisa Yang tadi dulu. Iya. Sabar dulu. Yang ini yang Ya sabar dulu, kan kaitannya kita kan bahas dari ayat sana. mana? Kaitannya kan dari sana Ayat 12 Galatia. tadi. Sabar dulu. Yang abang baru baca tadi di Iya, dalam sabar dulu. 1 Korintus 12 ayat 3 tadi yang abang baca itu kan yang abang Iya. menjelaskan. Itu Iya, saya kan tanya. korelasinya. Abang mengerti? Ini relevansinya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang Prinsip digantung aja. di kayu Kita diskusi salib. aja sesuai dengan tema yang ini abang yang Iya bang, sabar. Kan tadi di Galatia 3 nomor 13. Ya, Kalau iya. Abang Dazuma tadi kan terkait apakah penghujatan, penistaan atau memuliakan. saya Kan sudah begitu. jelaskan, tetapi Ya, saya sudah sabar dulu. jelaskan Kang Dito, tapi mungkin nggak ngerti pada Kang Dito ngerti nggak apa-apa. Saya Gimana ngerti. apa-apa, saya sudah jelaskan. Saya ngerti, Tapi Anda abang menjelaskan. Ya abang kan, lompat kepada penjelasan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Mari kita renungkan bersama. Mari kita bahas ayat relevansinya adalah tentang di Galatia 3 nomor itu. Saya tanya. 13 bang. Menurut apa?
Relevansinya adalah Ini di Galatia abang- 3:13, Bang. Ini udah screenshot, masa masuk ini? Ya, dengarkan dulu, 1 dengarkan dulu. Korintus. Ya. Dengarkan Silakan, dulu. baca aja. Apa yang saya utarakan ini Anda dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Awalnya adalah di Galatia 3 nomor 13. Paulus tidak menyebutkan yang terkutuk itu Yesus, betul ya? Nah, untuk menunjukkan Bukan seperti ternyata itu, saya sudah Paulus, jelaskan kepada Bang Vito. iya, tahu Bang. Anda tadi sudah masuk frase di Jangan Galatia nanya, Bang. Tanya 3:13. saya nggak jawab. Tunggu saya mute dulu, Bang. Ya, sabar dulu ya. Galatia 3 pasal 13 Galatia pasal 3 nomor 13. Di situ Paulus tidak meleterlekkan bahwa sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu nama yang dimaksud. Tapi Kristus, kan begitu ya? Kristus yang menjadi kutuk. Di sini yang lagi di layar besar screenshot ini Paulus letterlek, ada tanda kutip. Ya. Dia mengatakan untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata. Penjelasan dari frasa kalimat bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dia meyakinkan bahwa orang-orang yang berkata oleh Roh Elohim, dia yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini frasa mudah dipahami, Bang. Substansi yang saya bawakan supaya tadi yang di Galatia 3 nomor 13 ini menjadi terang benderang yang disebut sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Di sini ada tanda kutipnya. Selain oleh Roh Kudus. Begitu, abangku. Oke, silakan. Silakan, Bang. Jangan ngambek lah. Ayo. Itu sudah? Sudah. Nah. Mana screenshot ayatnya tadi, Bang? Kita bahas sama-sama sambil lihat aja screenshot ayatnya tadi. Aduh, panas HP saya. Saya tadi menjelaskan udah didengar ya? Udah dengar. Tapi ya oke lah deh kalau gitu. Sebab itu karena Bang Dito membelokkan arti makna dari ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut dipelintir tidak seperti maksud makna yang sesungguhnya. Selamat malam. Ya. Lanjut Bang Zuma udah ini ya ready. Silakan. Tafadhol Gurunda. Alhamdulillah. Udah sampai di mana? Jadi di dalam masih berputar di cerita tadi, Bang, tentang Oke. penjelasan Bang tentang Galatia 3 ayat 13 tadi. Terus saya menjelaskan kenapa sampai kita kan nggak bisa, Bang, memahami satu ayat itu hanya dari ayat itu saja. Tetapi semuanya ada rangkaian cerita. Karena begini, Bang, dalam satu cerita misalnya apakah itu drama, film tertentu, maka kalau kita hanya lihat sepenggal ceritanya aja kita ambil kesimpulan, kita akan salah, Bang. Kita tidak ngerti jalan ceritanya itu seperti apa. Nah kan kami yang ada di rumah Kristen, kami tahu jalan ceritanya, maksud Galatia 3:13 itu apa maksudnya, kami ngerti, Bang. Karena kami ada di rumah Kristen. Alkitab ini milik Kristen. Pastilah yang paling ngerti itu Kristen sendiri, Bang. Tidak mungkin tetangga yang ada dalam rumah agamanya sendiri. Pastilah dia, mungkin kalau dia hanya melihat ya cuma hanya melihat-lihat saja, nggak bisa dia mengetahui secara detail apa urusan rumah tangga dan rumah Kristen Barakallahu tersebut. fik. Iya, sekarang gini saudara. Saya kan Kemudian bertanya saya mau
Yes. Kemudian pertanyaan Abang Suma tentang apakah Ya, malam gantian Bang. Gantian kita. Jadi kan tadi Paulus mengutip Ulangan 21, 22, 23. Anda paham setelah Anda baca, Anda paham dan kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan Anda lebih paham dari kami, itu saya rasa Anda cuman membual. Karena data ini justru saya yang menunjukkan kepada saudara. Di data itu jelas yang digantung di salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuk oknum tersebut. Nah, pertanyaan saya muncul, apakah itu bukan menghujat ketika Yesus yang orang suci disetarakan dengan pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim? Yang mengutuk orang yang disalib itu adalah orang Elohim. Orang Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka pakai domba, kambing, sapi, lembu, dan disembeli, bukan digantung di pohon, bukan. Tiba-tiba Kristen punya konsep penebus dosa digantung di salib. Konsekuensinya adalah Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia pantas dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya muncul, apakah itu tidak menghujat Yesus ketika Yesus disepadankan, disetarakan dengan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Menurut saudara itu tidak menghujat, berarti Anda lebih hebat daripada Paulus. Kami tak sanggup mendengarkan itu. Kalau Yesus disepadankan dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus disepadankan dengan orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, Anda mengatakan itu tidak menghujat. Oh, saya menyerah dalam hal ini. Penghinaan seperti apa lagi yang Anda ingin hujatkan kepada Yesus? Kalau dia sepadan dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, kalau dia sepadan dengan hukuman mati yang diberikan kepada orang yang bermaksiat, Anda katakan itu belum seberapa, itu belum penghujatan. Lalu yang dimaksud penghujatan itu yang mana? Yang ambil disapiteng lantas lempari wajahnya Yesus kah baru dibilang menghujat? Ini Anda menyepadankan orang yang dikutuk oleh Tuhan dan orang yang digantung sepadan dengan pelaku dosa yang sangat besar, relevan dengan kematian. Anda mengatakan itu bukan penghujat? Hah? Yakin ente? Maka muncul pertanyaan untuk kemudian mencoba untuk meminta kejujuran saudara. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan dan orang yang sepadan dengan hukuman yang melakukan dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau itu adalah sebuah kemuliaan menurut saudara? Silakan. Itu penghujatan atau itu penghormatan kepada Yesus dengan mendudukkan dia setara dengan orang yang dikutuk Tuhan? Silakan. Sekali lagi, Bang Suma dalam ayat 13 ini sudah berasumsi sangat jauh sekali. Jauh. Penjelasan dalam ayat yang ke-13 ini itu perbandingan tentang jalan keselamatan yang akan terjadi kepada manusia. Di dalam cerita ini, bahwa kalau orang tidak melakukan Taurat itu, apa nyambungnya ya? Terkutuk. Tetapi Paulus membandingkan tentang keselamatan, itu kita bisa baca. Orang yang dikutuki Tuhan. Bisa kita baca satu perikop Bang Suma. Itu dalam Galatia 3 ayat ke-6 sampai dengan ke-14. Kita kan hanya berdiri dalam satu ayat. Karena itu saya katakan, saya yang ada di rumah Kristen, pastilah saya paling tahu. Silakan Anda terangkan ke saya, kawan. Jangan curhat. Terangkan ke saya. Bagaimana mungkin Anda harus terangkan ke saya? Karena pemahaman saya adalah Kristen sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus ini sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, sebagai orang yang melakukan dosa maksiat yang pantas wajar menerima hukuman mati.
Itu tanggapan saya. Kristen ini penghujat Yesus. Anda boleh menolak. Oh tidak Bang Suma, kami bukan penghujat Yesus. Berikan saya Oke, kesempatan untuk menjelaskan. sekarang terangkan, buktikan kalau Anda tidak sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim. Silakan. Ya. Jadi Bang Suma menuduh kita orang Kristen menghujat Yesus karena Yesus disalib, terkutuk. Menurut Bang Suma terkutuk karena disalib. Karena mengambil ayat dalam Galati pasal 3 ayat ke-13. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian cerita yang harus dipahami. Apa maksud, apa makna dari bunyi ayat tersebut? Maka kami orang Kristen pasti paling tahu, paling mengerti tentang bunyi ayat tersebut. Iya, Dan saya menjelaskan tentang jelaskan. Iya, Kalau iya Bang. kalau cuma pengakuan kami orang Kristen paling tahu, kami orang Kristen paling tahu lah. Paling itu pengakuan Anda. Sekarang kalau paling tahu buktikan, jelaskan kepada kami. Kami bukti, kami butuh bukti penjelasan. Itu saya tidak menjelaskannya bisa dengan leluasa saya jelaskan. Langsung poinnya aja Bang. Anda cuma mengatakan kami Kristen lebih tahu. Iya. Poinnya aja silakan. Silakan poin. Poinnya langsung silakan. Ya silakan kawan, silakan. Dalam Galati ini bicara tentang dalam Galati 6 sampai ayat yang ke-14 itu penjelasan Rasul Paulus tentang hal keselamatan. Kalau penjelasan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat, pada saat seseorang tidak melakukan hukum Taurat maka diancam dengan terkutuk. Oke, Abang, saya rasa ini Bang Beritakan tidak menjawab. Kita kasih kesempatan sama Pak Profesional dari tadi kayaknya sudah nggak sabar ini. Bang Beritakan istirahat dulu ya. Kita akan harus bahas satu perikop Bang. Turun dia. Itu hubungan, ada ayat-ayat menghubung. Bisa ditampilkan kalau saya bohong. Ayat-ayatnya ada. Saya kan begini ya, saudara, saya membaca data dan saya kemudian menjelaskan data tersebut. Isi data itu pun Anda sudah mengiyakan tadi bahwa Ulangan 21 nomor 2223 adalah orang yang melakukan ayat kaki, Bang. Itu ayat kaki ditulis di Alkitab kami, pasti bisa dapat ketahuan lah Bang. Iya betul. Kan Paulusnya yang mengutip, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Jelas Ulangan 21 22 23. Kita nyebrang ke sana, berselancar kita ke Ulangan 21. Rupa-rupanya yang dikutip Paulus ini adalah hukuman berupa kutuk Tuhan kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengan kesimpulan, Paulus sedang menyetarakan orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena telah melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menghujat Yesus atau justru Anda anggap itu memuliakan Yesus? Pertanyaan Bang Suma, apakah itu menghujat Yesus? Yesus. Karena itu tentang hal menghujat dan memuliakan, maka harus diterangkan hal seperti apa itu, kemudian apa maksudnya ayat itu saya mau terangkan. Mana saya terangkan, keterangan Anda mana? Saya tidak menuju pada itu, padahal saya mengambil ayat. Keterangan Anda mana? Anda cuma mengatakan Paulus menjelaskan di Galatia 6, Galatia 4 itu mengenai keselamatan. Ayat yang ke-6 sampai ke-14. Kenapa berbicara mengenai keselamatan? Apa hubungannya? Abang angkat ayatnya dari ayat 13. Kenapa larinya ke keselamatan? Ini Paulus mengutip Ulangan 21. Ulangan 21 itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat, yaitu kutukan Tuhan kepada si oknum pelaku. Si oknum pelaku maksiat yang dikutuk ini disetarakan oleh Paulus dengan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakannya? Karena Paulus terbukti menyetarakan Yesus dengan pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Atau jangan-jangan ini memang materinya berat.
Berat paman, berat paman. Bang Suma memberikan pertanyaan kepada saya, apakah Iya. Paulus menghujat atau memuliakan? Iya. Kemudian saya mau jelaskan bahwa tentang cerita itu dia itu bicara tentang anak-anak Ibrahim dengan jalan iman, bukannya dengan jalan syarat Taurat. Itu perikopnya. Dan saya mau bahas tentang perikop itu. Nah, dari situ bisa kita petik, bisa kita ambil bahwa ternyata penjelasan maksud dari ayat tersebut itu tentang hal ini. Baru kita ambil kesimpulan. Oh, dia tidak menghujat tapi dia memuliakan. Ada kesimpulannya, bukan kesimpulan menurut jalan pikiran Bang Suma. Jadi menurut kami saudara ini harus memuliakan? didukung dengan ayat-ayat yang lain. Berarti Ayat ini Bang Suma, kesimpulan ayat- Anda ini memuliakan atau menghujat? Tidak bisa saya mengambil kesimpulan saya pada saat menerangkan sesuatu. Saya mengambil kesimpulan firman Tuhan yang ada, Bang. Kalau abang kan mempelintir ayat Loh, kok firman saya- Tuhan, kok saya membelokkan memelintir? pengertiannya, Kok saya tapi memelintir? mau menjelaskan apa yang dibengkokkan oleh Bang Suma. Apa yang Tapi saya pada saat bengkokkan? saya mau menjelaskan, Coba. selalu, oh, tidak Yang saya mampu. bengkokkan apa? Yang saya bengkokkan apa? Nah, ini saya mau luruskan, saya sementara jelaskan, tapi dikatakan saya tidak menjawab apa. Padahal Ya iyalah kan pertanyaan itu akan saya menuju ke itu situ, Bang. menghujat Yesus. Begini saudara, kalau Yesus disetarakan dengan tai ayam, menghina atau memuliakan itu? Itu sudah sangat jauh pertanyaannya, Bang. Sudah sangat jauh. Karena itu saya menjelaskan apa Kalau maksud ayat saya ini. Tapi menyetarakan saya tidak Yesus, diberi kesempatan kalau untuk saya menjelaskan. menyetarakan Yesus dengan penjahat, itu memuliakan atau menghujat? Bang Suma selalu dan tadi bikin narasi, membuat satu cerita dan saya mendengarkan dengan seksama. Membuat pertanyaan, saya ingin menjawab. Dan pada saat saya membuat suatu cerita tentang Alkitab saya sendiri, tentang pengertian apa yang Bang Suma tanyakan, saya Anda tidak mau bisa bikin cerita. menjelaskannya karena memang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal Bang Suma Sekarang membaca Alkitab, Anda ingin menipu orang banyak di sini. Oke. Dengan, Saya penjelasan yang simpulkan, saya ilmuwan, sederhanakan, pengertian saya Alkitab. sederhanakan. Ketika Ini bukan, bukan sulit, saya Bang. Ini sederhanakan. sederhana. Kalau saya berkata begini, Yesus itu sama seperti penjahat. Apakah saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Saya menghujatnya atau saya memuliakannya? Yesus itu sama seperti penjahat. Itu menghinakan atau memuliakan? Bang Suma sudah membuat satu pertanyaan narasi yang menggiring satu opini dalam pengertian Bang Suma, dan saya mau menjelaskan, meluruskan tentang opini yang dikemukakan menjelaskan tentang Jangan ngeles lah, Bang. Kalau ngeles itu tanda tak mampu, Bang. Pertanyaan menggiring kau campur ini bukan satu pertanyaan matematika pada saat ditanya satu tambah satu harus dua, tetapi dalam Itu ngeles, Bang. Jangan ngeles, Bang. Saya sederhana loh. Ketika Bang Suma menyetarakan Yesus dengan seorang penjahat, apakah itu saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Saya wakili yang jawab, menghujat paman. Menghujat. Saya sedang menghujat. Kenapa? paman. Iya, karena saya menyetarakan Yesus dengan penjahat. Itu berarti saya menghujat Yesus. Nah, bagaimana dengan Paulus yang menyetarakan dengan orang yang dikutuk Tuhan? Apakah itu menghujat atau memuliakan? diskusi itu, Bang, memberikan kesempatan seorang yang ditanya untuk Jangan menjawab. ngajarin, jangan ngajarin. Aduh. Masalah, bantu dia masalah. Dari tadi kayak di depan toples, mutar sana, mutar sini. Karena Bukan kalian nggak bisa mau. jawab. Bukan nggak Mau bisa saya jawab jelaskan. ini. Karena Dia kalian mau dia pergi tidak kepada- mau ketahuan. Kalian mau- Dia mau mau aja- ketahuan. Karena mau jelaskan tidak bisa. Ini Nggak hanya mau untuk ketahuan kalian, kalau nggak mereka bisa. ini sebenarnya Orang Kristen anti-Yesus. menjelaskan keimanannya. Mereka ini Kemudian anti-Kristus bernarasi sebenarnya. lagi, berasumsi lagi. Melindungi Paulus yang menghina Nggak bisa Yesus, seorang dia Kristen mereka menjelaskan melindungi Paulus. firman Tuhan yang kalian belokkan. Iya, kok saya yang membelokkan? Anda yang membelokkan, bukan saya. Paulus sedang menyetarakan
karena itu saya meluruskan apa yang Bang Suma belokkan. Saya meluruskan. Silakan Anda luruskan. Sudah, Jangan itu curhat. kesimpulan Silakan. Bang. Bang, Silakan Anda luruskan. Silakan. dari tadi saya melurus. Ya. Coba kita dengar teman-teman. Terima Satu, kasih buat dua, teman-teman tidak. Kristen. 1, 2, tidak. Kita santai saja. Buat Ya. teman-teman Kristen yang ada di room ini, ya bisa. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di room ini, dalam kitab Galatia 3 ayat ke-13 itu tidak berdiri sendiri. Pada saat seorang menafsirkan itu berdiri sendiri, dia bisa menafsirkan dengan semau udolnya aja. Karena itu saya menggunakan apa di dalam kitab Galatia 3 itu dipotong lagi. Saya mau masuk pada penjelasan, potong lagi. Enggak, Gimana kenapa ini? kamu curhat? Kamu luruskan apa yang menurutmu itu Iya. bengkok. Jangan kau curhat. Iya, saya Silakan. di sini 1, kan 2, banyak tidak. teman-teman Kristen yang menyaksikan. Saya juga mewakili mereka. Tidak sopan kalau saya tidak hormati teman-teman saya, Bang. Iya, mulai Jadi saudara, saya mulai. menyampaikan saya 1, sebagai orang 2, Kristen. tidak. Abang-abang semua kan, Silakan. ya. Galatia 3 tentang ayat yang ke-13 itu harus kita melihat dalam ayat yang ke-6. Sebenarnya itu mempunyai perikop dengan judul Anak-anak Ibrahim dengan Jalan Iman. Aduh, gatal nih gigiku. Dan jenam tentang hal keselamatan itu tercapai dengan jalan Taurat. Karena Taurat dikatakan di dalam Ulangan 27-26, kalau tidak melakukan satu Taurat terkutuk. Artinya di luar Taurat itu tidak ada keselamatan pada masa. Tetapi Paulus mau menjelaskan tentang keselamatan itu melalui jalan iman. Karena di dalam ayat 13 kita harus melihat rangkaian ceritanya itu dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian, maka adalah ia itu seperti hal Ibrahim, sudah percayakan Allah, maka ia itu dihisapkan kepada menjadi kebenaran. Ibrahim dihisapkan menjadi kebenaran itu sebelum adanya aturan Taurat Musa. Kemudian, kenapa sebelum adanya Taurat Musa? Karena Ibrahim yang lebih dahulu ada, baru Ini apa Musa. ini Bang? Apa ini yang Kemudian, dijelaskan? tolong jelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang ditanya, toh. Ini ayat-ayat yang ditanya. Ini ayat-ayat yang ditanya, dan saya menjelaskan dari ayat 6 akan sampai kepada ayat yang ke-14, bukan hanya ayat 13. Lanjut. Sehingga kita dapat mengerti Lanjut. maksudnya. Satu, Ya, dua, lanjut. tidak. Lanjut. Ya, lanjut suka-sukamu lah Bang. Ya, Nah, tapi ayat kalau sekarang nomor 6. kalau saya tolong dong jangan dipotong pada saat saya menjelaskan, tolong jangan diganggu. Ya, jangan diganggu, Maka jangan supaya diganggu. saya bisa beritakan firman Tuhan di sini. Ya, Dan jangan diganggu. teman-teman Kristen yang mendengarkan, teman-teman Islam juga bisa mendengarkan. Ya, Siapa tahu silakan. bertobat dan datang kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih. Dan saya mau masuk dalam penjelasan, bisa? Ya, silakan. Ya. Ya. Tadi sampai di mana saya sudah lupa lagi. Masa Nomor saya harus 6, mulai lagi. nomor 6, anak-anak Ibrahim. Anak-anak Jangan Ibrahim. dipotong-potong lah kayak gitu. Saya menjelaskan. Anak-anak Ibrahim. Bisa anak-anak sekolah minggu, masuk anak-anak, bisa teman-teman saudara-saudara mendengarkannya, bisa. Iya. Saya menjelaskan. Siap Pak dosen, silakan Pak dosen. Silakan. Terima kasih. Jadi di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-6 sampai ke-14 itu bicara tentang jalan keselamatan. Hanya tentang jalan melakukan syarat Taurat. Lagi dia. Tadi ayat 6 saya sudah jelaskan. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Nah, tidak ada yang mengganggu ya, makasih ya. Ayat ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Maka sebab di dalam Alkitab dahulu sudah nyata bahwa Allah membenarkan orang kafir dari sebab iman. Maka dinyatakannya kabar kesukaan terdahulu kepada Ibrahim. Firman-Nya, di dalam engkau segala orang kafir akan beroleh berkat. Ayat 9. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Karena seberapa banyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk
Karena ada tersurat bahwa terkutuk tekun berbuat segala sesuatu yang tersurat di dalam kitab Taurat. Itu terdapat dalam kitab Ulangan 27 ayat 26. Kalau tidak melakukan syariat itu kutuk. Nah, inilah tolak ukur akan menuju ke ayat 13. Kita baca dulu ayat 11. Bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh syarat Taurat di hadapan Allah. Maka hal itu sudah nyata sebab orang yang benar akan hidup dari sebab iman. Tetapi syarat Taurat itu bukannya berasal daripada iman, melainkan orang yang melakukan syarat Taurat itu akan hidup oleh sebab itu, oleh sebab Taurat itu. Karena itu ayat 13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Jadi Kristus tebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi satu kutuk karena kita. Jadi Kristus tidak disamakan dengan orang-orang yang dikatakan pelacur dan lain sebagainya. Tetapi Kristus menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Dia sendiri yang mau datang menebus kita dari kutuk Taurat itu. Karena Taurat, melanggar satu Taurat saja akan kena hukuman. Tetapi karena itu Yohanes katakan, Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah datangkan oleh Yesus Kristus. Karena itu dia menjadi kutuk Taurat. Kenapa dia dikatakan menjadi kutuk Taurat? Karena dia mati untuk menebus dosa kita. Kalau pada zaman Taurat, pada saat mereka beribadat, maka segala sesuatu itu harus ada persembahan darah. Ada darah lembu, ada darah domba, ada darah merpati. Tetapi pada zaman Yesus, dia hapuskan. Karena kenapa harus ada persembahan korban? Itu tanda ada pengorbanan dosa. Setiap tahun sekali orang Yahudi melakukan hal itu. Tapi semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan dia hapuskan kutuk Taurat itu dengan apa? Saudaraku terkasih, saudaraku yang terkasih, Cordoba dompala. saya mau bertanya ini. Kamu masih ingat nggak pertanyaan tadi? Ingat nggak pertanyaan Zuma tadi apa? Bukan, pertanyaan Bang Zuma tadi ingat nggak kamu? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi ingat nggak kamu? Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus mengatakan ini dia menghujat atau tidak? Maka dari rangkaian cerita tadi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, maka Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menebus dosa isi dunia, menjadi dia mengudus kita dari kutuk Taurat tersebut. Kamu apa ini? Kamu ngapain ini? Makan jalan keselamatan itu. Cordoba dompala. Saudara Marta, saya menunggu penjelasan. Saya nunggu penjelasan. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim itu memuliakan atau itu menghujat? Anda kok lari hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kamfret. Itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Anda. Itu hukum Taurat. Anda mau makan babi, mau tidur dengan babi, pesta dengan apapun itu tak ada hubungannya dengan Anda. Larangan Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Anda mau ngapain aja nggak ada hubungannya dengan Anda dengan hukum Taurat itu. Anda mau ibadah Minggu, ibadah Senin, ibadah Sabtu, ibadah Jumat, nggak ada urusannya dengan Torah. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, kenapa sibuk dengan Tauratnya orang? Ini nggak ada hubungannya. Makanya saya katakan, saudara, Kristen itu anti Yesus. Kalian itu anti terhadap Yesus. Sudah ambil kesimpulan. Saya kesimpulkan bahwa Kristen itu adalah anti Yesus. Dari sini kita bisa tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Bicara tentang saya pribadi. Saudara, apakah Paulus dengan mengangkat Yesus itu setara dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim, itu memuliakan atau menghinakan atau itu menghujat? Itu loh pertanyaan saya. Ternyata Anda yang membelokkan ke Taurat.
saya membaca ayat yang ditampilkan oleh Bang Suma dalam Galatia 3 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14. Ternyata penjelasan di situ tentang hukum iman dan hukum Taurat, bukan tentang Yesus dikutuk oleh Elohim. Bukan demikian. Sekarang saya tanya, muncul pertanyaan baru. Muncul pertanyaan baru akibat penjelasan saudara. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma? Untuk Bani Israel. Nah, Anda Bani Israel enggak? Karena itu saya tidak melakukan hukum Taurat. Iya, Saya hanya menjelaskan karena ayat memang ini. bukan Anda. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk Bani Israel. Berarti Yesus Iya. mati untuk menebus hukum Taurat kepada siapa? Orang Israel kan? Dengar Bang, pada waktu itu keselamatan itu hanya untuk Enggak, lari kemana-mana Cak Ayu. kalau hukum Taurat itu hanya berlaku untuk lari bangsa Israel. kemana-mana. Keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Lari Tetapi kemana-mana. kematian Tuhan Kematian Tuhan mati, Tuhan mati. 1:9. Bahwa Panrakyat. Silahkan kamu baca Yohanes 9. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Yohanes 1:9. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Setelah dia mati dan dibangkitkan, dia katakan kita kena itu kepada segala orang ikut alam. donge dompa Itu makanya saya tanya tadi, Saudara Marta. Makanya saya tanya tadi, itu memuliakan atau menghujat Yesus? Ternyata ujung-ujungnya kan dosa kalian yang mau ditebus. Makanya saya bertanya itu, apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim itu memuliakan atau menghujat? Entah lari kemana-mana. Habis itu salto. Berapa gunung itu yang Anda lewati sampai lari ke penghapusan dosa, nebus dosa? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Coba. Seperti demikian yang di bagian atas. Apa hubungannya? Bang semuanya Pertanyaan saya sederhana, lari kemana-mana. Dan pada saat kita membaca semua ayat itu sangat jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas di situ coba? Apa yang jelas? Tidak Yang jelas. menghujat karena ada kesimpulan cerita. Anda mengatakan itu tidak menghujat. Tetapi Anda menyatakan bahwasanya kalau menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk itu tidak menghujat, berarti Anda ini tidak punya otak. Anda memang penghina. Anda itu telah menghujat. Anda telah menghujat Yesus dengan mengatakan itu bukan penghinaan. Itu Anda telah menghujat Yesus. Paham tidak itu? Makanya Anda wajar Anda yang diusir. paham Bang Suma. Anda diusir. Bang Suma Apa kata sudah mengambil Yesus? kesimpulan. Tanyalah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah jelas-jelas loh. Jelas-jelas. Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghinaan. Berarti Anda ini pelaku maksiat. Anda itu penghujat memang. Itu menyetara. Kalau saya mengatakan Yesus itu setara dengan penjahat, pasti kalian akan berapi-api mengatakan Bang Suma menghina. Dengan menjelaskan Bang Suma menghina Yesus. Dan itu Bang Suma itu menghina Yesus. Ketika saya mengatakan Yesus itu sama seperti pencuri ayam, pasti Anda mengatakan menghina Yesus. Tapi giliran Paulus yang mengatakan Yesus setara dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, Yesus itu adalah sama seperti orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti memang Anda ini dompa lah, Kardoba. Masa orang menyetarakan Yesus dengan pencuri, dengan penjahat, dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, Anda mengatakan itu bukan penghujatan. Berarti Anda mendukung penghujatan terhadap Yesus. Anda pembuat kejahatan memang. Wajar Anda kekal di neraka menurut Al-Quran. Kenapa dimut? Rusak ente Bang ini memang Suma ternyata. mengambil ayat ini dan Bang Suma mengambil kesimpulan, dan Bang Suma seolah-olah menjelaskan kesimpulan yang benar menurut ayat ini dibelokkan pengertian oleh Bang Suma, dan Bang Suma Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kamu yang membelokkan, bukan saya yang membelokkan. Kamu yang membelokkan, bukan saya. Sekarang Anda iyakan tidak? Anda iyakan tidak? Sabar. Anda iyakan tidak kalau Ulangan 21 nomor 22 23 itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Dan saya menceritakan tentang cerita yang dalam. Anda iyakan tidak
kalau Ulangan 21, 22, 23 itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Anda iakan tidak? Anda iakan tidak Ulangan 21, 22, 23? Itu sudah dalam pembahasan yang lain, Bang Sumar. Itu pembahasan yang lain. Kenapa itu tidak berhubungan pembahasan dengan dalam kisah tadi. lain? Itu hanya Itu ayat-ayat yang kaki yang ada dalam kisah dikutip. itu. Bunyi Itu yang sama, tetapi tidak dikutip berhubungan. oleh Paulus. Itu yang dikutip oleh Paulus. Tidak berhubungan. Oke, ya sudah, kamu turun. Tidak berhubungan. Ya udah, kamu dibawa. Bang Sumar bisa Kamu lihat. dibawa. Jangan Kamu diturunin, tukang Bang. semer sepatu. Biar Bang Andi. Gak layak. Sudah 4 jam dia di sini. Membual, menipu, menghina Yesus. Masa Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim? Katanya itu bukan penghujatan. Ayo. Gila ndak itu? Sementara kalau kita mengatakan Yesus nete, kita dibilang menghujat. Oke? Yesus kemudian nonotnya dipotong, kita dibilang menghujat. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah orang yang dikutuk Elohim, ternyata itu bukan menghujat. Masuk lagi anak muda. Silakan teman-teman. Silakan Bang Jul, anak muda silakan. Bang Jul, buka mute-nya Bang, anak muda. Ya, Kristen Bang ya. Bang Jul. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Izin dulu Bang Andi. Ini Kang Dito disapa dulu Kang Dito, Bang Jul ini. Jul. Malam Jul. Oh lala. Ditanya sama Bang Juma, hukum Taurat buat siapa? Buat Bani Israel. Terus kenapa kamu yang sibuk? Apa jawabannya? Ya terserah gua. Beleng-beleng. Allah. Jul, suaranya mendem Jul. Coba dilepas aja headsetnya Jul. Suaranya mendem, kayak lagi berenang. Hukum buat negara lain, dia yang sibuk membunuh Tuhannya. Tadi bahas apa itu ya? Iya Bang Jul Kristen Ini kan? bahas ini tanah sengketa yang ada di Kerawang sana. Karena sengketa yang ada di Golgota. Iya Bang Jul Kristen kan Bang Jul? Bang Jul. Hah? Bang Jul ini Kristen kan? Iya. Kecil kali suaranya. Kang Dito. Iya, coba dilepas dulu headsetnya. Itu ada masalah itu dengan Salah kupingnya. juga. Lepas dulu ikatannya. Kan keikat dia. Iya. Cek, dites dulu suaranya Bang Jul. Bang Jul. Ayo bentar dulu, saya ini dulu. Hah? Apa ya? Nggak jelas ya. Gimana? Ya udah diturunin aja Kang Dito. Jul, pasang dulu ini Jul. Pasang mulutnya dulu, dipasang mulutnya. Jangan diturunin, ntar juga bagus. Ada informasi nih. Ini saya baru terima telepon dari Pak RT. Kata Pak RT, Bang Juma harus bertanggung jawab. Sampai detik ini, setelah Bang Juma masuk di roomnya Bombon dikerubutin, ya, sampai detik ini, Bom itu mulai dari semalam itu Bang Juma sampai hari ini gitu. Belum tidur. Kagak berhenti ngomong sampai di luar pagar teriak-teriak. makin hilang dah lehernya. Saya Lehernya hubungi makin Pak hilang RT. nggak? Bang Adi, kenapa Pak RT? Ini bom kenapa? Masalah apa? Saya bilang habis diskusi sama Bang Nyuma, kasih tahu Bang Nyuma tolonglah telepon dia. Kalau bukan Bang Nyuma yang nyuruh berhenti, sampai satu kelurahan lo yang kerubutin dia itu di luar pagar sampai ke pasar teriak-teriak. Coba tuh, bayangkan kan. Oke, kita sapa dulu Bang Andi sebentar. Bohye, selamat malam Bohye. Islam Kristen Bohye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Muslim, ya gimana? Silakan. Salam satu dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah.
Oke bang, sebentar bang ya. Jadi masih menderita bom-bom ini ceritanya. Ini ada, makanya jangan dipotong dulu. Sebentar ya bang ya. Ini bom-bom. Belum lagi Iya. Edis. Nah terakhir nih Edis nih. Saya dihubungi teman juga yang ada di sana. Dia bilang, ini Bang apa ya? Iya. Tolonglah kasih tahu Bang Juma. Jangan dilayani Edis lagi. Kenapa Bang? Ini ya, jadi diusir dari tempat kosnya, tempat tinggalnya. Sekarang jadi homeless gara-gara Bang Juma. Kenapa? Bang, donasi udah nggak ada gara-gara Bang Juma. Ah itu, Edis. Ini kalau songkatku bagus, tiap malam saya kerbun itu komal-komal mereka setiap malam saya datangi lagi kayak dulu-dulu. Sayangnya nih songkatku dia bisa kecilin suaranya dari sana. Nggak, gini aja Bang Juma nanti pakai laptop aja. Pakai laptop tuh lebih gede. Mereka semua itu pakai PC. Jadi gitu. kualitas DB-nya itu gede. Pakai PC dia. Kalau pakai HP Iya, kan iya. kecil tuh, pakai PC dia. Oh gitu. PC-nya dimasukkan apa itu TikTok, tapi harus download dulu ini. Jadiin Android. Mereka semua begitu. Jadi mereka ini sebenarnya itu tujuannya itu untuk dangdutan sebenarnya. Jadi yang Bang Juma lawan itu teknisi, backing vokal, sama penyanyi latar, bukan bukan amatir. Jadi lawannya Bang Juma itu penyanyi dangdut, penyanyi latar, teknisi audio gitu loh. Mananya di situ doang. Oh gitu. Iya, mau bom tuh congornya lebarnya minta ampun. Istrinya aja mengalah. Udah tengah malam bininya bilang, Pak berhentilah, anakmu lagi tidur ini. Gak bisa, ada Bang Juma, mampu ada koin, kata dia gitu. Bang Juma datang, koin banyak. Yang lain diam dulu ya, kata dia gitu. Aku ditelepon lah semalam. Kau lagi masuk sini Handi. Saya bilang apa? Lumayan lah buat koin. Kurang ajar sih butuh lebar, congor lebar. Ya, kita sapa dulu Panglima Ulun Balang. Selamat malam. Ya, shalom, selamat malam. Ya, Kristen ya Bang ya. Ya, Kristen. Ya, oke, silakan. Langsung gas. Oke, ini saya mau bertanya dulu sama Bang Juma. Menurut Bang Juma sebenarnya Jibril itu makhluk atau malaikat gitu? Hah? Makhluk atau malaikat? Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Malaikat itu makhluk, cu. Apa sih? Jibril itu malaikat atau makhluk Coba hidup? dibenarkan lagi pertanyaannya Pak. Manusia, Pak gitu. Panglima. Pak Malaikat Panglima, itu coba makhluk dibenarkan hidup. lagi pertanyaannya. Mana? Emang lu pikir ada malaikat metong? Iya, maksud saya Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Contohnya manusia gitu. Makhluk sia, apaan? Ya malaikat itu makhluk, Pak. Jibril itu malaikat. Jibril itu nama malaikat. Malaikat itu namanya Jibril, Pak. Di mana tertulis Jibril malaikat? Jibril itu nama malaikat yang bertugas Iya, menyampaikan Allah pernah menyebut wahyu. malaikat Jibril nih, di ayat berapa? Deh, ini kemana-mana nih ini. Ustaz Talib, monitor Ustaz Talib. Udah dijawab itu, nggak usah tambahin lagi. Iya. Mantap. Kalau makhluk Ada pertanyaan Ustaz Talib, itu lugat tambunan itu makhluk hidup atau makhluk apa? Lugat tambunan. Kalau makhluk hidup kan berarti dia bernapas. punya Udah tubuh. dijawab. Ustaz Talib, bom-bom sama Edis makhluk hidup nggak? Makhluk hidup. Ya, malaikat? Malaikat juga makhluk yang hidup. Ya udah dijawab Bang. Jibril malaikat bukan? Ya. Bang Andi. Gimana Allah mau pernah menyebut malaikat Jibril?
Itu kan tadi sudah dijawab ya, bahwa itu memang semuanya makhluk Allah. Kau pertanyakan lebih jauh, sulit untuk Anda paham selagi Anda masih berpikir bahwa atau Anda masih menuhankan anak manusia. Nggak akan ketemu jawabannya. Gini ya, saya kan bertanya. Ya dikatakan, belum pernah saya jumpai ya Allahmu itu menyebutkan kata malaikat Jibril gitu. Kalau memang dia malaikat, itu otoritas mana yang dipakai dia itu? Bahkan nama malaikat Jibril itu banyak nama, memiliki nama. Tapi udahlah, Anda tahu aja itu udah dijawab. Lebih Tapi di Maryam 17 dikatakan dia manusia yang sempurnanya. Di Maryam 17. Maryam itu tetangga saya, Pak. Justru manusia lah dia dinyatakan di dalam Quran perkataan Allah, bukan malaikat. Maryam 17. Oh, berarti gini, Bapak maksudnya mau ngajak diskusi, mau mengkritisi Al-Quran, boleh. Kita mau berdangdut ria. Bapak mau gimana? Maunya gimana coba? Ya diskusi, kamu kejar di sini kita dangdutan ada aja. Enggak, surah Maryam ayat 17, Anda mau bawa masalah apa di situ? Iya, makanya tanya malaikat. Tapi sebelum ngomong bang, permen 5 menit itu keluarin dulu bang. Bang, ngomong sambil ngemut, jangan bang, keluarin dulu jangan ngemutnya. Iya, Jibril itu malaikat atau makhluk hidup. Aduh, bener-bener. Tarik napas bang, tarik napas. Terangin aja harga pasar lah. Harga pasar di sekarang bawang merah lagi turun bang, nggak apa-apa sih. Bawang merah, cabai gitu. Dalam iman Anda mengakui dia itu malaikat. Padahal di Maryam 17 dikatakan manusia yang sempurna. Mana yang betul? Al-Qur'annya betul, yang nggak betul itu congor bu. Berarti Jibril malaikat. Pemahaman Anda yang nggak betul, Al-Qur'annya betul. Apa masalahnya Bapak? Jibril itu malaikat. Kan sudah dijawab, Pak. Oke, di mana Allah pernah menyebut dengan kalimat malaikat Jibril? Hah? Bapak tanya, malaikat Jibril. Ini mau nanya, mau diskusi atau mau belajar sih? Dangdutan, kita dangdutan. Ada aja. Bukan. Kalau bang di Al-Baqarah 97 tuh coba buka, bang baca tuh dengan bahasa Arabnya ya. Al-Baqarah 97, coba baca dengan bahasa Arab. Ya bacalah kita mau. Baca sambil ngemut. Nggak jelas Bapak ini. Oke, Gea, selamat malam, Gea. Ya, selamat malam, Bang. Ya, dari Kristen apa Muslim, Bang? Kristen, Bang. Oke, lanjut. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya sesuatu, Bang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu atau mengambil surat dari Allah untuk diantarkan ke Muhammad? Bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu tersebut? Malaikat Jibril itu makhluk gaib, dia ciptaan Allah, mendapatkan urusan wahyu dari Allah. Nah, Anda mau menjelaskan sesuatu makhluk gaib, dijelaskan secara nalar manusia. Ini sulit akan dipahami selagi Anda masih menyembah anak orang. Ya, malaikat Jibril itu tidak budak. Dia mendengarkan firman, baru menyampaikan. Itu aja jawabannya. Perjalanan Jibril, kalau diingat dalam hadis, perjalanan Jibril 1 hari menempuh perjalanan menuju ke tempat Allah, sementara di bumi sudah 50.000 tahun. Pertanyaan saya, berapa kali Jibril naik ke tempat Allah mengambil wahyu tersebut atau mengambil surat tersebut? Oke, sebelum dijawab, coba dengarkan. Anda bertanya tentang Al-Quran, makna Al-Quran. Apakah Anda masih mengimani Bible Anda? Masih mengimani Bible Anda?
Hai. Halo. Waduh, nggak mau jawab. Selamat malam Pak Ismail. Ya, selamat malam. Kristen Muslim Pak? Kristen. Wah, mantap kali lagi. Itulah tegas gitu ya, mantap. Kasih tepuk tangan, Bos. Dari Saya gereja, bertanya, Bang. ya, dari pemimpin gereja mana Pak? Bukan pemimpin, Bang. Oh, bukan, jemaat ya Pak ya? Ya. Oh, oke. Baik, silakan diskusi dua arah. Bapak mau Oke. ditanya apa mau bertanya atau mau langsung diskusi? Saya mau bertanya, boleh, Bang? Boleh kan? Kan itu nanyanya dari kelompok domba mana gitu. Sudah. Yang ini Pak, yang saya tanyakan, percayakah Muslim, percaya nggak tentang kebagaimanaan Allah itu? Nah, bagaimana saudara-saudara Muslim bisa menggambarkan atau bisa mengetahui keberadaan Allah itu? Itu dulu, Bang. Ya Allah, bener-bener ya. Pertama saya itu gini, salut sama teman-teman Kristen memberikan pertanyaan yang jauh di atas nurul manusia, yang levelnya itu jauh-jauh sekali, yang susah dijangkau oleh manusia. Tapi masih ngurusin atau menyembah anak orang, dan saya di situ belum dikritisi, belum dipahami, makanya saya bingung. Oke, saya kembali kepada pertanyaan Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang sama dengan ciptaannya. Semua kullu ma siwallah hadisun. Semua selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, maka Allah itu yang ahad, yang esa, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Satu pun tidak ada persamaan. Nah, ketika tidak sama dengan makhluknya, maka dijelaskan oleh sahabat Nabi kami, Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka dia berkata, "Mahmata sawarta bi balika, fallahu bi khilafi dalik." Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Allah, pasti Allah bukanlah itu. Karena yang tergambar di benakmu itu pasti makhluk. Allah di luar dari jangkauan nalarmu tentang zat Allah. Maka Nabi kami berpesan, at-tafakaru fi mahlukillah wala tafakaru fil khaliq. Kalian kalau mau memikirkan itu tentang ciptaannya, jangan engkau pikirkan tentang zat penciptanya. Kenapa? Karena tidak akan terjangkau. Nah, sekarang membahas tentang ciptaannya saja, ciptaan Tuhan, manusia belum selesai memikirkannya sampai manusia itu sudah mati. Gitu loh. Ketika manusia sudah memahami tentang ciptaan Tuhan, maka manusia itu nanti akan memahami siapa Tuhannya. Ini tentang ciptaan Tuhan dulu nih. Ya nggak usah jauh-jauh deh kayak gitu. Ini dipahami pertanyaan jawaban saya Pak ya? Ya boleh. Jadi begini, Bang. Saya sudah paham. Artinya kita nggak bisa membicarakan pencipta kita sendiri. Itu maksudnya, Abang, penjelasan Abang. Kita nggak boleh mengetahui siapa pencipta kita, siapa yang, kenapa kita manusia ini kenapa ada. Itu maksud Abang. Itu penjelasan. Oh, boleh, itu boleh. Loh, tadi kan Abang bilang seperti itu. Kita nggak usah memikirkan siapa pencipta kita. Oh, sebagai boleh, manusia. itu harus. Siapa pencipta kita dipikirkan dan dijelaskan siapa Allah. Nggak Iya, boleh makanya itu kan pertanyaan seperti apa. Iya, makanya Bang, Digambarkan saya bentuk bertanya. dimana Yang itu. saya Iyalah, kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang banyak ngomong? Coba buat pertanyaan dulu satu, habis bertanya diem. Silakan bertanya lagi ya, apa? penjelasan Abang Alif. Jangan disanggah, bertanya aja. Baik. Oke. Sudah Bang ya? Ya, silakan bertanya. Sama siapa saya bertanya ini? Sama orang lah. Iya, harus tentu orangnya. Sama Bang Andi. Sama Ustadz Alif itu ada di atas Ustadz.
Ya udah, jangan jawab-jawab kalau kita diskusi. Saya yang ngatur, karena kau bertanya, orang menjawab, kau juga ngomong. Kau moderator bukan? Saya yang punya room. Oh, sip. Lama-lama juga nih kau ini. Silakan bertanya, buruan. Oke bang. Ya jangan marah-marah lah bang. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi Bang Alif, kalau menurut abang seperti itu, berarti intinya kita nggak usah memikirkan Allah itu siapa pencipta kita. Kan udah tahu pencipta kita itu kan Allah. Kalau dalam Kristen itu Allah. Nah, saya ingin mengenal bagaimana keberadaan pencipta kita itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya udah cukup dijawab. Bagaimana keberadaan sang pencipta itu? Diam, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, ini tolong Anda akan mengenali dan pahami apa yang saya jawab ya. Saya akan jawab singkat. Kan tadi sudah disampaikan tentang zatnya, tentang esensi Tuhan itu seperti apa, bagaimana itu manusia tidak akan menjangkau. Maka tadi suruh mengenali ciptaannya. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu, istrinya Nabi Adam Siti Hawa tanpa ibu, lalu Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tanpa Tunggu dulu ayah. bang. Mohon jawab secara agama Islam. Ya karena diam dulu, itu agama Islam. Udah dijawab. Diam dulu. Karena dia mengambil dari Diam dulu, orang masih menjawab. Tolong dulu jawab. Bosa penjawaban abang itu. Orang masih menjawab, diam dulu. Diam. Silakan Ustaz, selesaiin dulu. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Kita akan mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan kehebatannya menciptakan makhluknya. Saya tadi kasih satu contoh, di mana dalilnya surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Allah menciptakan Nabi Isa di hadapan Allah itu sama saja perumpamaan menciptakan Nabi Adam. Nah, dengan berfirman jadilah dia. Tuhan menghendaki, Tuhan berfirman jadilah Nabi Isa, jadilah Yesus, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hasil ciptaan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat itulah Sang Pencipta yang menciptakan dia. Nah, hanya di sini ada yang salah paham. Manusia yang ajaib itu proses penciptaannya dituhankan oleh Kristen. Nah, di sini poinnya, selagi Anda orang Kristen menuhankan ciptaan orang yang penuh dengan keajaiban dan mujizat, gitu kan? Maka sejauh itu Anda akan terkungkung akal sehatnya. Oke. Udah dijawab, mau disanggang atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Enggak sedikit boleh bang? Ya silakan disanggang. Oke. Kalau misalnya abang mengambil jawabannya dari Bible, ya oke saja, karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa harus mengimani dan membaca-baca kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Ya oke lah. Cuman ada sedikit yang nggak bisa saya terima dengan jawaban Bang Alif ini. Oke lah, itu kan hak saya mau menerima atau enggak. Yang sudah saya sanggah bahwa penjelasan abang itu seharusnya berkaitan juga dengan Bible. Ya, berkaitan dengan Bible. Udah cukup. Pertanyaan kedua selanjutnya masih ada. Oke, satu lagi bang. Ya silakan. Tapi habis ini jangan pergi ya, ditanya ulang, tanya balik. Ya. Silakan. Ya. Tentang Allah tadi itu bang, kalau memang kita nggak bisa menggambarkan atau bisa menjadikannya suatu Tuhan kita atau Allah kita itu, maka yang nggak bisa kita inilah kurang jelas. Jadi tolong sedetailnya sepemahaman dari Muslim mengenai Allah itu bagaimana sih dia gitu. Oke bang. Oke, saya jawab. Maka kita akan mengenal Allah. Tentang Allah itu, apakah Allah itu ada? Tentu ada. Siapakah Allah itu? Jawabannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apakah dia maha kuasa? Iya. Mana dalilnya? Innahu atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui? Betul.
Apakah dia maha pengasih, maha penyayang? Betul, itu semua dalilnya ada. Saya sebutkan satu-satu nanti kelamaan. Itu semua dalilnya ada. Dan Allah tadi yang menciptakan segala sesuatu. Kan gitu. Kenapa tadi saya mengatakan menciptakan Yesus? Oke, Anda apakah percaya sama Bible? Kalau Anda percaya sama Bible, Anda mestinya percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana buktinya? Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ Yesus mengaku kalau dirinya ciptaan Allah. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen ini percaya kalau Yesus itu ciptaan Allah? Nah, ini yang repot. Mau bagaimana kita membahas begitu jauh tentang Sang Pencipta yang Maha Kuasa alam semesta yang luas ini aja, belum sampai manusia memikirkannya, mau memikirkan tentang esensi Tuhan. Sementara Anda sendiri masih menuhankan anak orang yang pernah dikandung di dalam rahim selama 9 bulan, lalu dia tumbuh besar digendong oleh ibunya. Itu selama masih Anda tuhankan, maka sulit bagi Anda untuk menerima kebenaran yang sejati. Oke, cukup. Boleh Anda ditanya balik, bro? Terserah lu mau jawab apa, nggak usah disanggah. Boleh? Sanggah dulu bang, sanggah dulu bang. Boleh saya sanggah dulu jawabannya? Oh ya, silakan disanggah dulu. Ya. Kalau misalnya Bang Alif, kalau misalnya Tuhan, maksudnya Allah itu bisa maha mendengar, maha melihat, atau maha berkuasa, ya, buktikan atau bisa nggak dia berbicara kepada manusia? Oke, sudah pertanyaannya? Oke, ya? Musik siapa ya? Oke. Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Hostnya itu doubling. Halo, Pak Ismail, pertanyaannya sudah diulang lagi. Levandi doubling. Saya mute dari tadi nih, saya mute. Halo Pak Is. Ya, udah aman. Diulang. Ya. Pertanyaannya diulang Pak Is. Oh ya, kalau misalnya abang menyampaikan tadi bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha apalah semuanya. Jadi manusia itu bisa berbicara atau bisa mendengarkan suara Allah itu enggak ya? Oke, kita dan melalui apa? Menjawab itu berdasarkan Sang Pencipta itu sendiri, bukan pakai asumsi saya. Surah 42 ayat 51. Di situ Tuhan kami berfirman menjelaskan bagaimana Dia berkomunikasi dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana libasharin ya. Allah tidak mungkin berkomunikasi dengan makhluknya. Wa makana libasharin ayyukalimahullah, berkomunikasi dengan makhluknya, manusia yang ada dagingnya ini manusia, kecuali dengan 3 cara. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Illa wahyan, kecuali dengan cara apa? 1, memberikan wahyu, memberikan pemahaman kepada manusia apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan kehendaki. Itu cara Tuhan. Manusia diberi pemahaman. Illa wahyan au biwara'il hijab, atau dari belakang tabir atau dari balik tabir. Tuhan menyiapkan tempat untuk berkomunikasi dengan makhluknya. Contohnya dengan Nabi Musa, Tuhan berkomunikasi. Au yursilar rasula, atau Tuhan mengutus utusannya. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada makhluknya yang dipilih. Nah, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya. Di luar dari itu, saya tidak boleh asumsi. Karena itu Tuhan sendiri yang menyampaikan. Anda tadi sudah tahu atau belum kalau Yesus itu ciptaan Tuhan? Oke bang, lanjut nanti bang pertanyaan. Satu lagi pertanyaannya. Udah bang, udah cukup bang. Kita lagi yang nanya kepada Anda satu. Nanti dia nggak melebar. Izin Ustaz, sama pertanyaan yang sama nih ya. Siap. Bagaimana bentuk sekarang? Bentuk sekarang nih, yang sekarang ini nih.
bentuknya Yesus itu bentuknya Bapa Yesus, bentuknya Bapa, bentuknya Roh Kudus sekarang ini. Bagaimana bentuknya? Silakan. Bentuknya. Iya. Kalau Allah itu adalah terang yang tak bisa Nanya dihampiri. Allah, saya nggak nanya Allah, dengerin pertanyaannya. Bagaimana bentuknya Yesus sekarang? Bagaimana bentuknya Bapa sekarang? Bagaimana bentuknya Roh Kudus sekarang? Silakan. Yang bisa saya jawab, Bang, bentuk Roh Kudus. Yesus nggak bisa. Ya, saya belum melihat secara kemanusiaannya, Bang. Tapi secara itu ya, dalam mimpi atau dalam nggak bisa secara kita melihat secara nyatanya, Bang. Nggak bisa. Saat ini tidak bisa kita melihat. Oke, satu-satu dulu. Kalau begitu, bentuk Roh Kudus apa? Silakan. Nah, kalau bentuk Roh Kudus adalah langsung ke dalam diri kita, Bang, dalam hati kita yang berbicara tentang Keberadaan, bentuknya saya maksud bentuknya. Ya, kita nggak bisa menjelaskan secara ini, Bang. Nggak bisa dijelaskan. Baik, udah. Sama seperti Abang, sama seperti Udah cukup Abang. dulu gantian udah. Iya, saya Nggak bisa jelaskan dulu, menjelaskan. Kalau Bapaknya Yesus bentuknya apa? Saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu kita nggak bisa menggambarkannya saat ini, Bang, karena Ya udah nggak bisa, berarti udah cukup. Kita maklumi, nggak bisa. Kalau Bapak sendiri bentuknya Bapak gimana? Saya menjelaskan kalau Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus itu kita nggak bisa melihat. Saya nggak nanya keberadaan, saya nanya bentuknya. Kalau Anda menyatakan ke bentuknya bagaimana, Ya udah nggak bisa, berarti nggak bisa dijawab. Cukup. Kalau bentuknya Bapak bagaimana? Terang. Nah, bentuknya terang itu nggak berbentuk. Iya, terang nggak bisa dihampiri. Oke, baik, nggak apa-apa. Seorang manusia pun tidak ada yang melihatnya. Oke, saya nggak nanya bisa dilihat apa enggak, bentuknya saya tanya. Itu bentuk terang. Seperti bola lampu gitu? Ya, iya, tapi nggak bisa dihampiri dia. Oke, Bapak di surga seperti bola lampu dah. Ya. Bentuk Yesus? Jangan menggambarkan seperti bola lampu, Bang. Seperti apa terang itu? Saya udah sebutkan bahwa tidak bisa digambarkan. Oke, tidak tahu Dia juga. terang. Udah Dia terang. cukup. Kalau bentuknya Yesus? Secara kemanusiaannya pasti ya berbentuk manusia, Bang. Oke. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk itu? Semuanya. Berarti Tuhanmu tiga? Bukan tiga, satu. Saya ulang ya. Roh Kudus tidak tahu bentuknya. Bapa bentuknya terang. Yesus bentuknya manusia. Ada tiga bentuk. Dengerin dulu, izin ya. Roh Kudus, kamu tidak bisa menjelaskan bentuknya. Bentuk Bapa itu terang, bentuk Yesus manusia. Ada tiga bentuk yang berbeda. Yang mana Tuhanmu di antara ketiga bentuk yang berbeda ini? Kalau pertanyaan Abang seperti itu, tanpa penjelasan, ya sama-sama saya nggak bisa menjawabnya, Bang. Ya udah jelaskan aja, kami tunggu kok. Silakan. Jadi keberadaan Bapa itu atau Allah itu adalah di surga. Saya nggak nanya keberadaan, saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Bentuknya Roh Kudus kamu nggak tahu, bentuknya Bapa terang, bentuknya Yesus manusia. Ada tiga ini sosok yang berbeda bentuk. Pertanyaannya adalah yang manakah Tuhanmu di antara ketiga bentuk Semuanya, ini? Bang. Semuanya. Saya kan sudah jawab semuanya. Berarti Tuhanmu ada berapa itu kalau semuanya? Ada berapa jumlahnya? 3 dalam 1. Saya ulang lagi. Nah, ulang-ulang terus lah pertanyaan. Ada apa arti semuanya itu? Melebihi dari satu atau satu? Makanya saya jelaskan artinya, Bang. Nggak usah dijelasin. Di antara ketiga itu jumlahnya berapa? Seperti anak SDA yang kita. Iya nggak apa-apa. Di antara ketiga itu jumlahnya ada berapa? Nanya lagi, kan udah tahu 3. 3, udah. Kamu 3, selesai Ustaz. Gitu dong, gampang kan? Nah, itu kan menjebak pertanyaan. Ya kayak ngomong bilang penjelasan. Ya teman-teman diam dulu. Makanya, Bang. Paham kamu. Menjebak. Lanjut dong Andi. Bertanya kok menjebak sih? Lanjut. Udah Sabar, Bang, selesai. sabar. Lanjut, Sabar, udah Bang selesai. Ismail, sabar. Lanjut. Sabar, Bang Ismail. Sabar ya. Iya. Seperti itulah kalau ini ujian kawan. Kadrun itu bertanya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu pertanyaannya
untuk mengolok-olok atau mengejek. Bang, Nggak apa-apa. abang ini namanya Ismail loh, namanya Ismail Saya loh. berdoa kepada kalian semua di sini yang ada di Komal ini supaya Tuhan Yesus menjamah kalian dengan Roh Kudus, ya. Iya. Sehingga kalian bisa bertobat dan mengerti, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa Bro, kalau kau berdoa, bagaimana mungkin kalau kau berdoa, siapa yang mengabulkan doa di antara ketiga bentuk itu? Kamu kan berdoa nih, ada 3 bentuk Tuhanmu, ada 3 ya. Siapa yang mengabulkan? Mau saya jelaskan pun kepada kalian semua, terutama ke Bang Host sendiri, Bang Hendy, akan ngerti-ngerti Bang. Jadi saya hanya bisa berdoa, semoga Roh Kudus menjamah hati abang itu. Kau nggak tahu Roh Kudus apa lagi? Sudah banyak kesaksian dari saudara kita Muslim yang sudah merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya Mas. Oke, kita sapa dulu, ada ini teman diskusi saya Bang Handi, Abang Zuma. Bro Gabriel. Ya, selamat malam Kang Dito, selamat malam teman-teman semuanya. Mantap. Pergi dia. Menjebak katanya. Mana kabarnya Kang Dito? Nggak datang lagi sibuk ya? Lagi Biasanya sibuk. kita diskusi. Ya, aman. Ini silakan dengan abang saya, gurunda kita Bang Zuma, mungkin mau diskusi, silakan. Tentukan tema, silakan. Ya silakan, saya ikut aturan aja. Saya di sini tamu ya. Saya mau ditanya, mau bertanya pun bisa. Saya bertanya pun boleh. Silakan Bang. Oke. Ya. Harus ada topik dulu kali Bang Juma. Ada Iya, silakan topik Bang. dulu ya. Ya, topiknya adalah yang masih misteri ini yang dibahas sama bom semalam. Sebenarnya yang mana sih sebenarnya Kristen ini, yang Muslim ini yang dipengaruhi oleh iblis itu yang keluar dari kubur gitu loh. Ini belum terselesaikan ini. Gitu loh yang mau dibahas. Bisa nggak Abang masuk daerah situ Bang? Maksudnya yang masa iblis, maksudnya gimana ini? Yang gimana? Coba yang agak detail Bang. Bagaimana Banyuma? Coba Banyuma deh. Ya, terkait dengan penyaliban kalau si bom semalam itu. Kenapa kalau penyaliban itu adalah rencana Tuhan, kenapa ada kerjasama dengan iblis dalam penyaliban gitu loh? Karena tanpa ada iblis, penyaliban itu tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mau disalibkan kalau tidak ada yang sebagai eksekutor? Nah, sedangkan penyaliban seperti yang kita bahas, yang tadi saya tanya kepada Galatia 3 nomor 13, ternyata Yesus itu disetarakan dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, sehingga Yesus menabrak ini semua demi untuk menyelamatkan orang Kristen. Nah, ini terjadi adanya kerjasama dengan iblis gitu loh. Jadi dengan kesimpulan, iblis ini adalah pahlawan bagi orang-orang Kristen. Bang Gabriel nggak ditanggapi, silakan Bang Gabriel. Oh udah, kalau udah biar saya ngomong. Saya kirain masih lanjut. Iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi langsung aja saya tanggapin dari pernyataan Bang Juma. Jadi gini teman-teman ya, memang kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis dengan kehendak dari Bapa itu, memang seperti kita melihat dua sisi mata uang logam yang berbeda. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita berbicara dari sisi kehendak Bapa yang ada di surga, tentunya semua karya penyaliban Yesus Kristus ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal seperti di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya seakan-akan peran serta iblis ini dalam penyaliban itu sepertinya ada gitu teman-teman. Nah, tetapi perlu kita tahu dari asal muasal iblis, kenapa iblis juga sebagai penguasa di dunia, itu berdasarkan asal muasalnya dari Kejadian ayat 3, Kejadian 3 ayat 14 sampai 24. Nah, di sana diceritakan bahwa asal muasal penciptaan manusia itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana iblis atau ular pada saat itu yang merayu manusia pertama untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sehingga iblis ular penyesat diusir bersama-sama dengan keturunan Adam dan Hawa ke bumi, ke dunia. Maka dari saat itulah si iblis itulah yang menjadi penguasa di dunia. Ya, maka peran serta iblis kepada manusia itu tidak akan pernah lepas, Bang. Ya, jangankan di dunia, di pada saat di Taman Eden aja dia memiliki kehendak untuk merayu ciptaan manusia gitu loh. Itu. Nah di dunia manusia sudahlah melakukan pelanggaran Tuhan, ya bergabung bersama iblis. Nah, semakin lama semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mengutus utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi yang menyampaikan firman-Nya kepada manusia, tidak juga berubah berbalik ke jalan asalnya, dan Tuhan menyatakan, aku sendirilah yang akan menyatakan diriku kepada umat manusia, dan dia akan lahir dari perawan Maria, dan seterusnya. Itu ada di dalam nubuatan tentang Yesus. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, bahwa kalau kita berbicara mengenai peran serta iblis ya ke dalam karya penyaliban, sebenarnya kalau kita secara detail kita lihat, sebenarnya iblis ini juga sudah merayu bahwa Yesus itu tidak akan bisa menanggung semuanya itu. Beberapa kali Yesus dicobai di padang gurun, dia dicobai di padang gurun, dicobai di tempat-tempat yang selain dari di padang gurun juga dia sering dibisikin sama iblis, misalkan, kau tidak akan sanggup menanggung itu semua. Udah, akulah penguasa. Kalau kau sembah aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Itu pesan dari iblis. Tetapi apakah itu terlaksana? Tidak, Bang. Nah, di situ dia peran serta iblis di situ. Termasuk pada saat ketika Yesus disalibkan juga, bahwa Yesus sering mengatakan bahwa seperti ini, dia bilang, jangan kamu kira aku tidak bisa mengutus 12.000 pasukanku, malaikatku, untuk menghalau mereka ini, yaitu pada saat itu tentara Romawi. Nah, tetapi kehendak Allah lah, kehendak Bapa lah yang terjadi. Jadi Yesus bukan tidak bisa menghindar. Nah, itu dia catatannya. Bukan tidak bisa menghindar, bukan tidak bisa menaklukkan iblis seperti yang ada di padang gurun, ya. Dia digodai iblis itu, bukan tidak bisa, tetapi dia menyerahkan semua kehendak itu berdasarkan kehendak Bapa di surga gitu loh, Bang. Nah, kira-kira itulah singkatnya, Bang, ya. Nanti supaya banyak pertanyaan yang lain lagi biar bisa saya jawab. Oke, baik. Jadi kita melihat bahwasanya iblis berupaya beberapa kali untuk mencoba Yesus, untuk menaklukkan Yesus, tapi pada kesimpulannya iblis sama sekali tidak berhasil mencobai dan menaklukkan Yesus. Tidak ada momen di mana Yesus itu bisa dijatuhkan oleh Yesus. Tidak ada. Pertanyaannya, ketika iblis merasuki Yudas, apakah itu momen di mana iblis berhasil menjatuhkan Yesus? Kalau berhasil, berarti yang disalib Yesus. Dengan kata lain, iblis kalah. Yesus kalah dari iblis, karena ternyata iblisnya mampu melumpuhkan Yesus melalui muridnya, yaitu Yudas. Karena dalam Yohanes 12 jelas sekali tertulis bahwasanya Yudas berkhianat kepada Yesus. Nah, ketika dia berkhianat, itu upah daripada iblis telah merasukinya.
Kalau ternyata Yesus berhasil dikhianati dan berhasil sampai kepada kematian di atas tiang salib, berarti iblis berhasil. Boleh saudara mengaku bahwa ya memang seperti koin yang saling menguatkan antara sisi lain dengan sisi yang lainnya. Tapi apakah betul? Tadi Anda mengatakan bahwasanya kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak manusia. Nah, kehendak Bapa, apakah mau agar orang benar ini dibunuh? Atau kehendak Bapa jangan bunuh orang benar? Bukankah kehendak Bapa itu di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 2 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kalau begitu, kehendak Bapa yang harus berlaku, berarti Yesus jangan dibunuh. Kalau terpaksa juga harus dibunuh oleh orang-orang yang kerasukan setan, apa upaya Bapa menjalankan sesuatu yang dia kemudian tidak inginkan? Membiarkan atau menolongnya? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yudas tidak berhasil. Apa yang diinginkan iblis tercapai kepada Yesus melalui Yudas tidak berhasil. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti sia-sia Yudas kerasukan. Sia-sia imam kepala membuat tipu muslihat. Sia-sia kemudian Mahkamah Agung membuat kesaksian palsu. Sia-sia orang Farisi menyusun siasat untuk mencelakai Yesus. Karena Bapa tidak menghendaki. Adakah yang bisa mengalahkan kehendak Bapa? Enggak ada. Apapun itu akan gagal. Nah, kalau ada pemaksaan, harus ada penyaliban, maka percayalah itu bukan Yesus. Makanya coba kalau Anda lihat Yohanes 16 nomor 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia yang telah dihukum? 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si iblis. Siapa penguasa dunia? Si iblis. Siapa penguasa yang dihukum? Si iblis. Lalu siapa yang dihukum menurut Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 17, nomor 70? Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu si iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si iblis. Yang dihukum adalah si iblis. Yudas adalah si iblis. Jadi ketika kemudian orang berupaya membunuh orang benar, Allah berkehendak apa? Amsal 21:18, orang benar aku selamatkan, aku ganti dengan si jahat. Orang yang jujur aku selamatkan, dan pengkhianat, orang fasik menggantikannya. Itu kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa yang harus terjadi, berarti yang disalib itu bukan orang benar, melainkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, yaitu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang dikutuk? Orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas Iskariot. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Juma, saya tanggapin ya. Oke, gini Bang Juma, ini sebenarnya gini, karya penyaliban Yesus ini ya seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah karya untuk penebusan namanya Bang. Yang terpenting di sini adalah karya penebusan. Kenapa Yesus harus mengalami kematian? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kenapa Yesus harus mengalami yang namanya kematian? Karena Bang, di dalam ketetapan Tuhan sendiri, dia adalah Allah yang adil, tetapi dia adalah Allah yang kasih. Jadi ketika dia Allah yang kasih, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu tetap mengasihi yang namanya ciptaannya, yaitu umatnya, yaitu anak-anaknya.
Nah, tetapi di satu sisi ketika Allah itu dia adalah Allah yang adil, semua ketetapan yang diberikan oleh dia dari apapun awal sampai akhir itu tidak akan ada satupun yang diingkarinya. Apa itu? Manusia setelah meninggalkan Taman Eden, maka hukuman bagi manusia yang melakukan pelanggaran adalah maut. Jadi manusia Bang tidak lagi layak untuk berada di dalam satu kesatuan dengan tempat, yaitu kepada Allah Bapa yang ada di surga. Kenapa? Karena pakaian kita sudah kotor. Tidak akan ada satu manusia pun. Nah, ini pernah kita bahas di kemarin yang beberapa waktu yang lalu tentang dosa asal. Nah, ini saya review lagi. Manusia itu tidak akan ada yang layak datang ke Allah Bapa yang ada di surga. Maka ketika manusia sudah pakaiannya sudah kotor, sudah tercemar, bagaimana cara kita supaya bisa diselamatkan? Karena Bang, ada ayat di dalam Injil begini, sebab upah dosa adalah maut. Jadi manusia tidak akan ada lagi satupun yang bisa bergabung kepada Bapa yang di surga. Semua manusia kita ini semua udah punya maut Bang. Dan penguasa maut itu adalah iblis. Penguasa maut adalah iblis. Jadi ketika kita semua manusia berdosa sudah dalam kuasa maut, maka harus butuh ada sang penebus Bang. Nah, itulah Yesus. Maka ketika dia melakukan semua kehendak Bapa di surga, bukan dia tak bisa menghindar. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang iblis menghasut supaya Yesus udah jangan, kau nggak mampu gitu. Udah, semua ini akan kuberikan kepadamu. Banyak ayat-ayatnya. Tetapi apa kata Yesus? Bahwa bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa lah yang terjadi. Maka setelah dia melakukan karya penyaliban itu, apa gunanya? Ketika dia mati, dia baru setiap orang yang mati turun ke dalam kerajaan maut Bang. Maka kenapa Yesus harus mati? Karena dengan kematianlah kita bisa dijemput. Kalau manusia tidak mati Bang, kita nggak bisa turun ke dalam maut Bang. Maka Yesus harus mati dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Maka di dalam kerajaan mautlah dia menggenapi nubuatan bahwa di dalam kitab Taurat dikatakan seperti ini. Ya, keturunanmu akan menginjak kepala ular itu dan tumitmu akan digigit oleh ular itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menginjak kepala maut, ketika Yesus mengalahkan kerajaan maut, maka maut tidak berkuasa lagi Bang. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diangkat dari maut lalu dibawa ke tempatnya berada. Itu dia konsep keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dia tidak melakukan semua godaan-godaan iblis sekalipun itu bisa dilakukan. Nah, mengenai yang di Galatia 3:13, di situ dikatakan bahwa Yesus mengalami kutuk karena kita. Jadi sebenarnya gini Bang ya, bukan Yesus manusia terkutuk, ini perlu digarisbawahi, tetapi dia menanggung cara orang yang terkutuk. Nah, jadi pada saat itu Bang, orang yang mati di salib itu adalah orang yang terkutuk namanya Bang. Jadi ketika kita mengalami saat itu hukuman mati dengan disalibkan, itu namanya manusia terkutuk. Ya, jadi ketika manusia dengan cara disalibkan, Yesus pun mengalami kejadian itu. Untuk apa dia mengalami kejadian itu? Untuk bisa mati dan dia turun ke dalam kerajaan melalui karya penyaliban itu Bang. Ya, jadi itu mengenai karya penyaliban itu ya. Terus mengenai sebentar. Yang tadi dari dalam Yohanes 6 ayat 70. Nah, termasuk di dalam Yohanes 13 ayat 27 Bang. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus mengetahui bagaimana siasat iblis. Termasuk iblis yang berbisik kepada Yudas, dia tahu. Jadi bukan nggak tahu dan bukan tidak bisa menghindar. Kalau belum waktunya, beberapa kali Yesus mengalami dia meloloskan diri. Banyak ayat-ayat di Alkitab. Tuhan berlari, dia meloloskan diri dari kejaran orang Romawi saat itu, tentara Romawi. Banyak ketika belum waktunya. Tetapi setelah ketika waktunya, di dalam Yohanes 13 ayat 27 jelas tertera. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus tahu apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, kata Yesus. Jadi bukan nggak tahu Bang,
termasuk penangkapan ketika Yesus ditangkap oleh Romawi di taman, ketika Yesus akan disalib, termasuk ketika Yudas melakukan ini, iblis merasuk dalam Yudas, itu semua tahu. Tetapi kenapa dia harus mengalami itu? Karena dengan cara kematian itulah kemanusiaan Yesus itu bisa turun ke maut. Maka setelah dia turun ke maut, dia meremukkan kepala iblis dalam maut itu. Maka semua orang yang percaya kepadanya diangkat, Bang. Itu dia esensinya. Jadi semua yang abang bilang tadi betul, nggak saya salahkan. Betul, tetapi perlu diingat satu yang perlu diingat, Tuhan Yesus mengetahui apapun yang ada di sekitarnya, termasuk godaan iblis, termasuk yang merasuki murid-muridnya, termasuk rencana-rencana orang-orang Farisi untuk menyalibkan dia, semua dia tahu, tetapi dia membiarkan semua itu terjadi supaya karya penyaliban itu, keselamatan itu tergenapi, Bang. Itu dia, Bang. Silakan, Bang Juba. Oke. 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga, serta memulihkan negeri mereka. Ini Anda percaya dalil ini? Ya, silakan, Bang. Silakan. Enggak, kita titipkan aja, Anda kayak baca berita tadi. 2 Tawarik 7:14 ini Anda percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa dari surga? Ya, semua yang ada di Alkitab saya percaya. Tidak Oke. ada satu. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa dari surga, lalu buat apa dia turun mati di dunia ini? Untuk apa dia datang ke bumi dengan tuduhan fitnahan terhadap Adam, segala macam tete bengeknya, cocokologi terhadap kitabnya Yahudi, hanya untuk kemudian membebaskan Paulus dari dosa-dosa Paulus. Karena sebenarnya yang ingin dijual Paulus itu adalah dosanya sendiri, bukan dosa Adam. Tidak ada dalilnya Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada dalilnya. Yang ada Kejadian 5, laki perempuan itu semua diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada, itu hanya fitnahan Paulus saja. Hanya untuk menjual dan melegalkan dosa-dosanya, itu sudah dihapuskan di 1 Timotius 1, Anda baca nomor 12 dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca 2 Tawarik 7:14, tidak ada gunanya penyaliban itu, nggak ada. Karena Tuhan mendengarkan dan mengampuni dosa manusia dari surga. Kalau Anda bertekun, bersungguh-sungguh, ya Bapa ampunilah segala dosa-dosaku, habis itu Anda melakukan kebaikan, maka dosa Anda diampuni. Ngapain harus pakai darah manusia? Kenapa harus pakai tumbal manusia? Sedangkan perintah Bapa, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Tuh, itu kehendak Bapa. Tak ada kehendak Bapa itu pakai daging manusia, nggak ada. Itu cuma akal-akalan Kristen aja, karena mengikuti ajaran Paulus. Kemudian di dalam Matius 21 nomor 31, tidak ada penyaliban, tapi orang pemungut cukai, pesundal, lebih dulu masuk surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Ada nggak penyaliban di situ? Nggak ada. Jadi Yesus maupun Bapa sama-sama mengatakan bahwa dengan bertobat, dengan percaya kepada apa yang diperintahkan oleh si Bapa, maka dosa-dosa orang itu akan dihapuskan. Gak ada itu Bang, kecuali saudara ingin menunjukkan ke saya. Habis ini Anda tunjukkan, ini loh Bang, Tuhan minta supaya dosa manusia itu didamaikan dengan cara mengorbankan anak manusia. Di mana Bapak memfirmankan itu? Kalau Anda coba tunjukkan kepada saya, di mana ada mewariskan dosa kepada manusia sehingga harus ada yang kemudian menghapuskan dosanya di atas tiang salib? Nggak ada. Yang perlu saudara pahami dan Kristen sedunia tahu, penyaliban itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Lalu kenapa dia harus dikutuk oleh Elohim? Apa dasar-dasarnya? Tidak ada. Bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk itu adalah Yudas. Dalilnya mana? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap di situ? Ya Yudas. Maka dialah yang kemudian dihukum. Yesus
iblis tidak berkutik kepada Yesus. Gak bisa dia. Berapa kali iblis mencobai Yesus untuk merusak Yesus, untuk kemudian mencelakai Yesus, berhasil nggak? Nggak berhasil. Maka satu-satunya jalan adalah harus si iblis ini tampil sebagai Yesus. Nah, makanya Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Si Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, akibat terpengaruh oleh Kristus palsu, Anda menjual Kristus palsu yang mati untuk nebus dosa. Kalau Anda tidak percaya, tentu Anda bisa membuktikannya dengan Anda tidak bisa menemukan mana dosa waris yang diwariskan Adam. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ada nggak? Silakan. Baik, terima kasih Bang ya. Silakan. Oke, baik. Sekarang saya tanggapin dulu. Mengenai tadi di dalam Abang buka tadi di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini memang betul ya. Tetapi kenapa ketika tadi pertanyaan teman-teman Islam bahwa kalaulah manusia bisa diampuni dosanya dari surga, kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan darahnya kepada manusia di kayu salib? Nah, jawabannya seperti ini, Bang. Itu salah satu dalil yang saya bawakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa kaitan antara ayat ini dengan ayat tadi? Jadi seperti kita tahu Bang, manusia yang ada di muka bumi ini, sekalipun Tuhan menyampaikan bahwa kepada manusia bahwa aku bisa memaaf seperti yang tadi di dalam ayat yang tadi. Aku bisa memaafkan, mengampuni dosa manusia ketika dari surga. Tetapi perlu diingat Bang, bahwa semua manusia walaupun Tuhan sudah mengatakan seperti itu, tetapi apakah manusia itu berbalik dari jalannya? Tidak berbalik. Sekalipun Tuhan mengatakan ya bahwa ketika kau berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni. Tetapi apakah manusia setelah diturunkan ayat ini kepada orang Yahudi di dalam hukum Taurat mereka berbalik? Tidak. Bahkan mereka juga menyangkal yang namanya Sang Mesias. Nah, sama, makanya saya katakan Bang, bukan saya sangkal ini, tetapi ketika ayat ini pun dikatakan oleh Bapa, dikatakan Allah, tetapi manusia masih banyak yang tidak berbalik dari jalannya. Nah, seperti itu, maka Tuhan di situ, Tuhan Allah Bapa kami mengutus yang namanya nabi-nabi terdahulu dulu, mengutus, tetapi ketika dia pun menyatakan firman-Nya kepada para nabi, tetapi manusia pun tidak ada yang menerima itu semua Bang, bahkan berbalik dari jalan Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia dan Tuhan berkata, aku yang akan datang melalui penebusan karya penyaliban kepada manusia. Maka di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh Yesus sendiri, begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi manusia ini Bang, sekalipun kita sudah diberitahu bolak-balik dibilang kau harus bertobat, tidak ada satupun Bang. Jadi kalau hanya Tuhan berkata seperti itu, tetapi manusia sudah masuk ke neraka, bagaimana? Tentunya tidak akan ada yang diselamatkan. Nah, maka dia sendirilah yang akan datang untuk menebus dosa dari kuasa alam maut. Karena setiap manusia yang berdosa akan turun ke dalam maut. Nah, termasuk di Galatia 3 ayat 13 tadi Abang bacakan sendiri, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Jangan membuat patung berhala, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengini istri sesamamu, dan seterusnya. Nah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan yang 10 itu walaupun satu, nah itu masuk
Nah, ketika kita sudah milik maut, maka perlu namanya penebus dari maut itu. Nah, itu dia, Bang. Jadi ya, silakan Bang, silakan. Oke, jadi intinya Tuhan mengampuni dosa dari langit, dari surga. Ketika orang kemudian berbalik dari kejahatannya, maka kemudian Tuhan mengampuni. Sekarang Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa manusia. Pertanyaannya, apakah Bani Israel yang dimaksud oleh anak Tuhan di sana itu percaya kepada Yesus? Tidak juga, ya sama doang. Sia-sia, percuma. Nah sekarang kalau Anda pun Kristen percaya, sekarang mari kita uraikan data yang Anda jadikan sebagai sandaran. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus loh. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana posisi Anda di situ, Saudara Gabriel? Yesus mengatakan jangan percaya. Apakah Anda mengikuti pola Yesus? Jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesus, jangan kau percaya orang yang mengaku tersebut. Anda sendiri percaya nggak kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Atau Anda ikuti Yesus? Jangan percaya. Silakan. Baik, jadi mengenai konsep manusia yang di padang gurun itu, Bang, sebenarnya itu menuju ke dalam nubuatan nabi palsu. Nanti kita jadinya nggak berada di jalurnya, ya. Enggak, Yesusnya loh. Yesusnya berkata, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, percayalah kepada anaknya yang tunggal, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu binasa. Yesus menasihatkan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah sekarang, Anda mempercayai enggak ucapan Yesus itu? Atau Anda justru percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Mana posisi Anda di situ? Baik. Gini Bang ya, mengenai ayat yang ada yang berbunyi ketika engkau bertemu seseorang di padang gurun itu bukan merujuk kepada Yesus itu Bang. Nanti Abang baca telitilah. Itu merujuk kepada nubuatan nabi palsu. Jadi kalau ada orang di padang kotor, nah, saudara, dengarkan. Saudara, Yesus menasihati muridnya. Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu di dalam bilik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda percaya Paulus bertemu dengan Yesus atau percaya kepada Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Posisi Anda di mana? Baik. Saya baca dalilnya ya di Matius 24 ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan, ya, tetapi dia pelakunya? Gimana sih Bang Juma ini? Maksud Bang Juma gini, Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada orang yang berkata, lihat ada di padang gurun dan jangan kamu situ, dan lihat ada bilik. Bagaimana mungkin dia yang ngomong? Maksudnya, wahai murid-muridku, Bani Israel, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Matius 24 kan? Berapa? Matius 24 ayat nomor 23 sampai 26. Kan jelas tadi Anda baca. Atau mengatakan bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu percaya. Murid-muridnya memang tidak percaya kepada Paulus. Nah sekarang Anda bagaimana?
Anda percaya kan kepada Paulus? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Saya baca dulu ayatnya Bang ya. Boleh Bang? Silakan. Oke. Dalam Matius 24:23 sampai 24 seperti ini bunyinya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan itu yang saya bilang tadi Bang. Masuk di situ adalah Mesias palsu dan nabi palsu. Dan jelas saya mengatakan sama Abang tadi, bagaimana mungkin di ayat yang satu lagi yang katakan jangan kamu percaya kepada seorang yang di padang gurun itu, sementara Yesus sendiri yang mengatakan gitu loh. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia orangnya? Kan nggak mungkin. Bagaimana daya tangkap Anda ini rendah kali daya tangkapnya. Coba Abang baca di Matius 24:23. Yesusnya mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Yesus Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya kepada orang itu. Dia itu bukan bertemu dengan aku, dia bertemu dengan Mesias palsu. Sebab, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Yang ngomong itu siapa? Yesus ngomong kepada muridnya. Oke, dia ngomong kepada muridnya ya tentang supaya Mesias palsu dan nabi palsu. Tetapi supaya dia juga orangnya. Bukan, beda dong. Dia ngomong. Kalau Anda tertawa lagi dengan kebodohan Anda sendiri, saya minta Anda turun. Ya, silakan Abang lah. Silakan. Yesus mengatakan ada Yesus palsu, betul nggak? Enggak Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, bukan Yesus palsu. Nabi palsunya datang kepada Kristus, palsunya datang kepada si nabi palsu. Nabi palsunya ini datang ke murid Yesus. Aku bertemu dengan Kristus loh. Kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab banyak Kristus palsu, banyak juga nabi palsu. Sehingga murid-muridnya ketika datang Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak percaya Paulus. Sedangkan Anda sendiri ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Yesus ketika aku menuju ke Damsik, Anda percaya enggak? Anda percaya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yohanes 3 nomor 16. Kata Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Yesusnya mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus kemudian datang. Teman-teman seluruhnya dengarkan. Apa Paulus? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika aku ke Damsik. Murid-muridnya ingat nasihat gurunya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Maka muridnya tidak percaya ke Paulus. Sedangkan ente justru percaya. Berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Maka Anda binasa kekal. Paham sampai sini? Belum? Udah, biar saya ngomong. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bang Juma, ini yang perlu Bang Juma juga baca ulang lagi ya Bang ya, biar Abang paham, biar Abang tahu perkataan itu ditujukan kepada Mesias dan nabi palsu. Jadi pengertian Mesias itu jangan kita mengatakan Mesias itu adalah Abang pikir itu Mesias itu Yesus. Yesus memang Mesias, tetapi pengertian Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu merujuk kepada seseorang yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Tuhan, Bang. Nah, coba Abang cari dulu nanti satu ayat saja yang mengatakan bahwa yang Mesias palsu itu adalah Yesus dan nabi palsu itu adalah Yesus. Karena Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh, langsung dalilnya saya kasih. Nah, silakan. Coba Abang baca ulang. Itu bukan merujuk kepada Yesus, tapi nabi palsu di ayat 23. Karena di ayat 23 jelas. Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Berarti penyesatnya, berarti Mesias palsunya mengaku siapa? Memakai namaku, bukan berarti memakai orangnya, Bang. Namaku siapa? Namaku siapa? Ya, nama Yesus. Ya, Yesus. Tetapi orangnya bukan Yesus kan? Iya, betul. Ya berarti udah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku, Anda ketawa, Anda turun.
Loh, tadi apa ketawa bisa? Ya, oke, lanjut. karena Anda menertawakan kebodohan Anda soalnya. Waduh, silakan. Berarti Anda sudah paham kan bahwa ada Yesus palsu, yaitu yang bukan Yesus tapi mengaku Yesus, betul? Lanjut. Kok lanjut? dulu, nanti Jujur dulu bahwa ada penyesat yang memakai nama Yesus, betul? Apakah itu Yesus? Bukan Yesus. Ya udah, bukan Yesus, makanya sekarang bilang Yesus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Bang, Karim. kalau ada orang mengaku sebagai juru selamat dengan mengatakan akulah Yesus, katanya apakah dia Yesus? Kan tidak kan? Ya, sekarang yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Iya, itu Yesus, memang Yesus. Dompa lah, Saya tanya, dari mana? Dengar. Yesus berkata kepada muridnya, bukan kepada Paulus. Hei muridku, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus tapi itu palsu, jangan kau percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Percaya atau jangan percaya? Ya, udah biar saya ngomong. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, Paman. Nah, itu kalau Anda berakal. Sekarang saya tanya kepada Saudara Gabriel, ketika Paulus mengaku, hei, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Nasihat Yesus kemudian apa? Percaya atau jangan percaya? Udah siap, biar saya ngomong. Saya bertanya loh, tinggal kamu jawab. Nasihat Yesus, percaya atau jangan percaya? Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus orangnya asli atau bukan? Itu aja. Sekarang pertanyaannya bukan itu asli atau tidak asli. Masalah Yesus, Bang. Sebentar, makanya Bang ngomong dulu. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, siapa oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Satu, Paulus. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, nasihat Yesus kepada muridnya, jangan percaya atau percaya? Ya, kalau dia palsu jangan dipercaya, kalau asli dipercaya. Yesus bisa Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli? Gampang. Caranya? Yesus beberapa kali menampakkan dirinya selama 40 hari dia setelah kebangkitan. Dia ketemu sama murid-muridnya. Berapa kali dia ketemu sama murid-muridnya? Ketemu sama Paulus, ketemu sama murid-muridnya, sampai makan ikan juga ketemu, perjamuan kudus juga ketemu. Mau gimana? Pernah Bang Juma bilang. Jadi hanya sebatas ketemu-ketemu doang. Jadi kalau nggak ketemu bagaimana kamu tahu dia ketemu sama Yesus? Sedangkan Yesus palsunya mengaku juga ketemu kan? Jadi apabila ada orang mengaku bertemu, berarti orang itu juga bertemu dengan si palsu, betul? Kamu tahu nggak asli dengan palsu bedanya apa? Coba. Tahu dong bedanya Bang Suma. Apa bedanya? Coba. Bedanya jelas di data nomor 27. Jangan kamu percaya. Nomor 26-nya terakhirnya. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Aku. Jadi kalau aku yang datang itu seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah ada kilat cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat? Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada? Udah, biar saya jawab. Ada atau tidak ada, Cak Ayu? Apa bedanya palsu dengan asli Yesus dengan palsu? Yesus sudah menjawab. Sebab kalau aku yang asli datang,
maka sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu dia berbicara setelah dia terangkat ke surga atau sebelum terangkat ke surga? Ini nasihat Yesus kepada muridnya sebelum terjadi penyaliban, ketika murid-murid datang ke Bukit Zaitun bersama dengan Yesus. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku tapi tidak dibarengi dengan tanda cahaya bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus bertemu dengan yang sosok mengaku Yesus tapi bukan Yesus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Ada nggak? Udah? Silakan. Oke, baik. Ini yang saya bilang ya. Yesus setelah mengalami kematian dan bangkit dari kematian selama 40 hari. Selama 40 hari dia masih menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, gini bang, dengar bang ya. Kepada murid, dengar. Itu baru bisa tertawa. Itu dia setelah terangkat ke langit, kalian yang botol bilangin orang gitu. Aduh, nggak ada hubungannya ke langit. 40 hari dia masih di dunia menampakkan diri Juma. Kau paham nggak Juma? Emosi dia. Bukan emosi. Enggak, gini. Emosi dong. Pertanyaan saya tadi, saya ulang. Apakah ketika ada si palsu datang kepada Paulus, apakah ada cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Atau tidak ada? Jawab. Ada atau tidak ada? Ada. Mana dalilnya? Baca Paulus bertemu dengan Yesus ketika di mana ada itu? cahaya. Di mana? Kita baca di mana? Iya, di mana? Di kisah 8 itu. Kisah 9. Nggak tahu Bang Juma, makanya Bang Juma. Silakan. Saya sudah kasih bocoran di kisah para rasul 9 atau kisah para rasul 22. Silakan. Sebentar. Tinggal kamu pilih. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sabar, waduh. Cuman mengelilingi Paulus. Kata Yesus, bersinar dari timur sampai ke barat. Aduh, itu kan masih kurang sama Bang Jum. Mana dalilnya? Kau tahu ayatnya? Ya udah. Mana dalilnya? Oh iya dong. Mana dalilnya bahwa Paulus ketika bertemu dengan sosok si palsu itu cahaya terlontar dari timur sampai ke barat? Mana dalilnya? Tadi udah membaca. Mana dalilnya? Terus tadi yang membaca itu apa? Dari langit mengelilingi Paulus. Tok. Ya udah. Kan sama doang. Ada manusia yang bisa seperti dasar itu. Penyesat. Ada enggak? Aduh, inilah Bang timur. Udah mulai enggak. Dari timur sampai ke barat, Dongo, Dompelak, Kardoba, penyesat, anak etan. Sok jagoan lu. Ini baru level 1 lu. Saya belum naikkan level 2. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli, Yesus sudah sebutkan di data 24 itu. Kalau murid-murid saya sih udah paham dalilnya. Ini baru cahaya. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia akan meratap kemudian. Ketika ada si palsu datang kepada Paulus, tanda-tanda itu ada enggak? Matahari menjadi gelap enggak? Tidak ada. Bulan enggak bercahaya enggak? Bintang-bintang berjatuhan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang datang adalah si Palususus. Itu adalah si Bilisisis. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Berarti kata Yesus, jangan kamu menjadi Kristen. Sampai di sini paham lu, Lul, yang dibawa Lul, lanjut. Ya, Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom, mau ditanggapi mungkin Bang Rostrom. Udah pernah bahas tema ini Bang Rostrom, silakan langsung. Iya.
Jadi kalau yang ditemui Paulus itu memang agak berbeda secara dogma. Di dalam 3 gereja besar itu masih memperdebatkan. Sedangkan tanda-tanda yang di Bible disampaikan, Yesus akan turun itu seperti saat dia naik. Salah satu tandanya yang paling sederhana adalah Yesus didampingi oleh 2 orang berpakaian putih. Nah, itu ada di Kisah Rasul 1 nomor 11. Tadi saya mau menyampaikan itu. Itu salah satu yang keraguan beberapa teolog tentang yang dilihat oleh Paulus. Karena ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Yesus sendiri gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ini boleh ditepuk tanganin nggak Bang Zuma? Ini agak jujur dikit ini Bang Zuma. Boleh paman. Berarti tidak ada dibarengi dengan 2 orang berjubah putih. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong. Apa kata Yesus? Waspadalah, jangan kamu percaya. Kan gitu. Sibilisisis paman. Sibilisisis. Jadi gak ada juga. Tadi kemana Bangnya turun ya Yesus tadi? Iya, di bawah sama cahaya yang datang kepada Paulus, Bang. Mana Mas Aha? Ini ada Mas Aha ini. Mau tanggapi Mas Aha? Silakan. Langsung Mas Aha. Langsung tanggapi. Oh, langsung ya? Yoi. Ya. Aku mau kembali ke peristiwa Idul Adha dulu Bang Zuma. Apa? Jangan pindah ke Pala Cordoba. Lagi apa yang dibahas? Mungkin ya. Percaya nggak Paulus ketemu Yesus? Masa coba. Iya. Waktu peristiwa Idul Adha itu kan katanya Abraham itu kan diuji. Dengerin dulu Bang. Idul Adha menyembelih hewan. Idul Adha menyembelih hewan, nggak menyembelih manusia. Itu perbedaannya. Udah. Bang Alif. Nah, Abraham kan diuji. Nah, aku mau tanya itu ujiannya. Iya, disunat. Yesus juga disunat. Ya. Udah. Abraham itu ujiannya lulus atau enggak Bang? Disunat udah. Apa? Disunat. Nih Bang Andi, coba Bang Rostrom tadi apa yang disampaikan Bang Rostrom? Bang Rostrom ini ada Bang Gabriel. Mau sampaikan sesuatu. Ini Kristen juga Bang Rostrom. Silakan Bang Rostrom. Ya, yang tentang apa? Itu yang datangnya Yesus itu loh. Silakan Bang Rostrom. Ajarin kawannya ini biar pintar. Ayo. Kunci sederhananya adalah yang Yesus berbicara sendiri sebelum dia naik ke surga. Itu kan ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Nomor 10-11. Ketika mereka datang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi itu salah satu poin bahwa kalau Yesus turun itu jasadnya ikut. Tanda itu harus ikut. Jasadnya ikut gitu. Juga. Iya. Betul ya? Gitu. Kalau yang disampaikan Abang tadi itu nanti bertentangan dengan Yesus turun yang di akhir zaman dengan Yesus gitu. Nanti akan berbenturan nanti. Oke, baik, boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya dulu. Karena ini Banyuma sama Bang Rostrom memang Kristen ini memang mengikuti gaya-gaya Paulus. Jangankan Paulus ketemu seperti itu, banyak orang kok dia sambil ngeden ketemu Yesus, sambil tidur ketemu Yesus, masuk di YouTube, terus pergi di Ka'bah katanya ketemu Yesus.
Banyak mereka ketemu Yesus gitu loh. Pertanyaannya kenapa ya nggak ada kilat dari timur ke barat gitu loh. Bahkan dia melihat Yesus pakai kolor kotor. Nah itu. Jadi ini gara-gara Paulus ini banyak orang bikin sedeng. Ketemulah Yesus gitu cuma resikonya. Padahal ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu wahai guruku Yesus yang ganteng? Tanda kedatanganku matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Tanda anak manusia akan muncul di langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia di bumi akan melihat. Apakah tanda itu terjadi kepada saat Paulus bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu dengan Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatangan anak manusia. Andai saja yang asli datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena datang yang palsu, ya kiamat belum ada. Karena yang datang itu belum Yesus. Kalau Yesus yang datang barulah kiamat. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Tanda kiamat itu adalah kedatangannya Nabi Isa alaihissalam yang kedua. Bang Zuma, boleh diulang? Tercatat di mana Bang Zuma? Boleh diulang? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Jadi kedatangannya itu ya kiamat. Kalau hari ini datang ya kiamat hari ini. Walaupun ada berjuta bermiliar manusia mengatakan aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, lihat matahari masih ada nggak? Masih ada. Itu bukan Yesus. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku tahajud. Masa sih? Iya, lihat bulan masih bercahaya, bintang belum jatuh. Jangan percaya kata Yesus. Itu bukan aku. Waspadalah, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat. Nah, itu kesimpulannya. Baca kisah para rasul 9 ayat 3 Bang Jom. Kisah para rasul 9 ayat 3. Lu jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Lu jawab dulu. Kalau dia bohong Bang Andi turunkan ya. Kalau bohong turunkan. Iya. Baca kisah para rasul 9 ayat 3. Enggak, lu jawab. Dia dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu masih kurang. Enggak menunjukkan cahaya yang mengelilingi Paulus itu. Kurang. Apakah kelihatan di Damsyik? Apakah kelihatan di Galilea? Cahaya memancar apakah dari kelihatan langit kemudian di kota-kota lain? Kelihatan nggak? Sedangkan Yesus mengatakan terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat, seibarat matahari terbit, semua dunia terkena cahayanya. Sedangkan yang Paulus ceritakan di dalam Kejadian 9 nomor 3 itu sama seperti cerita Yesus dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Dari langit turun ke bumi seperti cahaya. Itulah sibilisis yang datang kepada Paulus. Boleh saya gantian bertanya? Silakan. Nggak boleh percuma. Baik, di dalam buku-buku sejarah Islam yang saya temukan. Nggak boleh lu bertanya. Gue larang. Percuma lu bertanya. Lu nggak punya kuping kok. Takut Bang Andi, takut ya. Nggak boleh. Takut ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gue nggak persilakan lu bertanya. Percuma. Dijawab juga kamu nggak. Untuk kupingmu budak. Ditanya apa jawab apa. Aduh, parah. Hebat Bang Rostrom ini. Kan jelas di situ matahari, ya, dari timur ke barat. Ini hanya untuk Paulus, berarti beda, coy. Ini aja nggak bisa bedain yang mana cabai, yang mana oli. Gimana sih lu? Mau bertanya pula lagi? Oke, ada tamu. Kang Dito disapa dulu, bantu Kang Dito. Ya, baik. Sorry.
Suryati, selamat malam Suryati. Suryati dibuka mute-nya. Baru sembiring. Suryati baru sembiring dibuka mute-nya. 1, 2, 3. Kayaknya Sumiati kayaknya. Suryati. Tapi kalau saya itu tadi Bang Juma, saya ikuti dia dulu sementara, nanti saya jatuhkan di ujung. Kan di situ berbunyi, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Nah, gua tanya, berapa kalikah Paulus mengkau Yesus? Kenapa waktu ketemu enggak membalas dendam gitu loh? Kenapa malah dikasih hadiah gitu? Kalau saya di situ bertanya Bang Juma, kan dia pernah aniaya, Yesus ngaku pernah dianiaya oleh Paulus, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagian mananya yang dulu dianiaya? Giginya kah dirontokkan atau apanya gitu loh? Nah, itu yang gue menanya dulu. Orang dianiaya ketemu tapi dia bersahabat, gimana sih? Ya, lanjut. Saya sapa dulu. Ya Bang. Ya, Bang silakan. Paul, Kristen Bang Paul. Kristen Bang. Ferdi ini Kristen atau Muslim Bang Ferdi? Bang Ferdi. Oke, silakan. Ada 3 Kristen ya dengan Bang Rostrum. Lanjut. Bentar, Bang Paul Xavier Kristen. Iya Bang, Kristen Bang. 3 Kristen. Oke, go ahead. Lanjut. Oke, abang kata tentang Paul Bang. Tentang Paulus. Iya. Abang kata dia bukan Rasul Paulus, Rasul palsu. Dia bertemu dengan Yesus palsu sehingga kerasulannya itu juga palsu. Macam mana abang kata itu Yesus palsu Bang? Sedangkan pengikut Yesus pun tak mengaku bahawa Paulus jumpa Yesus palsu. Ya, karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Tak. Tapi pengikut Paulus pun tak kata pengikut Yesus pun tak kata Paulus itu Rasul palsu Bang. Macam mana abang boleh kata dia Rasul palsu? Tapi Yesus mengatakan palsu. Meskipun sedunia mengatakan Paulus itu yang asli, tapi Yesus mengatakan palsu. Yesus datang jumpa dia Bang. Yesus diri sendiri datang jumpa dia. Itu yang datang palsu. Kalau yang asli datang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu pada hari kiamat Bang. Iya, justru karena itu. Kalau bukan yang asli datang, belum kiamat. Kalau dia datang boleh, tapi dengan syarat itu adalah tanda kiamat. Kalau itu bukan kiamat, dia Bang. yang saya ngerti. Itu hari kiamat Bang. Hari kiamat Bang. Sekarang tanda kedatangan Yesus apa? Yesus bila datang itu? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat ke apa dia datang Bukan jumpa pada hari Paulus? kiamat. Tidak usah hari kiamatnya. Tanda kedatangannya aja dulu. Tanda kedatangan kalau yang datang Yesus itu apa tandanya? Bila datang kali kedua? Ya. Datang tandanya kali kedua untuk itu hari kiamat Bang. Sekarang kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Dia belum datang Bang. Dia belum datang itu jumpa Paulus. Kedatangan keberapa? Bang, hanya cahaya yang jumpa Paulus. Ada enggak Yesus pernah mengatakan tanda kedatanganku hanya berupa cahaya? Ada enggak? Tak ada. Tanda kedatangannya itu bintang-bintang berjatuhan. Dia nampak di langit dan seluruh manusia akan Iya memang karena kedatangannya itu sebagai tanda hari kiamat. Kalau bukan dia yang datang berarti belum kiamat. Makanya karena bukan dia yang datang. Karena bukan dia yang saya datang. dulu ya. Jadi gini Bang Juma. Silakan. Dengar Bang Juma. Jadi saya pastikan bahwa jadi yang menampakkan dengan kedatangan lain ya, jangan disamakan. Yesus menampakkan diri bukan datang.
Ya, dengar Kalau ya. dia sudah Yesus menampakkan itu berarti dia setelah datang. bangkit, dengar dulu, kau dengar dulu. Yesus waktu lahir 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sama dengan Paulus, bukan kedatangan ya. Jadi saya validasi datang dari Ananias. Dengar dulu, Anda dengar dulu ya. Saya baca Kisah Para Rasul 9. Ini saya punya data ya. Kisah 9:17 ya. Saya baca Kisah 9:17, kau dengar ya. Lalu pergilah Ananias itu ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan Nah, penuh sekarang dengan Roh. apa bukti Nah, bahwa yang datang apa- kepada Ananias itu Yesus? Apa bukti? Loh, ini Ananias ini hamba Tuhan. Ya. Dan dia ini Pertanyaan orang yang taat. saya, Kau apa jangan bukti? ketawa. Ya, Apa bukti ini yang bukti. datang? Kata Yesus, kalau aku yang datang, Kau itu tidak bisa bedakan datang dengan menampakkan. Kau harus bedakan dulu di yang mana datang itu. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah nampak seperti cahaya? Di mana itu? Di mana? Sedangkan ketika berbicara di dalam Matius 24 nomor 1 perikop itu berbicara bukan setelah penyaliban. Ini sebelum terjadi penyaliban. Apa tanda kedatanganmu? Kalau dia menceritakan tanda kedatangannya bahwa dia akan datang menampakkan diri kepada ini, itu berarti dia sudah memberikan sinyal itu. Tapi tidak. Jangan di-mute ya, jangan di-mute. Jadi Itu kita baca tidak- ini Kisah Para Rasul 9 sampai pasal 17. Kau baca di situ ya. Yang Saya datang sudah tamat yang itu. bukan datang, menampakkan diri. Kau harus Bedanya bedakan apa? itu. Bedanya apa? Dia menampakkan diri itu, dia Bedanya. menampakkan diri dengan cahaya. Bedanya. Kalau dia datang itu datang Bedanya. lagi. Bagaimana Anda lihat saya naik begitu juga turun? Bagaimana Anda di bisa situ. mengatakan? Bedanya, Jadi yang dia datang, jadi yang kedatangan datang dia. kepada, Dengar dulu, kau dengar dulu. Kau jadi dengar yang dulu. datang kepada Paulus itu siapa? Bagaimana Paulus bisa melihat itu adalah Yesus kalau bukan Yesus yang datang? Yesus datang kan kepada Paulus kan? Dalam rupa apa dia datang? Dalam rupa cahaya. Sedangkan kedatangan Yesus yang benar dalam rupa daging. Itu. Kenapa di-mute? Kenapa di-mute? Jangan di-mute. Jadi penampakan dan kedatangan beda ya. Supaya saya ajarin kau ini. Salah kamu, Ferdi. Ya. Ini guru yang benar ini sudah. Salah kamu, Ferdi. Karena Salah, kau itu banyak, salah. kau itu Salah. kau dari dulu banyak memetik ayat yang salah, baik di Al-Quran maupun Alkitab. Salah saya kamu, sudah lihat Ferdi. Video-videomu saya sudah lihat. Coba Jadi di sini penampakan coba kau baca nomor dan 23-nya. Coba kau baca nomor 23. Coba baca 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ada nggak di situ dikatakan bahwa yang dimaksud di situ bertemu langsung dengan daging? Enggak kan? Cuman berkata doang. Artinya suara doang. Itu maksudnya. Jangan cuman modal dogma, habis itu nyolot. Kenapa di-mute? Itu loh. Takut kalah ya. Jadi gini, orang Kristen itu banyak juga yang tidak selamat. Jadi jangan melihat Mesias Semuanya, ada di- semua orang Kristen tidak selamat. Semuanya, semua orang Kristen itu tidak ada yang selamat narasi kecuali dan asumsi menjadi ini mu'alaf. seorang gurunda Itu. ya. Seorang gurunda pakai asumsi dan narasi. Ini bukan gurunda namanya nih. Ini orang kada sekolah jadinya. Sekarang yang datang berupa cahaya itu kepada Paulus siapa? Oh, itu penampakan Yesus pakai cahaya, lewat cahaya. Makanya Paulus itu buta. Orang sampai buta. Dan yang Kedatangan- buta, dengar. kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Jadi Kedatangan Yesus dalam itu rupa buktinya cahaya. Paulus. Yang datang kepada Paulus
berupa cahaya itu siapa? Jadi Anda tidak bisa bedakan penampakan Pertanyaan dan saya. kedatangan. Ini masalah. Pertanyaan saya. Benang Yang merahnya datang menyatakan diri dalam rupa cahaya kepada Paulus itu siapa? bukan datang, menampakkan. Beda datang ya. Kalau datang itu dengan tubuh kemuliaannya. Dengan tubuh kemuliaan itu datang menghakimi. Kalau kata datang itu datang Alah, menghakimi. kau pelintir-pelintir aja Pelintir itu. apa? Saya ulang pertanyaannya. Yang menyatakan kepada Paulus itu Yesus atau bukan? Itu menampakkan diri, itu Yesus menampakkan diri sampai dia buta. Yesus. Ya. Coba siapa yang bisa menampakkan diri pakai saya? Yesus. Oke, Yesus. Jadi dia sudah jawab teman-teman. Yang menyatakan diri, yang menyatakan diri kepada Paulus adalah Yesus. Nah, sekarang kata Yesus, tanda-tanda. Jangan dirubah kata-kata. Apa sih orang ini? Kitab terjemahan pun bangga. Saya menghindarkan kedatangan. Saya tidak pakai kata kedatangan. Saya pakai kata menyatakan diri dalam rupa cahaya. Oke? Dia belum datang dia. Jadi yang menyatakan diri itu siapa? Yesus menampakkan diri karena waktu dia bangkit Yesus menampakkan diri 40 ya, kepada semua. Jadi kita tidak menggunakan lagi data kedatangan. Nah, saya lihat di data nomor 23, di data 3 dari Matius 24. Nggak bisa dong, kamu nggak bisa pintar-pintar ayat Alkitab kami. Dengar. Ketika Yesus ditanya kepada murid, Guru, apa tanda? Mampus. Mesti mau kau datang dengan ngototmu tanpa ilmu, cuman modal congor. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? Apa tanda kalau yang nampak itu kamu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, maka akan nampak seperti kamu melihat waktu aku naik ke langit. Di mana itu dia sebutkan tandanya di dalam Matius 24 nomor 30. Demikianlah tanda kedatangan Anak Manusia kelak. Itu kata Yesus. Jadi tanda yang datang kepada Paulus itu tidak pernah disebutkan Yesus. Maka tanda yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara itu bukan Yesus. Jangan kau percaya. Itulah sibilisis yang datang kepada Paulus. Makanya Kristen, lihat, cerminkanlah dirimu pada kaca yang ada di rumah masing-masing. Apakah pola keagamaan yang kalian lakukan ini sama seperti yang diajarkan oleh Yesus? Tidak ada sedikit pun yang sama. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus sujud ke depan, kalian salto ke belakang. Yesus puasa, kalian seluruh binatang kalian makan. Kemudian apalagi? Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kalian menyembah kepada 3 Tuhan. Apa yang sama? Gak ada yang sama. Oke? Makanya yang kalian ikuti itu memang adalah Yesus palsu. Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian tidak bersunat. Ada nggak Yesus mengajarkan tidak bersunat? Nggak ada. Tidak ada Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak ada Yesus asli mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat. Nggak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan yang asli untuk menjadikan Paulus ini rasul. Nggak ada. Bang Zuma. Jadi yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku, itu iblis. Itu bukan Yesus. Yesus berapa kali dicobai oleh iblis? Hei iblis, Yesus, iya paman, kalau kau menyembahku, ya kenapa? Segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Oh, aku nggak mau, sorry, kata Yesus. Berarti ia mengaku diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, nggak mau. Kata Yesus, aku nggak mau paman, aku masih SMA, nggak kuat. Nggak mau Yesus itu menerima kuasa itu, nggak mau.
Akhirnya apa? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat kemudian tragedi penyaliban. Tuhan menyelamatkan Yesus asli yang disalib si palsu. Keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu Yesus, bukan Yesus. Cibilisisi. Itu bukan Yesus, anak muda. Ya, silakan Pak Riban. Saya bicara, Paman. Silakan Paman. Boleh. Ini judulnya Tim Yesus versus Tim Paul. Ya. Masuknya ini di mana ya, Paman? Aku baru masuk. Kami ini timnya Yesus. Ya, kami tim Yesus, Anda tim Paulus. Tim Yesus sama tim Paulus. Ya, kami timnya Yesus. Oke. Ya. Berarti yang Islam timnya Yesus ya. Iya. Jadi gini, Paman. Menurut yang kita ketahui lah dulu. Iya. Kristen itu kan mengakui bahwasannya Yesus itu Tuhannya. Iya. Nah, kenapa malah kalian itu jadi di tim Yesus? Lah iya dong. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah percaya kalau aku utusan Tuhan. Nah, kami percaya dia utusan Tuhan. Sementara kalian percaya dia adalah Tuhan. Siapa yang memberikan hidup kekal kalau percaya Yesus Tuhan? Siapa? Nggak ada. Sibilisisis. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Berarti kesimpulannya, Paman, salah kalian bilang itu kalau orang Kristen itu timnya Paulus. Tujuannya nggak ada gitu. Tujuannya ke neraka. Itu udah pasti tuh. Tujuannya ke neraka. Yes. Tapi kalau Islam itu tujuannya ke surga, hidup kekal dong. Gimana sih Paman ini? Coba dulu kasih sama kita yang Kristen ini jaminannya sama buktinya Islam itu masuk surga apa? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Bacakan, Paman. Oke. Apa sih yang membuat orang Kristen itu orang Islam itu masuk surga? Karena percaya Yesus itu manusia suci yang tidak terkutuk di atas tiang salib dan percaya Yesus itu utusan Tuhan yang mulia. Yohanes 17 nomor 3. Gitu dong. Oke, Paman. Paman. Kalau orang Islam menyatukan bahwasanya Islam itu masuk surga karena Yesus, apa bedanya sama Kristen, Paman? Kristen tidak bisa masuk surga. Haram hukumnya. Sementara gini, Paman. Haram. Sementara gini, Paman. Kalaupun yang kalian bilang itu Yesus orang Kristen itu adalah palsu, sementara yang kita dengar orang Kristen itu adalah akulah jalan kebenaran. Bukan Yesus bilang. Nah, sekarang kalau Yesus itu jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu kita kesampingkan, Paman. Iya, masalahnya yang dibilang dengar, Paman. Gimana? Masalah yang dibilang Yesus itu akulah jalan kebenaran. Tanpa melalui dia, kita yang Kristen ini bukan masuk surga contohnya. Berarti nggak boleh tidak boleh mengikuti jalan yang lain, harus melalui jalan Yesus kan? Oke, makanya aku bilang Yesus yang dibilangnya kayak gitu sama orang Kristen. Kalau itu yang membuat kalian orang Islam masuk surga, apa bedanya sama orang Kristen, Paman? Karena orang Kristen tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Oke, ginilah, Paman. Tadi kan gini, Paman. Aku kan bilang samamu, coba dah kasih bukti atau kasih dalil yang menurutmu paling oke lah gitu kan. Bahwasanya orang Islam itu masuk surga, orang Kristen itu masuk neraka. Kalau itu yang kamu bilang, Paman, nggak beda jauh, Paman. Kami juga dibilang Yesus yang melalui dia kita masuk surga, Paman. Tidak bisa, saudara.
Kalau pola di Kristen itu mulut doang yang mengatakan mengikuti jalan Yesus, tapi pada prakteknya kalian mengikuti jalan paganisme. Coba, di mana Yesus sabar? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ke gereja ibadah minggu? Ada? Nggak ada paman, nggak ada. Ayo. Oke, nggak ada paman. Nggak Oke, ada. ini satu. Udah kan, udah ketahuan Oke, kan? Satu. Di mana Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada? Ada? Mari menjawab. Enggak ada. Tidak ada paman. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat? Ada? Ada? Jawab Pariban. Pariban jawab. Enggak ada. Di mana Yesus mengajarkan untuk makan babi? Ada? Lanjut paman. Nah, di mana Yesus kemudian mengajarkan mengutuk hukum Taurat? Ada? Lanjut paman. Lanjut paman. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Jadi mulut doang yang Selamat mengaku. malam Jumat. Selamat malam Jumat. Iya malam. Mulut aja yang mengaku, tapi pada prakteknya kalian itu pagan. Gitu loh. Oke. Gini paman. Saya ngomong sebentar ya Jumat. Bang Indo, sabar Bang. Bang Indo, kasih kesempatan teman Kristen yang lain ya Bang. Gini paman. Tadi pertanyaan aku itu loh paman. Pertanyaan aku ini Kristen. Iya. Dalilnya aku butuh dalil bahwasannya orang Kristen itu ke neraka. Oke, jawabannya adalah karena kami itu bilang Yesus itu palsu. Oke. Iya. Jadi dalilnya kalau Islam itu masuk surga di mana sih? Jangan bilang dong karena kami percaya sama Yesus. Lah, itu bukan dalil yang tepat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus, mengenal Yesus sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi? Bukannya Muhammad yang utusan Islam. Oh, kalau itu beda lagi. Ini skala Yesus dulu. Kalau di Al-Quran jelas, qad aflahal mu'minun. Nanti sakit hati ente kalau mendengarkan ayat-ayat suci Quran. Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu yang sujud di dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka itulah kemudian orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nggak bisa lagi diragukan. Kami pewaris Firdaus, begitu kawan. Nah, sedangkan Kristen mewarisi neraka. Di mana dikatakan Kristen mewarisi neraka? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Bani Israel untuk menjadi pengikut agamanya, dan ternyata orang yang sudah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Siapa? Paulusus. Jadi intinya paman, orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Orang Islam itu masuk surga karena ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus oleh Allah tanpa ayah, cuman punya ibu dan diberi hikmat Injil kepadanya. Enggak, pertanyaan aku paman. Ternyata di dalam Bible dituliskan hidup kekal itu mereka peroleh dengan jalan satu, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan yang benar tersebut. Loh, itu iman kami banget itu.
Iya, pertanyaan aku paman, berarti orang Islam itu masuk surga melalui Yesus. Masuk surga melalui ajaran yang dibawa oleh para nabi, bukan hanya Yesus tok. Oke. Yes. Terus Kristen mau kemana? Jadi itu asyhadu alla la ilaha illallah Muhammad itu apa namanya tuh? Maksudnya Aku bersaksi. Store KTP dulu. Aku bersaksi. Itu apa tuh? Enggak tahu aku asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan berarti Muhammad katanya utusan Allah, bukan Yesus. Kan Yesus dulu, baru khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus yang datang terlebih dahulu untuk Bani Israel. Habis itu Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saudara. Itu. Ya, gimana? Ya udah ya, boleh ya. Bentar, Bang Indo, gantian nanti selesai. Nanti selesai dulu Bang Pariban. Iya, buru-buru Karena banget dikasih ini satu. kesempatan Bang. Ya, Pak Mau kirim Pariban KTP gimana? enggak? Mau store KTP nggak? Tapi kalau menurut aku sih paman, ya. Kalau memang dalilnya, tadi kan aku bertanya di awal itu kan, ya. Dalilnya itu kalau memang orang Islam itu masuk ke surga itu cuma melalui Yesus ataupun melalui nabi lainnya, nah, itu ya nggak beda jauh sih dari orang Kristen, karena orang Kristen itu percaya masuk surga itu cuma melalui Yesus. Ya kan? Kalau percaya melalui Yesus masuk surga, kenapa Anda melalui Paulus? Kan tadi saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda ibadah minggu? Yesus kah? Bukan. Nah, berarti Anda menjadi Kristen bukan melalui Yesus. Gini paman, ibadahnya juga kan bukan jadi yang lain-lain sih kan. Pokoknya kan ibadahnya yang baik-baik aja gitu. Oh enggak, Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, Yohanes 10 nomor 27. Mereka pun mengenal aku. Apa kata Yesus? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Kalau aku bersunat, pengikutku gimana? Kalau aku bersujud, pengikutku gimana? Kalau aku berpuasa, pengikutku gimana? Gimana lah paman ajaran orang Kristen yang kamu ketahui memerangi orang yang gak seimannya, sementara aku pernah dengar di ajaran orang Islam memerangi orang yang gak seimannya. Waduh, Kristen itu lahir dari hasil memerangi, bukan hanya memerangi manusia, tapi memerangi Tuhannya sendiri. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, ya tidak ada Kristen. Dari mana Kristen berdiri kalau tidak ada pembunuhan kepada Tuhannya? Ayo. Jadi agama Anda itu lahir dari hasil memerangi, hasil membunuh. Dalil aja paman, dalil. Dalil. Di ayat Roma mana 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Dalil. Jadi tanpa pembunuhan, itu nggak dalil paman. Loh, itu dalil. Jadi itu apa tadi? Nggak dalil paman. Jadi itu apa? Karena menurut kita orang Kristen, Tuhan itu berkorban untuk dosa-dosa manusia. Nah, itu menebus dosa-dosa manusia. Alamak, parah kali. Masa ada Tuhan berkorban untuk dosa-dosa, mau bunuh diri? Bunuh aku mau ampun dosamu. Enggak kayak gitu. Ya namanya juga dia Tuhan paman, tidak ada. Loh, kalau yang namanya Tuhan. kalau yang namanya Tuhan itu yang benar 2 Tawarik 7 nomor 14, itu baru namanya Tuhan. Aku mendengarkan doa dan pertobatan hambaku dari surga, dan aku mengampuninya dari surga. Itu baru keren. Oh, Tuhan kok turun jadi bayi, habis itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok dan seterusnya untuk menebus dosa. Parah kali, bah. Ya, tapi kita hargai itu konsep saudara. Ya, sayangnya tidak diajarkan Yesus konsep yang kayak begitu. Lanjut.
Oke, Bang Juma. Oke, malam Juma. Nafsu kali orang ini. Ya, lanjut. Ya. Yesus pernah berkata gini, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa gua, kata Yesus. Ya, terus? Oke, jadi itu dia perkataan itu abad pertama, Muhammad naik ke surga abad ke-7. Jadi dari situ kita tahu bahwa Muhammad adalah penipu. Karena Yesus bilang lewat Yesus orang ke surga. Sementara ngapain kau lari ke nabiku? Dirimu dulu. Apa tipuannya? Coba, tipuannya apa? Jangan di-mute, jangan tantrum. Tipuannya apa coba? Ya, dengerin. Jadi saya tadi kutip perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Oke? Artinya Muhammad itu orang. Yesus bilang tidak seorang pun nyampe ke surga tanpa lewat aku, kata Yesus. Sementara Muhammad itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk siapa ucapan itu? Perkataan Yesus itu berlaku untuk semua yang merasa. Nenekmu kiper, kaulah yang penyesat. Turun sebelum keluar dari mulutmu. Turun jin. Kau yang penipu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, kampret. Ya, begitulah kalau kau lahir dari anusnya ibumu. Ibumu kiranya mau melahirkan, kamu ibumu ngedan. Keluarnya lewat belakang. Gitulah jadinya. Kau kayak gitu. Itu Yesus sedang menerangkan dirinya kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia, kucluk. Untung kau bukan di depanku, kau depan kuludai matamu pakai dahak. Labah lul dongok dompala kardoba. Domba. Ya, disapa Kang Dito, ada 2 yang baru naik nih. Ya, Theo, selamat malam, Theo. Malam, Theo. Halo? Ya, halo, Loha. Kristen? Muslim? Kristen. Ya, tim Paulus ya, silakan. Domba. Aku sebenarnya pengen belajar sejarah aja sih. Kalau menurut kalian Islam itu apa arti dari nama Islam? Islam artinya selamat. Oke. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Berarti Islam itu adalah ada pengertiannya begitu ya? Iya, selamat. Islam itu ya selamat. Ya. Sekarang saya mau nanya, Israel itu artinya apa? Israel. El itu Tuhan. Israel itu artinya apa? Secara umum Israel itu artinya apa? Yang saya tahu mereka adalah anak Tuhan. Menurutmu? Kalau Israel itu menurut pandangan kami itu bangsa pilihan Tuhan. Ya, orang yang berjuang, orang yang bergulat dengan Tuhan, atau anak-anak Tuhan lah ceritanya. Terus apa masalahnya? Kalau Kristen artinya apa? Tadi kan kamu bilang kalau Yesus datang untuk sama orang Israel. Iya, itu pengakuan dia kok. Matius 15 nomor 24, aku diutus. Sabar. Berarti udah kenal. Ya udah dijawab Bang Juma, Israel itu ya hamba Tuhan. Kalau Ismoko apa Bang? Ismoko artinya apa Bang? Israel udah Ismoko. Apakah kita di sini tukang hujat? Loh, saya nanya, Ismoko artinya apa? Enggak, kan Israel kamu mengarah itu ke ketidakjelasan. Jadi istilahnya kayak penuh dengan emosi, hawa nafsu.
Kenapa lu emosi orang cuma nanya semoko? Gimana sih? Saya tanya Israel. Iya, kenapa Tadi kan Israel? kamu Ada apa bilang rupanya? Islam. Kamu tadi kan Kamu udah dijawab. Saya boleh nanya dong. Saya nggak nanya kamu deh. Saya nanya Kang Dito, lu diam dulu ya. Kang Dito, Israel udah. Kalau Ismoko siapa? Ismokondo. Nggak tahu sih. Ismoko. Ya udah, Ismoko nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi tukang hujat ya. Kenapa kamu yang ngomong? Saya nggak nanya situ. Tunggu Bang Juma dulu. Ya kamu ini gimana sih? Orang saya nggak nanya situ kok. Theo. Kan saya tamu. Theo. Ya, aku tanya Theo. Theo kalau ditambahi S-nya jadinya Theos bukan? Enggak, itu nggak ada berhubungan dengan Alkitab dan Al-Quran ya. Terus kamu mau arahnya kemana? Kamu mau turun di mana, Dek? Tadi kan pertama, kamu kan bahas masalah Yesus diutus untuk bangsa Israel. Sekarang saya tanya, Israel itu apa artinya? Selamat. Itu Israel. Enggak udah dijawab tadi. Coba Terus kita Israel artinya rumuskan lagi. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub, nama lain dari Yakub. Itu loh. Arti namanya bukan nama lain dari siapa, bukan itu. Tadi sudah dijawab belum oleh Bang Juma? Sudah. Orang yang berjuang dengan Sudah Tuhan. dijawab, berarti. Sekarang kalimat ngapain ditanya lagi? Berarti dari pengertian itu berarti Yang lain cuma itu doang, nggak ada lain. Gimana sih? Secara tidak langsung Bang Zuma bilang. Ini malam kok kenapa banyak orang sedang yang naik, orang Edan ya Pi? Iya. Wong Edan KB nang kene. Hujat ya. Ya. Kang Dito, Pi wong Edan KB nang kene. Nggak bahas semua. Aku bahas Iki arep didukno nandi iki, diceblokno di rokok ya. Iya. Nah, rokok sih. Rokok menang tak kemplang dasmu. Akan dah ini kok ngeyel. Sampai kau sudah bertanya dijawab. Pertanyaan cuma satu doang diulang-ulang. Ya, saya pantau Bang Zuma dulu di bawah. Biar saya yang pantau Kang Dito. Oh ya udah. Takkan dah nih ngeyel. Jadi makanya saya pindahin tadi ke Ismoko daripada Israel. Ya, kita sapa dulu. Bagus David. Selamat malam, Bagus. Bagus David, dibuka mute-nya Bagus. Pak Bagus. Tapi Bang Andi lumayan lama ya Bang Zuma di sini tadi. Iya. 8 Betul jam kata, sudah benar thumbnail saya tulis. Bang Juma pusing menghadapi Wong Edan. Thumbnail saya itu benar juga. Kalau tadi saya nggak nyangka loh, benar juga. Ya, kita sapa lagi satu Julkan. Selamat malam. Julkan. Ya, Julkan, selamat malam. Apa ya? Malam. Bang. Install aku tadi, install apa? Kurang data. Iya, apa? Dia lagi ngomong temennya itu. Oh, sama temennya, kirain sama aku. Kata dia, lu jangan pinjol lagi. Gua sendiri jadi korban gitu. Buset. Dia ngobrol. Wong Edan kabeh. Cok. Pak Handono, kenapa tiba-tiba dinaikkan ngopi, Pak Handono? Pak Handono. Aduh, Pak Handono ngopi. Efrahim, selamat malam Efrahim. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, ada background di belakang layarnya. Sudah dijelaskan tadi Ustaz Alif, Israel itu nama lain Bani Yakob. Kan di situ dijelaskan waktu Yakob bergumul sama Tuhan, Yakob menang. Nah, di situ kan terakhirnya itu datanya, namamu bukan lagi Yakob tapi Israel, gitu kan? Ya, artinya itu adalah yang
dilindungi oleh Tuhan atau anak Tuhan, hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Ya kan Nabi Yakub memang dekat sama Allah gitu. Ya, Bangsa yang terpilih. Sambil iklan dulu, informasi buat teman-teman 3,2 mata memandang, di tap-tap dan juga di share. Love orange-nya di absen sama follow-follow narasumber yang ada di atas. Silakan, yang mau naik juga silakan. Oke, ini bentar Bang Andi, Kang Dito. Ini Bang Rostrom. Sebenarnya Bang Rostrom ini mau jadi tim Yesus atau tim Paulus sih Bang Rostrom? Coba Bang Rostrom. Iya, itu aku juga mau Tegaskan dulu, tegaskan. tim Yesus lah. Oh, tim Yesus. Syahadat. Ini kenapa ada properti Bang Zuma naik. Hancur. Akun semua habis. Setengah mati jadi akun dapat satu. Akun perusahaan ini loh. Tak apalah, pinjam 2 jam 3 jam apa, nanti kita bayar. Allahu Akbar. Habis. Bang Zuma ini Bang Rostrom bilang mau jadi timnya Yesus Bang Zuma. Kayak mana ini? Wah, mantap sekali. Store KTP. KTP-nya Bang Rostrom. KTP. Langsung DM KTP. Allahu Akbar. Mas Pandi, kalau nanti ada waktu itu video aku kirim, dibuka dulu biar kita ada hiburan sejenak lah. Ya, siap. Jangan videonya Pak Bom yang tadi subuh ya. Pokoknya surprise deh itu video, kirim surprise, benar lah. Allahu Akbar. Ya hampir sama dah, Pak Bom sama 11-12 itu. Iya, putar dulu dong. Putar dulu dong Mas Pandi. Oke, siap. Ah, ini seru ini Bang Andi. Aku belum nonton semua aja udah ketawa aku orang ini. Dompal lah. Kita lihat dompal lah ya, teman-teman ya. Nih. Si Lubis bukan? Iya, Lubis. Saya mulai ya teman-teman ya. Diperhatikan kenapa kayak landasan pesawat, kenapa? Oke, bismillah. Makin ketarik rambutnya ke belakang. Oke. Biar Anda tahu ya. Nih. Ini 3 nih. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Enggak apa-apa, ini ada musiknya begini Bang Andi. Enggak, Ji. Enggak, Ji ya. Tetap satu. Nah, tapi tidak mau jadi begini. Ya. Tidak mau jadi begini, enggak mau. Kalau ini Esa. Dia maunya begini. Nah, dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini pribadi lain, pribadi lain, tapi ini begini. Nah, 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Demi uang, demi duit. Gila pun bisa. Oke, siap. Demi duit, gila pun boleh. Yang penting duit. Alamak. Jadi ada tiga pulpen, satu Bapa, satu Yesus, satu Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisah, harus didempetin. Pertanyaannya Bang Handi, terus ballpoint yang dikantongin itu apa? Kan ada yang di kantongnya. Aduh. Ya, Bang Rosrum, gimana mustor KTP? Iya, Masih belajar dulu Bang, masih belajar. Bang dulu. Rostrom keluarkan unek-unek, mungkin ada unek-unek di hatinya. Silakan Bang Rostrom. Santai aja kita Bang. Enggak ya, Kami kalau menghargai Bang Rostrom karena Bang Rostrom ini santun beradab. Jadi kami akan lebih beradab. Silakan Bang Rostrom. ya lebih ke ini ya, kolaborasi wawasan. Jadi kalau ada diskusi begini biasanya saya buka dua buku sambil tanya kayak tadi, tanya ada di mana Bang Zuma, itu saya coba buka cari, meskipun nggak bisa Arabnya, nyari Latinnya agak sulit juga ya, masih begitulah tahapannya, masih mempelajari.
Bang Rostrum, izin ada ku kasih satu dong. Ini Bang Zuma sering sampaikan ya teman-teman ya. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Bang Rostrum. Tuh jadi renungan Bang Rostrum, silakan. Bayyinah. Yap, Al-Bayyinah ayat 6. Silakan Bang Rostrum. Boleh dibacakan Bang? Nggak apa-apa kalau mau dibacakan. Atau Bang Zuma yang bacain boleh. Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguh orang-orang yang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itu kata Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, artinya menduakan pencipta langit dan bumi, itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi sejahat-jahatnya setan, lebih jahat lagi orang-orang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ini. Orang-orang kafir maksudnya. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang ingkar kepada kebenaran Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya, dan kemudian pencipta langit dan bumi itu mengutus nabi, penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka ingkar terhadap keadaan itu. Kata Allah, mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk, artinya lebih jahat daripada iblis. Seperti itu kawan. Silakan. Ya, saya ngopi dulu sebentar ya. Silakan. Siap Anda. Bang Rostrum, monitor. Iya. Bang Rostrum, dari pembelajaran mata kuliah barusan, kira-kira apa yang dapat dimaknakan atau diambil hikmahnya? Silakan, Bang Rostrum. Cukup tegas sekali di situ ya. Ini saya membaca ada tesaurus. Tesaurus ini maksudnya apa ya? Surah Al-Anbiya ya, bukan ya? Tadi surah Al-Anbiya. Surah ya. Apa tadi? Al-Bayyinah. Bukan Al-Anbiya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu 8 ayat kalau nggak salah Bang Rostrum. Coba dicek. Saya kirain sudah menyimak, ternyata salah surah beliau ini. Andi mendengarkan Bang, cuman begitu membuka, saya selalu lupa dari kiri ke kanan. Jadi saya nyari halamannya dari kanan ke kiri makin besar. Loh, kok nggak ketemu makin besar? Nah, Surat ke-98 Bang Rostrum, biar lebih mudah. Nah, dari kanan ke kiri itu adalah ciri Semitik. Bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, Aramaik kanan ke kiri, Arabik kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan Semitik. Wah, itu sudah ciri-ciri kebenaran itu. Ini kalau kafir ya, baru baca ayat ini, itu biasanya bergetaran itu hatinya. Kalau mana ada mereka? Mana ada? Nggak ada Ji. Yang ada dikorek-korek lagi terjemahan yang kemudian bisa dilontarkan sebagai olokan. Itu yang sering terjadi. Kang Dito, sesi kemarin saya lupa berapa hari yang lalu juga dengan Bang Zuma disebutkan itu, sampai saya bertanya berulang-ulang. Itu sampai sekarang masih terfikir itu saya sampai sebelum tidur itu. Wah, itu tanda-tanda hidayah itu.
Itu apa rupanya yang Itu yang berapa itu? hari yang lalu ya itu ya? Saya lupa ada. Ya, surah apa? Ya mesti mengingat lagi, saya buka-buka. Barusan aja berapa hari yang lalu. Saya udah nggak lihat lagi, Bang Rosrum kan biasanya buka room tuh, oten-oten tuh pada musuhin semua, pada bidat-bidatin, bener gak tuh? Ini Islam nyamar kan gitu kan? Iya betul. Nah itu tanda juga beberapa saudara-saudara Kristen yang tidak sejalan dengan kekristenan yang pada umumnya atau timnya Paulus ini ya, itu mereka begitu. Tapi pada saat, ya silakan. Itu di surah An-Nisa ayat 117 mungkin Bang Rostrum. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Mungkin yang itu Bang Rostrum. Mute-nya dibuka. Lanjut Kang Dito. Iya, tanda-tanda orang baik itu paling cepat mendapatkan hidayah. Saya ingat ayat 72, 73. Nah, ini membahas Al-Maidah kali, Bang. Ibu, Mas Pandi, hiburan lagi deh satu kali deh. Siap, Bang Andi. Hobi kali yang kayak gini Bang Andi nih. Hobi kali ntar ya. Nih. Suaranya Di mute itu. Ada pembatasan. Ulang. Nggak ada suara. Ada Ya. pembatasan, nggak bisa ada, kita kena pembatasan, nggak boleh putar-putar kayak gitu. Ini ada Oh, ya langsung. udah. Nah, dibatasi. Jadi poinnya apa itu? Direvisi, ballpoint diganti kertas gitu ya Bang Andi ya? Iya. Gagal pulpen ganti kertas. Allahu Akbar. Lucu-lucu memang sih. Al-Maidah 72, 73 kayaknya. Bener, ada yang ingat ya? Wah, iya itu. Tujuh dua tujuh tiga. Ini lagi buka manual. Masih belum Iya, bisa buka. Masih belum tahu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu hunnar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Nah, ini saya teringatkan kisah bagaimana Rasulullah SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian ada orang kafir Quraisy ya, dia menodongkan pedang pas di leher baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat baginda terbangun, orang kafir itu bertanya, wahai Muhammad, kalau dalam keadaan seperti ini siapakah penolongmu? Nabi Muhammad menjawab, Allah.
Seketika mendengar hal tersebut, orang kafir itu terpental. Dan posisinya dibalik. Rasulullah mengambil pedang itu, kemudian menghunuskan di kepalanya orang kafir itu dan menanyakan seperti halnya yang disamakan. Wahai fulan, siapakah penolongmu untuk saat ini di kondisimu? Maka orang kafir itu menjawab, tidak ada Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad melemparkan pedang itu dan membangunkan orang kafir itu dan mengatakan, sesungguhnya penolong bagimu adalah Allah. Seketika itu langsung lari orang kafir itu. Beberapa hari kemudian, orang kafir itu datang kepada Rasulullah dan mengikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dapat mungkin saya sampaikan, Pak Bro Rosrum, ya. Disitulah nilai daripada keajaibannya yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa baginda Rasulullah SAW itu dilindungi oleh Allah. Begitu Bang Rosrum. Posisinya saat ini hampir sama dengan Anda. Kalau Anda saya tanya, siapakah penolong Anda saat ini? Setelah banyak diskusi dengan kami, dengan Bang Zuma, abang kami, jawaban apa yang akan abang jawab? Apakah tetap Yesus atau Tuhannya Yesus? Kalau menjadi timnya Yesus, pasti menjawab Tuhannya Yesus. Sama dengan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana manusia itu hanya bergantung kepada Allah. Surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya manusia. Jadi bukan gambaran manusia digantung kemudian kita ditebus dosa kita. Allahu Akbar. Itu Bang Rosrum ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah buat antum, karena kemarin sudah tadi sudah mengatakan sampai tidak dapat tidur ya, masyaallah. Jadi hidayah itu sudah muncul, sudah nampak, hendaknya diterima. Kita yakini orang-orang baik diberikan petunjuk oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Terima Islam. Yuk, ikuti saya. KTP-nya belum, Ustaz. Sabar. Enggak, saya mau minum, mau ikuti saya enggak? Follower saya hilang semua. Aman, nanti store KTP bisa langsung full 2000. Orang kalau mau sahadat dapat bonus follower 1000 kok. Oh iya. Coba gini Ustadz Alif, Kang Dito, kalau lihat wajah Bang Rostrum ini, kalau lihat wajahnya itu enggak mencerminkan Kristen loh kalau diperhatikan. Coba nanti kalau lihat kayak yoga itu kan. Ah udah, jangan main doktrin-doktrinan lah, nanti ke ini aja. Ke pembahasan lagi aja. Nah, ini mah ngegombal-gombalan jadinya nggak seru. Iya. Tapi gini itu kembali ke ayat yang tadi, apa yang masih mengganjal atau terngiang-ngiang, terbayang-bayang, tersepona atau gimana gitu, apa yang masih ada di benak. Ungkapkan, katakan yang ingin Anda katakan, jangan engkau katakan yang tidak ingin engkau katakan, dan Anda mulai berkata dari sekarang. Pakai timer ini ya. Ya itu 727. Cuma judul lagu kali. 7273 ini dari Al-Maidah ini itu merangkum satu karangan dari Yohanes. Nah, ini yang membuat saya benar-benar berpikir keras. Dengan dua ayat ini itu merangkum daripada satu karangan Yohanes gitu. Itu sih Kang Dito yang jadi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak penjelasan lagi? Pernah saya mendengar bahwa di Islam itu ada statement yang mengatakan jangan membenarkan semuanya, jangan menyalahkan semuanya itu tentang Nasrani ini.
Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Bang Zuma atau yang lain yang bisa memberikan satu narasi yang tepat begitu. Ya, masuk Ustaz Alif. Itu kan berkaitan dengan peristiwa dari kalangan sahabat. Ada yang membawa lembaran-lembaran dari kitab terdahulu. Maka pesan Rasulullah itu la yusaddiquhum wa la yukadzibuhum. Itu maksudnya jangan kau benarkan semuanya, jangan kau juga dustai semuanya. Lalu bagaimana sikapnya kita menyikapi itu? Kembali kepada Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48-nya, bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu, ya kan, sebagai petunjuk, cahaya yang membenarkan kitab sebelumnya dan sebagai barometer untuk menentukan kebenaran kitab sebelumnya. Kalau di kitab sebelumnya isi ayatnya yang tidak berlawanan dengan Al-Quran, maka terimalah itu sebuah kebenaran. Kalau isi ayatnya bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan kalian terima, karena barometer menentukan kebenarannya adalah Al-Quran. Contoh misal ketika Yesus berkata diutus hanya untuk Bani Israel, dan dia memang untuk Bani Israel, dia mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan Allah untuk Bani Israel, itu masih sejalan kebenarannya, maka boleh diterima. Nah itu, begitu juga ajarannya tentang bagaimana percaya terhadap ketuhanan. Apa yang disampaikannya bahwa percaya Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Al-Quran juga mengatakan seperti tadi dikatakan, ya Bani Israil a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kalau ada ucapan Yesus yang memang menyampaikan kepada Bani Israel agar menyembah Tuhan yang Esa itu, nah itu sebuah kebenaran yang harus diterima. Begitu barometernya, Pak. Makanya ketika kita membahas tentang Al-Quran, lalu kita mengkaji, ya teman-teman Kristen, dan di situ ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, selalu mengambil dalil narasi pembenarannya berdasarkan pernyataan dari Paulus. Mohon maaf, seperti peristiwa penyalibannya, percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib menebus dosa, dan sebagainya. Nah, itu nggak ada di ajaran Yesus. Jangan untuk masuk kategori kepada kitab sucinya yang mengatakan kanonik itu, yang 4 sinopsis itu. Yang sinopsis itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu perlu kita cari, sesuaikan dulu kebenarannya, yang barometer neracanya itu adalah Al-Quran. Lah kalau surat orang lain, apalagi yang sangat, jangankan dengan Al-Quran, dengan pernyataan Yesus sendiri pun sudah berlawanan, makin jauh gitu loh. Seperti yang sudah kita tadi bahas, sehingga muncullah tema tim Yesus dan tim Paulus gitu, Bang. Iya, saya masuk sedikit, Ustadz sama Bang Zuma masih bikin kopi ya. Ini yang kemarin juga saya sudah share kepada teman-teman juga. Boleh izin host? Ya, ini dalam tafsir Jalalain dalam surah Al-Hadid, ya, atau surah yang ke-57 ayat yang ke-27. Kita ambil dalam tafsiran ini bahwa kejadian pada waktu Nabi Isa alaihissalam, ya. Di sini ya. Karena kebanyakan di antara mereka meninggalkannya dan kafir kepada agama Nabi Isa. Lalu mereka memasuki agama raja mereka. Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa. Lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi ada agama raja mereka. Ya, ini surah Al-Hadid. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian ingin memahami maknanya, landasannya bukan hanya di dalam terjemahan. Ini yang sering salah kaprah orang-orang Kristen. Jadi untuk memahami maknanya metodenya banyak banget. Inilah kami sebagai tim Yesus ya. Atau kalau dalam keimanan tadi
Yesus yang anak manusia putra Maryam itu ya memang Nabi Isa alaihissalam. Itu bro Rosrum. Jadi digambarkan dalam Al-Quran banyak yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Saya tanya kepada antum, Bang Rosrum, apakah Anda juga percaya kepada Nabi Muhammad? Dari saya baca sejarah dan literasi, saya percaya Nabi Muhammad itu pernah hidup pada zamannya. Percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Tuhan pencipta seluruh alam? Dari literasi yang saya baca seperti itu bunyinya. Setelah membaca, diimani dan diyakini nggak? Masih saya anggap sebagai wawasan. Oke, siap. Oke. Silakan, Bang Andi, lanjut. Setalip. Izin Abang Daku, bos, sebelum saya turun, saya mau sedikit memaparkan yang sudah saya kutip ya. Izin Kang Dito, Bang Andi, Ustaz Ali. Ya, izin diterima. Silakan. Baik, terima kasih. Pintu sudah dibuka. Baik teman-temanku semuanya, setelah kita dengar tadi pembahasan dari beberapa saudara kita dari Aliteng, saya mengutip pembicaraan itu. Begini, tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tadi undang. Pada mulanya in the book bersama-sama dengan kutub, sebelum mutar semalam suntuk dan akhirnya oleng jadi bubuk. Itu semua adalah kehendak iblis, penguasa dunia menciptakan Bani Silibilis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk. Demi mendapatkan endorse dan iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tombak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhannya seperti daging dendeng. Versi kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat, dari timur ke barat terang cahaya bagikan kilat. Namun versi hoak mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat ulus buatkan mata tidak melihat. Karena cahaya lampu sol LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarahlah semua pemuka aparat desa, dari RT RW pemuda setempat dan ibu-ibu PKK, untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabirasi dan penjajah Roma. Anak Indonesia ini tersorot terkena delik, semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencanakan busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Aliteng selamat menikmati, terima gaji. Stay tune. Darah Yudas, tulang Paulus, ginjal Markus. Baik, silakan abang-abang daku semua. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan, tap-tap layarnya. Oke, host moderator izin dulu mau makan malam dulu. Siap, moderator siap. Ustaz Talib, monitor. Bang Rostrom, monitor. Ayo bincang-bincang lagi Bang Rostrom, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan kali, silakan. Sementara cukup sih. Itu aja sudah sangat mengganggu 2 hari 3 hari ini. Enggak tenang. Baik, daripada tidak ada pertanyaan, saya coba kembangkan ya. Nah, ada ayat Al-Quran yang mengganggu, mengusik Bang Rostrum. Artinya memang ada akal sehat di situ yang bekerja, kan gitu. Kenapa mengganggu? Berarti kan masuk ke dalam benaknya. Nah, sekarang kita kembangkan. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa telah ingkar, ya, orang tersebut itu mengingkari firman Tuhan, mengingkari ajaran nabi-nabinya. Yang lebih jelasnya lagi, orang itu disebut orang kafir. Telah kafirlah orang itu yang mengatakan bahwa Al-Masih, Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Di ayat berikutnya,
telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah Al-Masih itu tiga dari yang tiga atau salah satu dari yang tiga. Nah, seperti itu. Kita coba lihat nih sejarahnya. Kenapa kok bisa ayat ini ada? Bahkan di dalam Al-Qur'annya tadi, dan ada beberapa ayat yang mengatakan Al-Masihnya sendiri tidak berkata seperti itu. Dia berkata, sembahlah Allah yang Tuhan dia, Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu loh. Itu yang dia katakan. Maka kenapa dihukumi kafir orang tersebut? Kita pertanyakan, itu ajaran dari siapa dan siapa yang mengajarkan? Karena pasti bukan dari sumber pengajar tersebut yang dinamakan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya masuk contoh konsep yang ajaran 3 dalam 1, yang seperti tadi 3 pensil ditumpuk atau apa seperti itu siapa yang mengajarkan? Karena itu bukan dari pengajar Bani Israel yang tadi disebutkan, seorang utusan Tuhan, bukan dari situ. Nah, kita punya usut, kita buka sejarahnya kan gitu. Saya yakin di situ Bang Rostum sudah punya banyak datanya. Ternyata memang ajaran konsep misal Trinitas, Tritunggal atau Oneness itu bukan dari ajaran Yesus. Itu rumusan dari bapak-bapak gereja yang sebelumnya mereka para penyembah berhala, lalu dia convert ke dalam kekristenan, membuat sebuah rumusan bahwa Yesus salah satu dari 3 Tuhan, atau bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Bahkan di KPR 14 nomor 11 juga dikatakan memang itu sudah menjadi tradisi pemahaman bangsa Yunani. Dalam pemahaman mereka, ketika seseorang bisa melakukan sesuatu mukjizat, melakukan sesuatu keajaiban, ini sama saja dengan bahwa dewa itu sudah turun ke bumi dalam bentuk manusia. Ketika Yesus melakukan pengobatan, penyembuhan orang yang lumpuh di tengah bangsa Yunani, orang bangsa Yunani berkata, "Oh, dewa telah turun ke bumi dalam bentuk manusia." Paulus disebut Zeus, Barnabas disebut Hermes, saya ingatku kalau nggak salah di situ. Artinya konsep ajaran-ajaran Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia itu bukan dari pengajar Bani Israelnya, tapi memang dari oknum lain. Nah itu, saya tidak akan lebih jauh dari sejarah ini, karena saya yakin Bang Rostrum punya data sejarahnya. Sejarah Trinitas, sejarah Oneness itu dibentuk oleh siapa? Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Betul nggak Kojiro? Oh betul, sip, mantap, terima kasih. Oke, ya itu. Makanya umat Islam seperti tadi yang disampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa informasi dari ahli kitab itu jangan kau telan bulat-bulat, tapi jangan engkau katakan bahwa itu seutuhnya dusta atau salah. Jangan kau katakan seutuhnya itu benar, gitu kan? Kenapa demikian? Nabi kami ternyata sangat bijak. Jangan engkau dustakan semuanya, karena bisa jadi di situ masih ada sisa kebenaran firman Tuhan. Kan gitu. Jangan engkau benarkan semuanya, karena memang Al-Qur'an juga menyebutkan karena di situ banyak karangan manusia tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi umat Islam diajarkannya bahwa posisinya di tengah, posisinya punya neraca, punya barometer menentukan bahwa ini benar dan ini salah, yaitu Al-Qur'an. Seperti itu. Maka kami pelajari lagi ketika membahas tentang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa berkata di dalam Al-Quran, "Aku ini hamba Allah, diberikan Alkitab, Injil, aku dijadikan seorang Nabi." Oh, berarti kategori Injilnya itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka barometernya adalah firman Allah itu ucapan Nabi Isa yang Nabi Isa ajarkan terhadap umatnya. Nah, di luar dari itu bisa dikatakan catatan penginjil. Maksudnya catatan murid-murid yang mencatat kisah seorang penginjil yang bernama Yesus. Kan seperti itu. Nah, yang firman Tuhannya di situ. Nah, yang Injilnya itu, yang firman Tuhan itu yang perlu kita saring lagi. Bagaimana menentukan kebenarannya gitu. Ditelah. Dan ketika kita telusuri bagaimana tinta merah, kalau kita bahasakan yang dicetak dalam bentuk tinta merah, yang di situ masih banyak yang sejalan dengan apa yang kami pahami berdasarkan ucapan-ucapan Yesus itu sendiri. Bagaimana dia berkata bahwa
apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadaku. Lah, memang seorang nabi menyampaikan firman Tuhan begitu. Dia tidak mengakui kalau dia itu sendiri mutlak yang memiliki firman, tapi dia hanya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nah, Nabi kami juga berkata demikian ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku berkata bukan dari kemauanku sendiri, kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Aku menyampaikan sesuai dengan Allah wahyukan kepadaku. Nah, jadi ucapan-ucapannya itu loh kok lebih logis gitu loh. Seperti itu, Bang. Oke Bang, diterima. Siap. Ya itulah ya. Kita sejarahnya sudah. Sebenarnya hal seperti ini kita bahas lebih lanjut lagi. Memang melakukan sebuah perubahan revolusi dalam diri sendiri itu kan perlu kesiapan mental yang sangat kuat. Persiapan semuanya itu. Tinggal orang itu bersiap untuk itu atau hanya berangan-angan untuk itu atau hanya ragu untuk maju dan lain sebagainya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seandainya Islam diajarkan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam, maka dalam diskusi ini saya akan paksa Anda untuk masuk Islam. Sayang sekali Al-Quran mengajarkan tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun orang tersebut sudah menerima secara akal sehat bahwa ajaran Islam itu bisa diterima gitu. Karena apa? Karena Islam itu diturunkan, diajarkan, Nabi kami mengajarkan yang ajarannya adalah Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Nabi kami itu buat orang-orang yang mau berfikir, bukan buat orang-orang yang hanya mau menerima dogma. Yang penting Yesus Tuhan masuk surga, bukan gitu. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran surah Yusuf juga ayat 2 untuk orang-orang yang mau berfikir gitu. Ya Allah, luar biasa. Ya, tapi kalau untuk bertanya saja kan boleh ya Ustadz Alif ya. Misalnya, saya tanya kepada Mas. Oh, dijawab langsung. Gila, Mas Aha, kau kan cuman berteman sama aku tuh. Ya coba dijawab temanku. Ya kan aku tahu Bang, harusnya aku nanya duluan loh. Ya tanya aja. Nah, ayahanda bapak sudah menugaskan kau loh. Ayahanda bapak itu gimana sih Mas? Ya, izin Bang Alif, aku mau bertanya. Masa jangan dengarkan Kang Dito. Itu ucapan iblis Masa. Silakan lanjut. Itu Bapak Doti itu kalau yang begitu. Bapak Doti itu. Jangan. Tapi tumben ini. Izin Kang Dito. Agak noise, tumben agak noise. Kaisar. Kojiro, tolong di-mute Kojiro sebentar. Sahabatku semua, tap layarnya gas. Digedor-gedor layarnya. Kisah dong sampai 2 M. Biar akun kita kuat, biar betah kan. Begitu teman-teman, jangan lupa share and post, dan jangan lupa yang baru masuk love orange-nya absen teman-temanku ya, absen. Selamat bergabung di timnya Yesus. Terima kasih, stay tune. Ya silakan. Ini malam ini kayaknya teman-teman Oten banyak terguncang. Kenapa jadi mereka bukan tim Yesus? Iya. Bingung saya juga. Setelah kita melakukan sebuah analisa, sebuah pendekatan data, sebuah perdiskusian panjang, ternyata teman-teman Kristen itu bukan sedang menjadi pembela Yesus, membela oknum lain yang menuhankan Yesus. Aduh Pak, kacau lah. Host parah ini, host ini. Tapi semua itu kan berangkat tadi memang dari antum juga tadi sore. Ustaz Alif. Ya tapi masalahnya diterima oleh teman Kristen yang dalam diskusi saya. Nah itu. Ya sudah. Itu masalahnya. Ya. Rasional sih, sangat rasional, diterima oleh akal. Ya, Kojiro masih berakal? Ya. Ya. Begini Bang Alif. Kan dikatakan
Tuhan itu menguji Ibrahim ya kan, dengan memerintahkan beliau itu untuk mengorbankan anaknya. Pertanyaan aku, apakah Abraham ini lulus ujian, Bang? Lulus. Nah, di sini Bang Alif salah. Oh, salah. Sebenarnya tidak ada jawaban yang salah, Bang. Seandainya mana kau ini? tidak ada. Ini Bang, dengerin. Tidak ada jawaban yang salah. Seandainya Abraham pun tidak patuh, tidak mau mengorbankan anaknya, Tuhan pun akan mengikuti demikian. Jadi Tuhan akan mengikuti apapun pilihan dari Abraham. Jika Abraham tidak mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan pun tidak mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Masa udah jadi saingannya Tuhan sekarang? Wah, parah kau ini. Kenapa kau lebih pintar dari Tuhan? Sekarang kau menarasikan keputusan Tuhan. Dia jubirnya Tuhan, dia jubir Tuhan. Mending jubirnya dia punya. Parah masa. Jadi karena Abraham mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan pun mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Jadi sesungguhnya pendiri dari kekristenan itu adalah Abraham, begitu Bang. Teman, jangan kau malu-malukan saya. Jadi yang mati di tiang salib itu siapa masa? Ya anaknya Bapak Bang. Yang merintahin membunuh itu siapa? Kehendak siapa itu? Membunuh. Sebenarnya kalau dibilang memerintahkan itu pertanyaannya kompleks Bang, kompleks. Kompleks apa nih? DPR, kompleks DPR apa Perumnas? Jadi intinya penyaliban Yesus itu kehendaknya Bapa Bang, itu kehendak Bapa gitu. Terus kenapa tentara Romawi ikut campur? Gitu Bang. Iya Bang, ya. Kenapa tentara Romawi ikut campur? Gini Bang, kita kronologis ya, kita urutin peristiwanya. Panjang jubir ini ngomong nih, silakan. Ini kan Yesus itu dibunuh oleh tentara Roma ya kan? Tentara Roma diperintah oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus atas keinginan imam-imam kepala. Imam-imam kepala kenapa mau membunuh Yesus? Karena Bapak memberkati Yesus dengan mujizat-mujizatnya. Ya jadi kalau diurutin ya gara-gara Bapak juga dong. Gara-gara Bapak juga. Kok bisa? Masa gara-gara begitu, aduh. Ini kalau masuk pengadilan korban dan pelaku ini semua masuk penjara. Masa terakhir kau ketemu Yesus kapan? Apa? Terakhir ketemu Yesus kapan? Belum pernah ketemu Bang. Oh belum pernah. Belum pernah. Terus dulu itu menurut kamu Nabi Adam itu diciptakan di mana sih masa? Nabi Adam itu nggak jelas Bang. Itu kan kejadian itu mengatakan Adam ditempatkan di taman di sebelah timur. Jadi ada kemungkinan ya Adam tidak diciptakan di Taman Eden juga Bang. Itu loh. Bukan di Tibet? Aku nggak tahu Bang, nggak tahu. Nah, ditempatkannya itu di sebelah timur dari Tibet. Nah gitu Bang. Daerah China dong. Karena aku udah kasih unjuk di peta Bang. Iya. Ya kan? Nah. Daerah China itu. Daratan Cina sana. Betul, Bang. Di provinsi Sichuan Bang, di provinsi Sichuan. Nabi Adam diciptakan di provinsi Sichuan. Nah, Bang Andi tahu nggak apa artinya Sichuan? Sichuan itu artinya ini loh, I love you, bukan? Bukan. Itu artinya 4, Chuan itu artinya aliran sungai Bang. Kalau kita baca kitab Kejadian 1 dikatakan Sungai Efrat itu mengalir itu berasal dari 4 hulu sungai Bang. Cocok kan? Sichuan 4 sungai dengan
4 hulu sungai yang menjadi hulu mata air daripada sungai Efrat. Cocok kan? Iya, iya. Nah, iya. Tapi apa hubungannya sama Jet Li? Apa? Apa hubungannya sama Jet Li? Nggak ada hubungannya. Loh, tadi ngomong katanya ada Bruce Lee. Mending disapa dulu di Bang Frans kan itu. Ya, Bang Frans, selamat malam Bang Frans. Bang Frans, selamat malam. Bang Frans. Ini kayaknya murid saya juga nih si Frans dari NTT nih. Frans. Woi. Frans. Kalau Yesus nanti itu rencana datang kapan? Berubah nggak nih? Ya perkiraan aku 2030 Bang. 2030. Iya, ini paus terakhir nih Bang nanti nih pengganti ini. Makin ngaco makin ngaco. Ya apa enggak? Nyambung loh ini cerita, nyambung loh itu kan paus wafat lewat tekan ya. Iya. Nah, waduh, di tanda-tandanya itu ya. Udah Bang, 5 tahun lagi. Siap Bang. Kenapa muridnya Bang Andi belum ada yang sembuh-sembuh ya? Ada persiapan nggak? Apa? Persiapan apa nih kedatangannya nih? Nggak ada persiapan mah nih, terhalang dana ini Bang. Malah curhat dia. Bukan donasi dong. Iya, nanti dia datang itu, masa dia datang itu komplit sama badannya gitu, berbentuk manusia. Iya Bang, betul Bang. Berarti terjadi ini dong, apa itu kilat, guntur? Enggak tahu juga sih Bang, kayaknya enggak lah. Terus daerah mana dia? Daerah sono lagi komplit gitu loh. Gimana kira-kira nanti diamankan dia? Ya kan logikanya Yesus itu turun di tempat dia terangkat gitu loh Bang. Dia kan terangkat itu di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu di Yerusalem itu ada 2 bukit, Bukit Moria dan Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun dan Bukit Tapi kondisinya kan tidak aman di situ, nggak aman. Apa? Tidak aman posisinya, takutnya kena barang-barang nyasar gitu, berbahaya tuh. Ya berhenti perang lah Bang. Lihat tuh Yesus turun dari langit ya pasti berhenti dong. Wih, ada apa? Atau ada dulu tim ke bawah dulu. Kalau aman laporan sudah aman gitu ya. Ada pas apa sih? Pas pantu, pasukan pengawal Tuhan gitu ya. Iya kan. Bila dia resik dulu di bumi. Ya Israel gini loh. Ya. Itu kan Bukit Yerusalem itu kan jauh dari jalur Gaza Bang, berarti Hamas nggak bisa nembak gitu loh. Oh, jangan ngomong itu nggak. Kena itu. Sengaja nih. Jangan ngomong kayak gitu. Di ini aja, diinisialkan aja. Ya aku turun deh, takut ini. Jangan turun. Nanti kalau Yesus turun itu udah nggak balik lagi, masa dia stay di bumi aja? Ya di bumi dong. Nggak balik lagi. Enggak, di sini Bang 1000 tahun. 1000 tahun di bumi. Nanti bumi ini dikembalikan kondisinya seperti sebelum terjadinya air bah Bang. Nah, jadi nanti awan-awannya nggak ada nih Bang, awan putih Bang. Jadi kita langsung lihat langit biru. Terus dia ini biaya hidupnya mana? Dia kan nggak punya apa-apa. Gimana ceritanya? Anggaran-anggarannya gitu? Ya kalau menurut hukum Taurat itu ya 10% dari setiap negara itu. Waduh. APBN Indonesia kegerus 10% itu? Iya 10% semuanya Bang. Trump mau nggak nih mengikuti perintah tuh? Trump kan bandel tuh masa? Ya mau lah Bang, kan Trump itu kan Kristen garis keras ya. Kalau di Islam kan Wahabi dia Bang. Dia mau bisa manut nggak dia tuh? Ya pastilah Bang,
orang di Washington DC aja dibuat patung Yesus kan baru tuh deh. Oh, kira-kira Trump jabatannya apa nanti? Trump itu dia apa ya? Menteri Perindustrian ya bang. Kamu Xi Jinping, kamu habis minum apa sih? Perdagangan lah. Masa lu habis minum apa sih? Hah? Habis minum apa? Habis minum ini sih, minum apa? Habis minum. Jadi dia kuasai ini dong minyak di kawasan sana. Iya, ya semuanya bang. Raja Salman gimana Raja Salman? Ya dia menteri perminyakan bang. Wih dikasih jatah juga pula dia. Dia kan jadi kaisar bang, raja di atas segala raja. Semuanya jadi bawahan dia. Bom dikasih tugas nggak bom? Ya, bom kan bukan presiden bang, dia jadi ya bom jadi sama kayak aku lah, jadi tukang OB-nya Yesus lah. Wih jadi OB dia. Makin kesini makin mirip kayak Luga ini orang satu nih. Ya udah deh, aku turun ya, abang-abang semua ya. Iya istirahat. Siapkan dirimu masa penjemputan nanti. Aduh masa. Sehingga ngurusin orang-orang seda semuanya. Dia ngaku sendiri, Bang Handi. Dia ngaku sendiri. Saya tuh nggak punya teman Kristen. Teman saya cuma satu, Kang Dito doang katanya. Iya. Tapi kalau lagi sulit dia hubungin gua. Nah, gitu. Masa sama yang satu siapa lagi? Yang satu. Kepan? Nafiri. Masaha. Oh Nafiri. Ya Verhos Nafiri. juga Verhos. Masaha Verhos. Bro Admi, Nafiri, orang-orang lama yang nggak sembuh-sembuh. Kalau Nafiri itu muridnya Ustaz Alif. Mending sedeng terus sama dia, pusing ah. Lu pasien yang akut kayak gini dilempar ke sini, aduh. Ya Allah. Ini kalau bikin rumah satu komplek ya, nih ya, gue sebutin nih, ada Luga, gue masak, Nafiri, Masaha, Bom, Sedis, itu satu komplek semua mereka ini. Kira-kira siapa ya? Siapa RT-nya ya? Nggak kebayang pemilihannya. Kepas. Astagfirullahaladzim. Ibu PKK-nya ada Ibu Rasmi, siapa lagi tuh? Bu Darni. Yang perempuan yang dua itu yang sedeng juga tuh, panjang kali omongannya. Siapa ya? Margareta. Ya, Margareta. Itu kalau satu komplek apa yang terjadi kira-kira ya? Carolina. Benar tuh. Ya udah, serius lagi, naikin konten lah. Cek dulu di bawah. Ayo teman-teman naik. Aduh, kecil lagi. Evan, aku yang nyapa, Van. Evan. Ayo. Aduh, Edistio. Bukan ini. Edistio, selamat malam. Muslim kayaknya tuh. Ya, selamat malam. Ya. Edistio, tolong bersuara selamat malam. Bu. Oke, izin saya turunin ya. Ya, Mak Len, selamat malam Mak Len. Hah? Apa? Mak Len, selamat malam. Mak Len. Oh itu Mak Len itu temennya Mak Ber itu. Kyoyem, selamat malam Kyoyem. Kyoyem. Yem. Kayo.
Yim. Oi. Ya Yim, selamat malam. Ada yang nanya tuh ini budget prerogatif siapa? Itu akun Bang Juma. Sebenarnya mau disembunyikan ini, nanti diserang lagi. Sembunyikan aja jangan di situ. Ya, Kiki, selamat malam. Kiki, selamat malam. Waduh, pengikut satu, mengikuti banyak. Selamat malam. Woi. Mr. Queen, selamat malam. Waduh, kok gereng, Pak? Tahu nih. Udah ini, sudah jam malam dia. Kalau komplit kayak gini konten pada naik, Pak. Takut dia. Bang R, selamat malam. Bang R, malam. Tuh kan? Oke, Bang R, malam Bang R. Bang R, bersuara Bang R. Kasih tahu bosku, selamat malam. Bosku, selamat malam bosku. Bosku. Ada suara nami angin mamiri. Irfandi, selamat malam. Bang Irfan, selamat malam. Bang Irfan. Bang Irfan kosong. Bang Irfan kosong. Ibu IP, selamat malam. Ibu IP, Ibu IP ada, Ibu IP. Ibu IP kosong. Salam, ini gurunya Aipman kayaknya. Saya lagi mode ini cekodam. Ayo naik. Silakan yang naik. Kalau kosong turun ya. Naik lagi. Saya nggak tahu teman-teman ini banyak loh yang request ini, tapi entah Nah, kapan. kalau formasinya begini pada Oga naik. Benar dah. Kemarin di Ustadz Arif gimana Bang Handi? Berhasil? Pak Kripto jadi apa? Pak Kripto jadi apa ya? Jadi bulan-bulanan juga sama Tritunggal. At 7, selamat malam. At 7. At 7. Dibuka mic-nya. Ini ada ibu-ibu yang menghubungi saya. Minta bantuan. Tolong sampaikan Bang Juma dan Api, pengurus Api, bahwa anak saya murtad. Saya bilang, Bu, bukan kami nggak mau menolong. Pertama, anak ibu saya nggak kenal. Kedua, nggak ada nomor teleponnya. Ketiga, dia nggak mengaku korban. Gimana mau dibantu gitu loh. Jadi solusi yang saya kasih tahu adalah bahwa mudah-mudahan ibu ini mendengarkan. Lebih baik usahakan ibu komunikasi dengan anak ibu dulu. Mau nggak dia diskusi atau mau nggak dia diselamatkan, gitu loh. Gimana kira-kira kalau begitu? Apa yang kita harus lakukan? Dia sendiri sama anaknya nggak ada komunikasi. Kita disuruh urus. Kenal juga enggak, gimana itu Kang Dito urusannya kalau begitu? Ya harusnya ibu itu harus lapor polisi dulu. Enggak, kan murtad kan enggak melanggar hukum. Oh iya ya, bukan kehilangan ya? Bukan. Udah dewasa dia. Ya itulah makanya kita di sini ada buat saudara-saudara Iwan Filah Muslim yang mungkin sedikit pemahamannya. Kami pun juga sama, tapi ada metode-metode yang kita miliki, kemudian menyajikan suatu diskusi sehingga teman-teman dapat memahami yang sebelumnya tidak diketahui gitu.
Jadi banyak menyimak, kemudian coba dites murtad karena apa. Itu. Ya, saya paling beritahu ibu itu kalau mendengarkan ya, karena saya nggak bisa ngetik panjang bu. Kalau mudah-mudahan dia menonton sih di sini atau di YouTube bahwa ya ibu, saya rasa tanggung jawab ibu itu sudah selesai dan ibu tidak akan diuji di luar kemampuan ibu. Dia udah dewasa, yang penting ibu sudah berusaha. Nah itu kehendak dia, jadi tanggung jawab ibu udah lepas, apalagi ibu kan dia laki gitu ya. Ya sholat aja bu, doain, mudah-mudahan dia kembali dapat hidayah. Kalau minta tolong sama kita gimana ceritanya? Iya. Kenal juga enggak. Beda sama waktu yang ada di Medan itu. Nah, ibunya menghubungi saya dulu. Anak saya ditipu. Dinikahi dulu secara Islam. Kemudian pura-pura baik tentang Islam. Kira libur Natal, libur apa, dibawalah perempuan ini ke keluarganya laki-laki di Sumatera Utara. Sampai di sana dipaksa ke gereja, dipaksa makan babi, nggak boleh berhijab. Nah ini sudah melanggar hukum karena ada pemaksaan, penipuan. Dan ibunya kooperatif dan anaknya juga bisa dihubungi, baru bisa seperti itu. Kalau korban bisa, alhamdulillah ya, tim dari API Pusat koordinasi dengan API Sumut, ya, alhamdulillah berhasil, bisa dibalik pulangkan ke Jawa. Kalau kasusnya begitu bisa bu ya, tapi kalau kasus anak ibu nggak bisa. Karena dia udah dewasa, laki, dia pergi sendiri, dia bukan korban. Justru dia pelaku gitu. Oh laki-laki. Anaknya laki-laki. Laki. Oh. Ya, itu jalur pintas. Ya memang berbeda misalnya kalau anaknya perempuan kayak kasus tadi. Suaminya menikahi dulu secara Islam. Nah, baru itu ketipu. Nah, baru kita bisa edukasi. Kalau anaknya sendiri yang minta tolong. Kalau anaknya bahagia dengan murtadnya dia, gimana kita mau campur tangan? Hak orang kan gitu. Itu. Ah, ini ada pertanyaan bagus ini Bang Andi atau Ustaz Talib. Bang, kalau kita lagi naik motor terus disalib, kira-kira murtad nggak Bang? Nah tuh. Ya kalau kemudian naik motor disalib ya mati lah. Cerdas ini, cerdas. Iya. Mengasah otak ini. Iya. Sama apa bedanya kebetulan dan kebenaran? Sama-sama kata dasarnya, lawan katanya adalah salah. Ah, makin mumet gak loh? Mual-mual sudah. Udah nggak ada lagi hotelnya. Ya nampaknya kita harus ini Kang Dito rehat dulu mungkin karena sudah 10 jam ini woi. Iya woi, betul woi. 10 jam. Iya, dan berita menggembirakan ya tadi pagi hari ini tanggal 29 April kembali lagi ada saudari muslim baru kita di Komalnya Novan. Alhamdulillah, tapi Bang Andi sudah terima KTP-nya, Bang Andi. Dari Novan. Aku nggak memantau siapa yang ada di sana tadinya. Tadi saya, Bang Zuma, sama Datuk, dan juga ada Bang Dewa. KTP sudah ada di Bezi. Di Novan. Diserahin aja ke Ustaz baru ke Pak Ardiansyah gitu. Iya, siap. Nanti saya coba gambarin lagi apakah sudah diberikan atau belum. Jadi itu kabar baiknya, Masya Allah, setiap hari ya. Entah baik yang di offline maupun di online. Ya, ini kontribusi kita semuanya.
ya. Mudah-mudahan selalu diberikan ridho oleh Allah. Jalan dakwah kita adalah diskusi lintas agama, dan kemudian yang penting adalah umur yang berkah, sehingga pada saat kita nanti dimintain pertanggungjawaban oleh Allah tentang ilmu dalam hal lintas agama, kita sudah ada jawabannya dan kontribusinya. Banyak kebenaran-kebenaran Islam yang diterima oleh orang kafir kemudian menjadi orang yang beriman. Allahu Akbar. Kalau SS itu udah nggak usah dibahas lagi, dia ternyata ngeprank. Nah itu oten bangke. Oke, silakan Panji. Kalau dari saya itu aja. Silakan. Ustadz Alif, monitor, masih ada yang mau disampaikan mungkin? Pak Guru? Sudah cukup. Kalau dari saya terima kasih semuanya. Ya alhamdulillah kita sudah berdiskusi sudah hampir 10 jam dari tadi. Izin Ustadz Alif. Ketemu dengan teman-teman Kristen. Bisa nggak seminggu ini? Bisa nggak seminggu tema ini? Seperti biasa. Boleh. Oke. Atau selama Kristen masih ada, selama pengikut Paulus masih ada ya temanya tetap dia ada. Mantap ini betul. lanjut. Tuh, tadi udah ada yang menyadari kok. Ya itu aja sih, terima kasih semuanya. Nanti biar ditutup oleh Bang Andi atau Gurunda. Mantap, terima kasih semuanya, luar biasa. Mohon maaf saya juga kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di teman-teman di semua channel yang melive-kan acara perdiskusian ini. Al-Alif Channel, Bang Hadi Selebes, Gurunda, Zulkifli Abbas, dan channel-channel lainnya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Host mau menutup. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito tutup lah. Saya yang tutup. Bang Andi ada yang mau sampaikan? Sebelum saya tutup kafaratul majelis kita sama-sama. Bang Andi. Kita sama-sama baca. Oh iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Jadilah Indonesiaku. Allahu Akbar.